Halo, selamat pagi Tribuners. Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya Nila Irda. Membersamai pagi Anda kali ini akan kami sajikan beragam informasi menarik serta isu hangat yang tengah diperbincangkan. Kita jelang inilah live update pagi selengkapnya. Koordinator Security Officer Laga Arema FC versus Persebaya Surabaya, Suko Sutrisno mengungkapkan pengakuan terbarunya. Ia yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam tragedi Kanjuruhan tersebut mengatakan sedianya tak pernah memberikan perintah pada steward untuk menutup pintu gerbang Stadion Kanjuruhan. Bahkan diakuinya pintu stadion tersebut hanya bisa dikunci dari dalam dan tak bisa dikunci dari luar. Dalam pengakuannya, Suko mengklaim bahwa 14 pintu tribun ekonomi stadion dalam kondisi terbuka atau tidak dikunci sejak awal. Hal ini menurutnya bisa dibuktikan melalui 32 CCTV yang tersebar di stadion. Ia menuturkan, pintu stadion Kanjuruhan tidak bisa dikunci dari luar karena slot kunci berada di dalam. Suko pun menuturkan telah berkoordinasi dengan steward untuk penjagaan di semua pintu stadion. Suko berjanji akan mengikuti proses hukum yang ada dan meminta maaf atas peristiwa yang memakan 132 korban jiwa ini. Kesaksian soal tidak ada perintah penutupan pintu stadion juga di sebelumnya telah disampaikan oleh Ketua Panpel Arema FC versus Persebaya Surabaya Abdul Haris. Abdul Haris menyebut ada oknum yang diduga sengaja menutup dan mengunci pintu 13 tribun ekonomi selatan Stadion Kanjuruhan saat kondisi darurat. Namun Haris yang juga sudah menjadi tersangka dalam kasus tragedi Kanjuruhan ini tak berani menyebut siapa sosok yang mengunci pintu 13. Pada Sabtu malam 1 Oktober lalu, Abdul Haris menyebut pintu tribun 13 yang menjadi satu titik ditemukannya banyak korban jiwa tragedi Kanjuruhan sebenarnya sudah dibuka sejak menit 85 sesuai dengan prosedur. Haris mengaku saat tragedi itu terjadi, pihaknya sudah mendapatkan informasi dari security officer, yakni Suko Sutrisno, bahwa pintu stadion telah dibuka sebelum pertandingan selesai. Haris pun menyinggung CCTV stadion jika ada oknum yang memang sengaja menutup pintu tersebut. Begitu juga ketika briefing Pak Suko juga saya sampaikan, Pak Suko ini adalah kabinet, tolong semua pintu dipastikan nanti terbuka. 8 menit sebelum pertandingan atau 10 menit sebelum pertandingan usai pintu harus dibuka. Itu adalah sesuai dengan prosedur dan dilaksanakan. Namun apa yang terjadi sesuai dengan yang rekan-rekan lihat, karena Arema kalah 90 menit plus 7 perpanjangan waktu. Tugas utama Panpel adalah mengevakuasi pemain lawan maupun pemain tim dan perangkat pertandingan. Ketika 97 menit kita mengevakuasi pemain Surabaya, saya masuk ke ruang ganti pemain untuk memastikan bahwa pemain Surabaya harus sudah segera masuk kendaraan rantis dan evakuasi masuk keluar ke hotel. Setelah itu saya keluar 97 menit plus 5 saya keluar, di dalam sudah banyak keributan. Sementara itu, Tribuners, Komnas HAM mengaku telah mengantongi bukti kuat potongan video yang menjadi kronologi dan penyebab awal tragedi Kanjuruhan 1 Oktober lalu. Komnas HAM mengatakan video yang didapatkannya itu diyakini merupakan satu-satunya video sangat kunci untuk mengungkap tabir tragedi tersebut. Komisioner Komnas HAM Hairul Anam mengaku bahwa bukti video yang didapatkan Komnas HAM adalah hasil investigasi yang mereka lakukan di tempat kejadian perkara. Kendati demikian, Anam mengatakan pihaknya belum mau terburu-buru membeberkan hasil temuan atau investigasinya soal video itu, termasuk soal siapa yang memiliki video tersebut dan saat kondisi apa video itu direkam. Dirinya hanya dapat memastikan bahwa video yang dikantonginya menampilkan jelas kronologi awal insiden penembakan gas air mata dilakukan,
Dirinya hanya memastikan bahwa video yang dikantonginya menampilkan jelas kronologi awal insiden penembakan gas air mata dilakukan. Sejauh ini temuan Komnas HAM menyatakan penyebab banyaknya korban meninggal atas insiden Kanjuruhan adalah terkait adanya lesatan gas air mata dari aparat kepolisian. Ana menyoroti dinamika di lapangan terutama soal penembakan gas air mata merupakan pemicu utama timbulnya kepanikan sehingga banyak Aremania yang berebut untuk keluar dari lapangan. Hal inilah yang membuat setidaknya 132 nyawa meninggal dunia. Komnas HAM juga menyoroti soal manajemen terkait kuota di Stadion Kanjuruhan yang tentunya juga bisa menjadi pemicu peristiwa tragis ini. Komnas HAM rencananya akan melakukan rilis resmi pada hari ini dan akan menjelaskan secara lebih detail soal temuan awal mereka terkait tragedi Kanjuruhan. Video yang diunggah oleh orang yang dijemput oleh polisi diperiksa itu video pintu 3 dan pintunya terbuka, bukan tertutup seperti caption dia. Cek kalau nggak percaya. Kami ketemu sama dia, ketemu sama orang tuanya. Siapa coba yang si Kelvin itu bukan ya? sih, Pak? Yang si Kelvin itu. Oke. Kalau nggak percaya ke Malang ya. Kalau nggak percaya, gini, dilihat aja videonya itu. Dengan hati-hati, lihat dengan cermat. Itu pintunya tertutup ataukah terbuka. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan alias Iwan Bule hadir memenuhi panggilan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF tragedi Kanjuruhan pada Selasa 11 Oktober sore. Namun sayangnya Iwan Bule terkesan menghindari awak media. Ia bahkan keluar lewat pintu belakang kantor Kemenpolhukam seusai memberikan keterangan dan enggan menemui awak media. Iwan Bule bersama rombongan tiba di kantor Kemenkopolhukam sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Turut hadir pula dalam rombongan itu adalah Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto, kemudian Ketua Komisi Disiplin PSSI Erwin Tobing, Sekjen PSSI Yunus Nusi, hingga Ketua Komite Wasit PSSI Ahmad Riyad. Para jajaran PSSI selesai memberikan keterangan sekira pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi setelah memenuhi pemanggilan tersebut, Iwan Bule justru pergi melalui pintu belakang kantor Kemenkopolhukam tanpa menyampaikan keterangan pada awak media. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komite Wasit PSSI Ahmad Riyadlah yang mewakili PSSI untuk memberikan keterangan. Riyad mengaku PSSI mendapatkan banyak masukan dari TGIPF terkait tata kelola sepak bola nasional ke depannya. Selain itu, Riyad juga mengungkapkan akan ada rekomendasi terkait peraturan dari TGIPF untuk dirumuskan bersama termasuk dengan Polri dan juga FIFA. Sinkronisasi aturan tersebut akan menjamin adanya kenyamanan dan keamanan bagi penonton hingga pemain. Ahmad Riyad mengatakan PSSI tentu tidak sempurna dan perlu masukan dari banyak pihak agar bisa lebih baik. PSSI juga mengungkapkan bahwa semua laporan dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan antara Arema FC versus Persebaya Surabaya sudah diberikan pada TGIPF. Itu lalu ada masukan-masukan banyak ke depannya harus A, B, C, nanti kita rumuskan bersama dari tim rumusan yang akan dikomunikasikan dengan kita untuk memperbaiki dengan tim kepolisian dan yang dari FIFA biar aturannya sinkron dan harmonis dengan aturan kita semuanya. Yang mana aturan tersebut nanti menjamin bahwa ke depan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Sejumlah efek jangka panjang masih dirasakan oleh korban-korban tragedi Kanjuruhan yang berhasil selamat dari maut. Kebanyakan dari mereka mengalami iritasi mata yang cukup parah hingga membuat kedua mata mereka menjadi berwarna merah. Debbie Fadilah misalnya, warga asal Pulau Bawean Gresik ini, mengaku sudah 10 hari matanya tampak merah dengan kelopak matanya yang berwarna kehitaman. Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang ini tak hanya terluka di bagian mata, namun juga mengalami lecet di kaki sebelah kiri sekitar 20 cm. Menurut keterangan dokter yang menanganinya, proses penyembuhan mata Debbie yang terkena gas air mata membutuhkan waktu yang cukup lama. Korban lainnya, Keviana Naswa Ainur Rohma, juga merasakan hal yang sama. Ia cukup beruntung masih bisa selamat meskipun harus menjalani perawatan jangka panjang untuk memulihkan kondisinya. Aremania berusia 18 tahun tersebut mengaku cukup aktif datang ke stadion untuk mendukung tim berjuluk Singoedan.
Insiden tersebut membuatnya mengalami luka lebam dan luka lecet hampir di sekujur tubuhnya. Sang ibu juga mengungkapkan di beberapa bagian tubuh putrinya masih terdapat bekas cap sol sepatu supporter yang menginjaknya. Selain itu, tangan kanan dan kaki kirinya cedera parah sampai tak bisa digerakkan. Matanya juga mengalami pendarahan karena gas air mata, sehingga warna putih pada bagian matanya berubah menjadi merah yang muncul 1 hari setelah tragedi Kanjuruhan. Ketua PSSI Muhammad Iriawan alias Iwan Bule dicecar pertanyaan oleh anggota TGIPF terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang. TGIPF juga menyinggung soal security officer laga Arema FC versus Persebaya Surabaya yang tidak kompeten. Anggota TGIPF Anton Sanjoyo mempertanyakan bagaimana tragedi sebesar ini bukan menjadi tanggung jawab PSSI dan justru dilemparkan sepenuhnya pada Panpel. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan yang dipimpin Menko Polhukam sekaligus Ketua TGIPF Mahfud MD melakukan rapat bersama pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat pada Selasa kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Anton menyinggung tentang sosok security officer yang berada di lapangan. Sosok security officer tersebut tak bisa memerintahkan kepolisian yang bertugas dalam laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Ia kemudian mengungkapkan keheranannya terkait pertanggungjawaban tewasnya lebih dari 130 orang dalam peristiwa tersebut. Melihat pernyataan dari Anton, Iwan Bule pun memberikan respons. Pria yang kerap muncul terkait persepakbolaan ini mengatakan berdasarkan hasil investigasi, pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya berjalan normal dari awal hingga selesai. Ia lantas mengaku bahwa insiden yang merenggut ratusan korban jiwa ini terjadi 7 menit setelah peluit panjang selesainya pertandingan. Ia pun mengatakan sudah memastikan jalannya laga berjalan sesuai dengan regulasi yang memang telah berlalu. Dalam hasil investigasi seluruh pertandingan dari awal sampai selesai berjalan normal. 7 menit setelah itu baru ada kejadian. Jadi pertandingan selesai sebetulnya sampai wasit sudah campur. Dia ada di lapangan, dia security officer yang paling bertanggung jawab. Tapi dia tidak bisa memerintahkan polisi-polisi itu untuk satu, tidak berseragam, yang nomor 2 tidak membawa gas air mata, apalagi menembakkannya. Bagaimana dia mau? Bagaimana kita mau mengatakan dia kompeten ada di situ sebagai pertanggungjawaban PSSI? Asosiasi menunjuk National Security Officer yang kompeten, tidak kompeten Pak. Sebagai bangsa kan kita malu. Masa nggak ada yang tanggung jawab sih? 2 orang mati di GBLA, nggak ada yang tanggung jawab. 130 orang mati, yang tanggung jawab Abdul Haris, yang tanggung jawab Suko. That's embarrassment. Koordinator Aremania melaporkan pegiat media sosial Ade Armando ke pihak kepolisian Polresta Malang Kota. Pelaporan ini buntut dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang diduga dilakukan Ade Armando saat mengomentari tragedi Kanjuruhan. Azam Han, anggota tim pengacara koordinator Aremania pada Selasa kemarin menuturkan, pihaknya melaporkan Ade karena komentarnya tentang tragedi Kanjuruhan telah menyinggung perasaan dan membuat kegaduhan pada Aremania, supporter Arema FC. Menurut Azam, dalam unggahan video tersebut, Ade Armando menyebut Aremania berperilaku seperti preman hingga bersikap sok jagoan saat peristiwa di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang. Azam menambahkan Ade Armando tak mengucapkan rasa duka atau memberikan empati pada para Aremania. Bahkan dinilai memojokkan Aremania dalam sebuah video yang diunggah beberapa waktu setelah tragedi Kanjuruhan. Azam berharap proses hukum berkaitan dengan laporan tersebut dapat berjalan netral dan juga objektif. Laporan itu diharapkan bisa memberikan rasa keadilan bagi Aremania
Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polresta Malang Kota AKP Bayu Febrianto Prayoga juga membenarkan laporan tersebut. Menurutnya, pihak kepolisian telah menerima laporan dari tim pengacara koordinator Aremania. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribunars Gubernur Papua Lukas NMB mendatangkan 3 dokter asal Singapura untuk memberikan perawatan pada dirinya ketika dokter tersebut telah tiba di Bandar Udara Sentani Jayapura, Papua pada Selasa 11 Oktober kemarin. Datangnya tim dokter ini lantaran Lukas NMB dilarang bepergian ke luar negeri buntut kasus korupsi yang kini telah menjeratnya. Berdasarkan informasi, ketiga dokter tersebut adalah Patrick Ang Cheng Ho, Mardiana Binte Ayob, dan juga Snuki Tabiliran Lagas. Sayangnya belum ada keterangan lebih detail berapa lama Lukas NMB akan dirawat oleh 3 dokter tersebut. Gubernur Papua 2 periode ini terjerat kasus dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah yang saat ini ditangani oleh KPK dengan status tersangka. Selain menetapkan Gubernur Lukas NMB sebagai tersangka, Komisi Anti Rasuah tersebut juga mencekal politisi Partai Demokrat itu untuk bepergian ke luar negeri, termasuk menjalani perawatan medis harus mendapatkan izin dan persetujuan dari KPK. Selain itu, KPK juga memblokir rekening Lukas NMB dan istrinya Yulke Wenda NMB. Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, Lukas NMB sama sekali belum menjalani pemeriksaan KPK. KPK sejauh ini telah melayangkan surat pemanggilan pemeriksaan sebanyak 2 kali, namun tersangka masih mangkir dari panggilan tersebut. Menurut kuasa hukum Lukas NMB, Roy Rening, Lukas tak bisa memenuhi panggilan KPK karena masih dalam keadaan sakit. Sosok istri Lukas NMB, Yulke Wenda NMB, turut tersorot di tengah kasus dugaan tindak korupsi yang dilakukan oleh sang suami. Yulke Wenda bereaksi keras atas kasus korupsi Lukas NMB dan menolak memberikan keterangan sebagai saksi. Salah satu anggota tim hukum keluarga Lukas, Petrus Bala Pationa, mengatakan kliennya menolak diperiksa KPK karena masih memiliki hubungan sebagai istri dan anak Lukas NMB. Sejauh ini KPK telah memblokir rekening istri Gubernur Papua Lukas NMB, Yulke Wenda NMB. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan pemblokiran tersebut dilakukan untuk keperluan pembuktian dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret Lukas. Sosok Yulke sendiri kerap menemani Lukas NMB menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Papua. Yulke NMB aktif sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua. Ia juga menggerakkan penguatan peran perempuan demi peningkatan kualitas serta langkah pengembangan. Tak hanya aktif sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua, pada tahun 2015, Yulke NMB juga dikukuhkan sebagai Bunda PAUD untuk Provinsi Papua. Sebuah buku soal Yulke juga ditulis dengan judul Yulke Wenda NMB, Perempuan Inspirasional. Buku ini berisi seorang tokoh wanita dari Papua yang dapat memberikan inspirasi pada masyarakat Indonesia pada umumnya dan juga masyarakat Papua pada khususnya.
Kita ke informasi lain, Saudara. Universitas Gadjah Mada buka suara soal isu ijazah palsu dan juga gugatan dugaan ijazah palsu yang dituduhkan pada Presiden Joko Widodo. Gugatan tersebut didaftarkan pada Selasa 11 Oktober dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Terkait hal ini, Rektor UGM Prof. Ova Emilia melakukan klarifikasi yang menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo adalah alumni program studi S1 Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Ia mengatakan Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang dimiliki pihak UGM. Prof. Eva pun bisa menjamin statementnya dengan berkas asli yang dimiliki UGM terkait pendidikan yang dijalani oleh Jokowi. Sebelumnya, Presiden Jokowi digugat oleh seorang warga bernama Bambang Trimulyono pada Senin 3 Oktober lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait ijazah palsu. Gugatan tersebut terdaftar dalam perkara dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum atau PMH. Selain Jokowi, pihak tergugat lain adalah Komisi Pemilihan Umum, kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan juga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi. Dalam petitum kedua, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar, SMP, SMA atas nama Joko Widodo. Baik, saya bacakan dulu ya statement resmi dari Universitas Gadjah Mada. Mempertimbangkan beredarnya isu atau informasi yang terjadi di media, baik media cetak, elektronik, media sosial, berkenaan dengan adanya tuduhan oleh seseorang yang mempertanyakan ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo, maka kami Universitas Gadjah Mada, di mana Bapak Joko Widodo pernah menempuh pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Saudara, tak hanya Presiden Joko Widodo yang dituduh menggunakan ijazah palsu, Wali Kota Solo yang merupakan putra Presiden Jokowi juga mendapatkan tuduhan serupa. Gibran Rakabuming Raka dituduh telah membeli ijazah oleh seorang warganet di akun Twitter miliknya. Hal tersebut dituliskan dalam cuitan akun Wali Kota Solo @gibran_tweet pada Selasa 11 Oktober. Gibran mengunggah tangkapan layar komentar warganet dengan tuduhan ijazahnya beli di luar negeri. Gibran lantas menjawab dengan candaan dan meneruskan tuduhan tersebut. Putra sulung Presiden Jokowi ini bahkan mengatakan ijazahnya membeli di marketplace dan gratis ongkos kirim. Terkait ijazah palsu Presiden Jokowi, Gibran sendiri sedianya sudah memberikan komentar. Gibran menegaskan ijazah Presiden Jokowi sudah sesuai. Ia pun mengaku bosan masalah ijazah palsu tersebut terus menjadi pembahasan. Menurutnya, jika ayahnya tersebut menggunakan ijazah palsu, sudah dipastikan tak bisa mengikuti tahapan pemilihan kepala daerah, baik itu di Solo, kemudian di DKI Jakarta, maupun gelaran Pilpres 2019. Ayah Jan Etes ini pun menegaskan tuduhan Presiden Jokowi menggunakan ijazah palsu saat mengikuti Pilpres tidaklah benar. Ia lantas melempar candaan bahwa tak mungkin mencalonkan diri menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden menggunakan daun pisang. Mas, itu kemarin isu soal ijazah palsu yang dilaporkan ke PN Jakarta. Kita konten terus. Baru sekali loh, Mas. Orang itu isunya muncul terus. Isu komunis, isu. Itu sebenarnya kayak lagu lama yang dimainkan tiap tahunnya. Setiap orang yang gawe isu nanti bosan banget ya. Tapi kalau yang sama itu kan
Jembatan. Bantah yang satu sudah percuma kan ngomong orang waras. Riwayat pendidikannya Pak Jokowi gimana sih Mas? Riwayat pendidikan. Ya sesuai itu. Saya ini daftar wali kota gubernur orang nganggo ijazah nganggo godong pisang. Ya udah tuh. Masa menghapus pendaftaran presiden dan lain-lain masa menghapus. Terus ya, kita Ya, isu soal ijazah palsu Presiden Joko Widodo ini berhembus seusai seorang pria bernama Bambang Trimulyono melayangkan gugatan. Bambang Trimulyono menggugat Presiden Jokowi terkait penggunaan ijazah palsu dari SD, SMP, SMA saat mengikuti Pilpres 2019. Gugatan ini dilayangkan Bambang Trimulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin yang beberapa waktu lalu telah dilayangkan oleh Bambang Trimulyono. Lantas siapa sosok Bambang Trimulyono ini? Bambang Trimulyono adalah penulis buku Jokowi Undercover. Ia pernah dipenjara selama 3 tahun karena menulis buku Jokowi Undercover. Bambang Trimulyono lahir di Blora, Jawa Tengah pada 4 Mei 1971. Bambang Tri mengenyam pendidikan di SD Negeri Sukorejo, kemudian SMP Negeri 2 Blora, dan SMA Negeri 1 Blora. Ia sempat melanjutkan pendidikannya ke Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD dan mengambil jurusan pertanian. Namun Bambang Trimulyono keluar dari kampus negeri tersebut saat kuliahnya sudah masuk tahun-tahun akhir. Gugatan dari Bambang pun sedianya sudah mendapatkan bantahan dari tempat Presiden Jokowi mengenyam pendidikan. Rektor UGM sudah menegaskan bahwa Presiden Jokowi terdaftar sebagai alumni UGM. Rektor UGM Prof. Ova Emilia menegaskan Presiden Joko Widodo adalah alumni program studi S1 Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. Ia menuturkan Insinyur Jokowi dinyatakan lulus dari UGM sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang dimiliki pihak UGM. Rektor UGM tersebut pun bisa menjamin statementnya dengan berkas asli yang dimiliki UGM terkait pendidikan yang dijalani oleh Presiden. Baik, saya bacakan dulu ya statement resmi dari Universitas Gadjah Mada. Mempertimbangkan beredarnya isu atau informasi yang terjadi di media, baik media cetak, elektronik, media sosial, berkenaan dengan adanya tuduhan oleh seseorang yang mempertanyakan ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo, maka kami Universitas Gadjah Mada, di mana Bapak Joko Widodo pernah menempuh pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Kita ke informasi lain, Saudara Ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo terlihat membawa sebuah buku berwarna hitam saat pelimpahan kasus pembunuhan Brigadir J pada Rabu 5 Oktober lalu. Publik pun bertanya-tanya apa isi dari buku hitam tersebut. Hingga ada sebagian orang yang menyebut bahwa buku itu adalah Alkitab. Arman Hanis, kuasa hukum Verdi Sambo mengatakan, buku hitam yang dipegang Sambo bukanlah Alkitab sebagaimana yang marak diperbincangkan di media sosial. Menurutnya, buku hitam yang dipegang Verdi Sambo saat pelimpahan tahap 2 adalah buku catatan. Arman mengatakan setiap tersangka memang memiliki buku catatan. Namun Arman mengaku tak mengetahui persis apa isi buku hitam tersebut, termasuk pertanyaan apakah buku hitam Sambo berisi catatan untuk persidangan ataupun data-data khusus terkait isu nama-nama yang beredar selama ini, yakni bagian konsorsium 303 maupun tambang mafia di wilayah Polri.
Untuk itu, Arman mengaku belum mengetahui apakah kliennya Verdi Sambo akan menjadi justice kolaborator terkait dugaan pelanggaran anggota Polri seperti kasus korupsi, suap maupun gratifikasi. Kejaksaan Agung telah menerima 5 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J dari penyidik Barreskrim Polri pada Rabu lalu. Tak hanya itu, penyidik Polri pun melimpahkan pula para tersangka kasus obstruction of justice dalam penanganan kasus kematian Brigadir Yosua. Total ada 11 tersangka yang diserahkan penyidik Barreskrim Polri ke Jaksa Penuntut Umum. Sidang kasus Verdi Sambo dan Putri Chandrawati tersangka kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat akan digelar pada 17 Oktober mendatang. 3 hakim top digadang-gadang bakal memimpin sidang tersebut. Ketiga hakim itu yakni Wahyu Imam Santoso, kemudian Morgan Simanjuntak, dan Alimin Ribut. Humas PN Jakarta Selatan Haruno mengatakan semua hakim bekerja secara profesional untuk membaca berkas-berkas menggunung tersangka Verdi Sambo dan 10 tersangka lainnya, termasuk obstruction of justice. Di antara 3 hakim tersebut, nama Morgan Simanjuntak cukup familiar. Ia adalah hakim yang dulu menolak pra-peradilan yang diajukan Ergelino saat itu menjabat di Rut PT Pelindo II yang ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi. Morgan Simanjuntak juga merupakan hakim yang pernah menjatuhkan vonis hukuman mati. Ia memvonis hukuman mati untuk bandar narkoba yang bernama M. Rizal alias Hasan di Pengadilan Negeri Medan pada Agustus 2017 silam. Dalam sidang 17 Oktober mendatang, dikabarkan bahwa keluarga dari korban Brigadir J akan hadir dan mengikuti jalannya persidangan. Hal itu menjadi pertama kalinya keluarga Brigadir J nantinya akan bertemu dengan Verdi Sambo maupun sang istri Putri Chandrawati. Tersangka Barada Eliezer alias Baradae diduga akan menjadi pihak yang paling disudutkan dalam persidangan kasus Brigadir J. Hal ini lantaran kesaksian dari Baradae berlawanan dengan keempat tersangka lain seperti Verdi Sambo, kemudian Putri Chandrawati, Ricky Rizal, hingga Kuat Ma'ruf. Seperti misalnya pengakuan tersangka otak pelaku Verdi Sambo yang seolah melimpahkan kesalahan pada mantan ajudannya tersebut. Pengacara Baradae, Roni Talapesi, mengatakan bahwa kliennya masih memiliki ketakutan tersendiri. Hingga saat ini, Roni dibantu psikolog terus mendukung Baradae agar konsisten dengan kesaksiannya. Rohaniawan dan LPSK juga akan membantu mengukuhkan tekad Baradae sebagai saksi kunci untuk melawan seluruh kesaksian para tersangka. Diketahui bahwa dalam pengakuan Verdi Sambo, ia mengaku hanya meminta Barada Eliezer menghajar Brigadir J, bukan menembaknya. Kesaksian tersebut seolah-olah ingin menyudutkan Baradae dan membuatnya memikul seluruh kesalahan atas pembunuhan rekan dekatnya sendiri. Selain itu, dari kesaksian Baradae, ia menyebut bahwa Verdi Sambo pun ikut menembak. Sementara Bribka Riki mengaku tak melihat Verdi Sambo ikut menembak Brigadir J.
Kita ke informasi terakhir, Tribuners, hingga saat ini pelaku pembunuhan PNS Bapenda Kota Semarang Iwan Budi masih menjadi misteri. Terbaru kepolisian mengatakan bahwa pelaku yang menghabisi nyawa Iwan Budi adalah sosok terlatih. Diketahui Iwan Budi sempat menghilang sebelum akhirnya ditemukan tewas terbakar di kawasan Marina Semarang. Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iqbal Al-Kudusi menjelaskan pelaku adalah orang yang tahu persis situasi di lokasi pembunuhan. Pelaku juga dikatakannya merupakan sosok yang sudah terlatih untuk menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya. Ia mengatakan pemilihan lokasi pembunuhan diduga sudah menjadi pertimbangan pelaku. Hal ini karena akses masuk yang terbatas serta terdapat beberapa blank spot. Dari pemilihan lokasi tersebut dapat diidentifikasi pelaku merupakan sosok yang sudah terlatih. Hingga kini polisi masih belum menetapkan pelaku pembunuhan terhadap PNS yang seharusnya menjadi saksi kasus korupsi tersebut. Terkait perkembangan penyidikan, Polrestabes Semarang bersama dengan Pusat Laboratorium Forensik telah melakukan tes pendeteksi kebohongan terhadap sejumlah saksi dalam kasus ini. Iwan Budi dilaporkan menghilang sehari sebelum diperiksa sebagai saksi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah terkait dugaan korupsi sertifikasi aset. Jasadnya ditemukan terbakar bersama sebuah sepeda motor di kawasan Pantai Marina Kota Semarang pada 8 September lalu. Polisi telah memastikan jasad yang terbakar tersebut merupakan Iwan Budi Paulus berdasarkan hasil tes DNA. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update pagi hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun News. Tetap bersama kami Tribuners karena beragam informasi menarik lain seputar isu hangat, selebritis hingga olahraga akan hadir untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang, yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Halo selamat pagi Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya Nila Irda. Membersamai pagi Anda kali ini akan kami sajikan beragam informasi menarik serta isu hangat yang tengah diperbincangkan. Kita jelang inilah live update pagi selengkapnya.
Koordinator Security Officer Laga Arema FC versus Persebaya Surabaya, Suko Sutrisno mengungkapkan pengakuan terbarunya. Ia yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam tragedi Kanjuruhan tersebut mengatakan sedianya tak pernah memberikan perintah pada steward untuk menutup pintu gerbang Stadion Kanjuruhan. Bahkan diakuinya pintu stadion tersebut hanya bisa dikunci dari dalam dan tak bisa dikunci dari luar. Dalam pengakuannya, Suko mengklaim bahwa 14 pintu tribun ekonomi stadion dalam kondisi terbuka atau tidak dikunci sejak awal. Hal ini menurutnya bisa dibuktikan melalui 32 CCTV yang tersebar di stadion. Ia menuturkan, pintu stadion Kanjuruhan tidak bisa dikunci dari luar karena slot kunci berada di dalam. Suko pun menuturkan telah berkoordinasi dengan steward untuk penjagaan di semua pintu stadion. Suko berjanji akan mengikuti proses hukum yang ada dan meminta maaf atas peristiwa yang memakan 132 korban jiwa ini. Kesaksian soal tidak ada perintah penutupan pintu stadion juga di sebelumnya telah disampaikan oleh Ketua Panpel Arema FC versus Persebaya Surabaya Abdul Haris. Abdul Haris menyebut ada oknum yang diduga sengaja menutup dan mengunci pintu 13 tribun ekonomi selatan Stadion Kanjuruhan saat kondisi darurat. Namun Haris yang juga sudah menjadi tersangka dalam kasus tragedi Kanjuruhan ini tak berani menyebut siapa sosok yang mengunci pintu 13. Pada Sabtu malam 1 Oktober lalu, Abdul Haris menyebut pintu tribun 13 yang menjadi satu titik ditemukannya banyak korban jiwa tragedi Kanjuruhan sebenarnya sudah dibuka sejak menit 85 sesuai dengan prosedur. Haris mengaku saat tragedi itu terjadi, pihaknya sudah mendapatkan informasi dari security officer, yakni Suko Sutrisno, bahwa pintu stadion telah dibuka sebelum pertandingan selesai. Haris pun menyinggung CCTV stadion jika ada oknum yang memang sengaja menutup pintu tersebut. Begitu juga ketika briefing Pak Suko juga saya sampaikan, Pak Suko ini adalah kabinet, tolong semua pintu dipastikan nanti terbuka. 8 menit sebelum pertandingan atau 10 menit sebelum pertandingan usai pintu harus dibuka. Itu adalah sesuai dengan prosedur dan dilaksanakan. Namun apa yang terjadi sesuai dengan yang rekan-rekan lihat, karena Arema kalah 90 menit plus 7 perpanjangan waktu. Tugas utama Panpel adalah mengevakuasi pemain lawan maupun pemain tim dan perangkat pertandingan. Ketika 97 menit kita mengevakuasi pemain Surabaya. Saya masuk ke ruang ganti pemain untuk memastikan bahwa pemain Surabaya harus sudah segera masuk kendaraan rantis dan evakuasi masuk keluar ke hotel. Setelah itu saya keluar 97 menit plus 5 saya keluar, di dalam sudah banyak keributan. Sementara itu, Tribuners Komnas HAM mengaku telah mengantongi bukti kuat potongan video yang menjadi kronologi dan penyebab awal tragedi Kanjuruhan 1 Oktober lalu. Komnas HAM mengatakan video yang didapatkannya itu diyakini merupakan satu-satunya video sangat kunci untuk mengungkap tabir tragedi tersebut. Komisioner Komnas HAM Hairul Anam mengaku bahwa bukti video yang didapatkan Komnas HAM adalah hasil investigasi yang mereka lakukan di tempat kejadian perkara. Kendati demikian, Anam mengatakan pihaknya belum mau terburu-buru membeberkan hasil temuan atau investigasinya soal video itu, termasuk soal siapa yang memiliki video tersebut dan saat kondisi apa video itu direkam. Dirinya hanya dapat memastikan bahwa video yang dikantonginya menampilkan jelas kronologi awal insiden penembakan gas air mata dilakukan,
Dirinya hanya memastikan bahwa video yang dikantonginya menampilkan jelas kronologi awal insiden penembakan gas air mata dilakukan. Sejauh ini temuan Komnas HAM menyatakan penyebab banyaknya korban meninggal atas insiden Kanjuruhan adalah terkait adanya lesatan gas air mata dari aparat kepolisian. Ana menyoroti dinamika di lapangan terutama soal penembakan gas air mata merupakan pemicu utama timbulnya kepanikan sehingga banyak Aremania yang berebut untuk keluar dari lapangan. Hal inilah yang membuat setidaknya 132 nyawa meninggal dunia. Komnas HAM juga menyoroti soal manajemen terkait kuota di Stadion Kanjuruhan yang tentunya juga bisa menjadi pemicu peristiwa tragis ini. Komnas HAM rencananya akan melakukan rilis resmi pada hari ini dan akan menjelaskan secara lebih detail soal temuan awal mereka terkait tragedi Kanjuruhan. Video yang diunggah oleh orang yang dijemput oleh polisi diperiksa itu video pintu 3 dan pintunya terbuka, bukan tertutup seperti caption dia. Cek kalau nggak percaya. Kami ketemu sama dia, ketemu sama orang tuanya. Siapa itu Pak? Yang si Kelvin itu bukan sih Pak? Yang si Kelvin itu. Oke. Kalau nggak percaya ke Malang ya. Kalau nggak percaya, gini, dilihat aja videonya itu. Dengan hati-hati, lihat dengan cermat. Itu pintunya tertutup ataukah terbuka. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan alias Iwan Bule hadir memenuhi panggilan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF tragedi Kanjuruhan pada Selasa 11 Oktober sore. Namun sayangnya Iwan Bule terkesan menghindari awak media. Ia bahkan keluar lewat pintu belakang kantor Kemenpolhukam seusai memberikan keterangan dan enggan menemui awak media. Iwan Bule bersama rombongan tiba di kantor Kemenkopolhukam sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Turut hadir pula dalam rombongan itu adalah Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto, kemudian Ketua Komisi Disiplin PSSI Erwin Tobing, Sekjen PSSI Yunus Nusi, hingga Ketua Komite Wasit PSSI Ahmad Riyad. Para jajaran PSSI selesai memberikan keterangan sekira pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi setelah memenuhi pemanggilan tersebut, Iwan Bule justru pergi melalui pintu belakang kantor Kemenkopolhukam tanpa menyampaikan keterangan pada awak media. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komite Wasit PSSI Ahmad Riyadlah yang mewakili PSSI untuk memberikan keterangan. Riyad mengaku PSSI mendapatkan banyak masukan dari TGIPF terkait tata kelola sepak bola nasional ke depannya. Selain itu, Riyad juga mengungkapkan akan ada rekomendasi terkait peraturan dari TGIPF untuk dirumuskan bersama termasuk dengan Polri dan juga FIFA. Sinkronisasi aturan tersebut akan menjamin adanya kenyamanan dan keamanan bagi penonton hingga pemain. Ahmad Riyad mengatakan PSSI tentu tidak sempurna dan perlu masukan dari banyak pihak agar bisa lebih baik. PSSI juga mengungkapkan bahwa semua laporan dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan antara Arema FC versus Persebaya Surabaya sudah diberikan pada TGIPF. Itu lalu ada masukan-masukan banyak ke depannya harus ABC. Nanti kita rumuskan bersama dari tim rumusan yang akan direkomendasikan dengan kita untuk tim kepolisian dan yang dari FIFA. Biar aturannya sinkron dan harmonis dengan aturan kita semuanya. Yang mana aturan tersebut nanti menjamin bahwa ke depan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Sejumlah efek jangka panjang masih dirasakan oleh korban-korban tragedi Kanjuruhan yang berhasil selamat dari maut. Kebanyakan dari mereka mengalami iritasi mata yang cukup parah hingga membuat kedua mata mereka menjadi berwarna merah. Debbie Fadilah misalnya, warga asal Pulau Bawean Gresik ini, mengaku sudah 10 hari matanya tampak merah dengan kelopak matanya yang berwarna kehitaman. Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang ini tak hanya terluka di bagian mata, namun juga mengalami lecet di kaki sebelah kiri sekitar 20 cm. Menurut keterangan dokter yang menanganinya, proses penyembuhan mata Debbie yang terkena gas air mata membutuhkan waktu yang cukup lama. Korban lainnya, Keviana Naswa Ainur Rohma, juga merasakan hal yang sama. Ia cukup beruntung masih bisa selamat meskipun harus menjalani perawatan jangka panjang untuk memulihkan kondisinya. Aremanita berusia 18 tahun tersebut mengaku cukup aktif datang ke stadion untuk mendukung tim berjuluk Singoedan.
Insiden tersebut membuatnya mengalami luka lebam dan luka lecet hampir di sekujur tubuhnya. Sang ibu juga mengungkapkan di beberapa bagian tubuh putrinya masih terdapat bekas cap sol sepatu supporter yang menginjaknya. Selain itu, tangan kanan dan kaki kirinya cedera parah sampai tak bisa digerakkan. Matanya juga mengalami pendarahan karena gas air mata, sehingga warna putih pada bagian matanya berubah menjadi merah yang muncul 1 hari setelah tragedi Kanjuruhan. Ketua PSSI Muhammad Iriawan alias Iwan Bule dicecar pertanyaan oleh anggota TGIPF terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang. TGIPF juga menyinggung soal security officer laga Arema FC versus Persebaya Surabaya yang tidak kompeten. Anggota TGIPF Anton Sanjoyo mempertanyakan bagaimana tragedi sebesar ini bukan menjadi tanggung jawab PSSI dan justru dilemparkan sepenuhnya pada Panpel. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan yang dipimpin Menko Polhukam sekaligus Ketua TGIPF Mahfud MD melakukan rapat bersama pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat pada Selasa kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Anton menyinggung tentang sosok security officer yang berada di lapangan. Sosok security officer tersebut tak bisa memerintahkan kepolisian yang bertugas dalam laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Ia kemudian mengungkapkan keheranannya terkait pertanggungjawaban tewasnya lebih dari 130 orang dalam peristiwa tersebut. Melihat pernyataan dari Anton, Iwan Bule pun memberikan respons. Pria yang kerap muncul terkait persepakbolaan ini mengatakan berdasarkan hasil investigasi, pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya berjalan normal dari awal hingga selesai. Ia lantas mengaku bahwa insiden yang merenggut ratusan korban jiwa ini terjadi 7 menit setelah peluit panjang selesainya pertandingan. Ia pun mengatakan sudah memastikan jalannya laga berjalan sesuai dengan regulasi yang memang telah berlalu. Dalam hasil investigasi seluruh pertandingan dari awal sampai selesai berjalan normal. 7 menit setelah itu baru ada kejadian. Jadi pertandingan selesai sebetulnya sampai wasit menekan gol. Dia ada di lapangan, dia security officer yang paling bertanggung jawab. Tapi dia tidak bisa memerintahkan polisi-polisi itu untuk satu, tidak berseragam, yang nomor 2, tidak membawa gas air mata, apalagi menembakkannya. Bagaimana dia mau? Bagaimana kita mau mengatakan dia kompeten ada di situ sebagai pertanggungjawaban PSSI? Asosiasi menunjuk National Security Officer yang kompeten, tidak kompeten Pak. Sebagai bangsa kan kita malu. Masa nggak ada yang tanggung jawab sih? 2 orang mati di GBLA, nggak ada yang tanggung jawab. 130 orang mati, yang tanggung jawab Abdul Haris, yang tanggung jawab Suko. That's embarrassing. Koordinator Aremania melaporkan pegiat media sosial Ade Armando ke pihak kepolisian Polresta Malang Kota. Pelaporan ini buntut dugaan pelanggaran Undang-Undang ITE yang diduga dilakukan Ade Armando saat mengomentari tragedi Kanjuruhan. Azam Han, anggota tim pengacara koordinator Aremania pada Selasa kemarin menuturkan, pihaknya melaporkan Ade karena komentarnya tentang tragedi Kanjuruhan telah menyinggung perasaan dan membuat kegaduhan pada Aremania, supporter Arema FC. Menurut Azam, dalam unggahan video tersebut, Ade Armando menyebut Aremania berperilaku seperti preman hingga bersikap sok jagoan saat peristiwa di Stadion Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang. Azam menambahkan Ade Armando tak mengucapkan rasa duka atau memberikan empati pada para Aremania. Bahkan dinilai memojokkan Aremania dalam sebuah video yang diunggah beberapa waktu setelah tragedi Kanjuruhan. Azam berharap proses hukum berkaitan dengan laporan tersebut dapat berjalan netral dan juga objektif. Laporan itu diharapkan bisa memberikan rasa keadilan bagi Aremania.
Saat dikonfirmasi, Kasat Reskrim Polresta Malang Kota AKP Bayu Febrianto Prayoga juga membenarkan laporan tersebut. Menurutnya, pihak kepolisian telah menerima laporan dari tim pengacara koordinator Aremania. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Tribuners, Gubernur Papua Lukas NMB mendatangkan 3 dokter asal Singapura untuk memberikan perawatan pada dirinya ketika dokter tersebut telah tiba di Bandar Udara Sentani Jayapura, Papua pada Selasa 11 Oktober kemarin. Datangnya tim dokter ini lantaran Lukas NMB dilarang bepergian ke luar negeri buntut kasus korupsi yang kini telah menjeratnya. Berdasarkan informasi, ketiga dokter tersebut adalah Patrick Ang Cheng Ho, Mardiana Binte Ayob, dan juga Snuki Tabiliran Lagas. Sayangnya belum ada keterangan lebih detail berapa lama Lukas NMB akan dirawat oleh 3 dokter tersebut. Gubernur Papua 2 periode ini terjerat kasus dugaan gratifikasi senilai 1 miliar rupiah yang saat ini ditangani oleh KPK dengan status tersangka. Selain menetapkan Gubernur Lukas NMB sebagai tersangka, Komisi Anti Rasuah tersebut juga mencekal politisi Partai Demokrat itu untuk bepergian ke luar negeri. Termasuk menjalani perawatan medis harus mendapatkan izin dan persetujuan dari KPK. Selain itu, KPK juga memblokir rekening Lukas NMB dan istrinya Yulke Wenda NMB. Meskipun sudah ditetapkan sebagai tersangka, Lukas NMB sama sekali belum menjalani pemeriksaan KPK. KPK sejauh ini telah melayangkan surat pemanggilan pemeriksaan sebanyak 2 kali, namun tersangka masih mangkir dari panggilan tersebut. Menurut kuasa hukum Lukas NMB, Roy Rening, Lukas tak bisa memenuhi panggilan KPK karena masih dalam keadaan sakit. Sosok istri Lukas NMB, Yulke Wenda NMB, turut tersorot di tengah kasus dugaan tindak korupsi yang dilakukan oleh sang suami. Yulke Wenda bereaksi keras atas kasus korupsi Lukas NMB dan menolak memberikan keterangan sebagai saksi. Salah satu anggota tim hukum keluarga Lukas, Petrus Bala Pationa, mengatakan kliennya menolak diperiksa KPK karena masih memiliki hubungan sebagai istri dan anak Lukas NMB. Sejauh ini KPK telah memblokir rekening istri Gubernur Papua Lukas NMB, Yulke Wenda NMB. Kepala Bagian Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan pemblokiran tersebut dilakukan untuk keperluan pembuktian dugaan suap dan gratifikasi yang menyeret Lukas. Sosok Yulke sendiri kerap menemani Lukas NMB menjalankan tugasnya sebagai Gubernur Papua. Yulke NMB aktif sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua. Ia juga menggerakkan penguatan peran perempuan demi peningkatan kualitas serta langkah pengembangan. Tak hanya aktif sebagai Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi Papua, pada tahun 2015, Yulke NMB juga dikukuhkan sebagai Bunda PAUD untuk Provinsi Papua. Sebuah buku soal Yulke juga ditulis dengan judul Yulke Wenda NMB, Perempuan Inspirasional. Buku ini berisi seorang tokoh wanita dari Papua yang dapat memberikan inspirasi pada masyarakat Indonesia pada umumnya dan juga masyarakat Papua pada khususnya.
Kita ke informasi lain, Saudara. Universitas Gadjah Mada buka suara soal isu ijazah palsu dan juga gugatan dugaan ijazah palsu yang dituduhkan pada Presiden Joko Widodo. Gugatan tersebut didaftarkan pada Selasa 11 Oktober dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum. Terkait hal ini, Rektor UGM Prof. Ova Emilia melakukan klarifikasi yang menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo adalah alumni program studi S1 Fakultas Kehutanan UGM Angkatan 1980. Ia mengatakan Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM pada tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang dimiliki pihak UGM. Prof. Eva pun bisa menjamin statementnya dengan berkas asli yang dimiliki UGM terkait pendidikan yang dijalani oleh Jokowi. Sebelumnya, Presiden Jokowi digugat oleh seorang warga bernama Bambang Trimulyono pada Senin 3 Oktober lalu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat terkait ijazah palsu. Gugatan tersebut terdaftar dalam perkara dengan klasifikasi perkara perbuatan melawan hukum atau PMH. Selain Jokowi, pihak tergugat lain adalah Komisi Pemilihan Umum, kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat, dan juga Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan juga Teknologi. Dalam petitum kedua, penggugat meminta agar Jokowi dinyatakan telah membuat keterangan yang tidak benar dan atau memberikan dokumen palsu berupa ijazah sekolah dasar, SMP, SMA atas nama Joko Widodo. Baik, saya bacakan dulu ya statement resmi dari Universitas Gadjah Mada. Mempertimbangkan beredarnya isu atau informasi yang terjadi di media, baik media cetak, elektronik, media sosial, berkenaan dengan adanya tuduhan oleh seseorang yang mempertanyakan ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo, maka kami Universitas Gadjah Mada, di mana Bapak Joko Widodo pernah menempuh pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada, angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Saudara, tak hanya Presiden Joko Widodo yang dituduh menggunakan ijazah palsu, Wali Kota Solo yang merupakan putra Presiden Jokowi juga mendapatkan tuduhan serupa. Gibran Rakabuming Raka dituduh telah membeli ijazah oleh seorang warganet di akun Twitter miliknya. Hal tersebut dituliskan dalam cuitan akun Wali Kota Solo @gibran_tweet pada Selasa 11 Oktober. Gibran mengunggah tangkapan layar komentar warganet dengan tuduhan ijazahnya beli di luar negeri. Gibran lantas menjawab dengan candaan dan meneruskan tuduhan tersebut. Putra sulung Presiden Jokowi ini bahkan mengatakan ijazahnya membeli di marketplace dan gratis ongkos kirim. Terkait ijazah palsu Presiden Jokowi, Gibran sendiri sedianya sudah memberikan komentar. Gibran menegaskan ijazah Presiden Jokowi sudah sesuai. Ia pun mengaku bosan masalah ijazah palsu tersebut terus menjadi pembahasan. Menurutnya, jika ayahnya tersebut menggunakan ijazah palsu, sudah dipastikan tak bisa mengikuti tahapan pemilihan kepala daerah, baik itu di Solo, kemudian di DKI Jakarta, maupun gelaran Pilpres 2019. Ayah Jan Etes ini pun menegaskan tuduhan Presiden Jokowi menggunakan ijazah palsu saat mengikuti Pilpres tidaklah benar. Ia lantas melempar candaan bahwa tak mungkin mencalonkan diri menjadi wali kota, gubernur, hingga presiden menggunakan daun pisang. Mas, itu kemarin isu soal ijazah palsu yang dilaporkan ke PR Jakarta. Kita konten terus. Baru sekali loh, Mas. Orang itu isunya muncul terus. Isu komunis, isu. Itu sebenarnya kayak lagu lama yang dimainkan setiap tahunnya. Takono sing gawe isu nanti bosan banget ya. Tapi kalau yang sama itu kan
Bantah yang 100 ya percuma kan ngomong para males. Riwayat pendidikannya Pak Jokowi gimana sih? Ya sesuai itu. Saya ini daftar wali kota, gubernur, orang nganggo ijazah, nganggo godong pisang. Ya udah tuh, masa menghapusi pendaftaran presiden dan lain-lain, masa menghapusi. Masih, saya takut banget. Ya, isu soal ijazah palsu Presiden Joko Widodo ini berhembus seusai seorang pria bernama Bambang Trimulyono melayangkan gugatan. Bambang Trimulyono menggugat Presiden Jokowi terkait penggunaan ijazah palsu dari SD, SMP, SMA saat mengikuti Pilpres 2019. Gugatan ini dilayangkan Bambang Trimulyono ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin yang beberapa waktu lalu telah dilayangkan oleh Bambang Trimulyono. Lantas siapa sosok Bambang Trimulyono ini? Bambang Trimulyono adalah penulis buku Jokowi Undercover. Ia pernah dipenjara selama 3 tahun karena menulis buku Jokowi Undercover. Bambang Trimulyono lahir di Blora, Jawa Tengah pada 4 Mei 1971. Bambang Tri mengenyam pendidikan di SD Negeri Sukorejo, kemudian SMP Negeri 2 Blora, dan SMA Negeri 1 Blora. Ia sempat melanjutkan pendidikannya ke Universitas Jenderal Sudirman atau UNSUD dan mengambil jurusan pertanian. Namun Bambang Trimulyono keluar dari kampus negeri tersebut saat kuliahnya sudah masuk tahun-tahun akhir. Gugatan dari Bambang pun sedianya sudah mendapatkan bantahan dari tempat Presiden Jokowi mengenyam pendidikan. Rektor UGM sudah menegaskan bahwa Presiden Jokowi terdaftar sebagai alumni UGM. Rektor UGM Prof. Ova Emilia menegaskan Presiden Joko Widodo adalah alumni program studi S1 Fakultas Kehutanan UGM angkatan 1980. Ia menuturkan Insinyur Jokowi dinyatakan lulus dari UGM sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang dimiliki pihak UGM. Rektor UGM tersebut pun bisa menjamin statementnya dengan berkas asli yang dimiliki UGM terkait pendidikan yang dijalani oleh Presiden. Baik, saya bacakan dulu ya statement resmi dari Universitas Gadjah Mada. Mempertimbangkan beredarnya isu atau informasi yang terjadi di media, baik media cetak, elektronik, media sosial, berkenaan dengan adanya tuduhan oleh seseorang yang mempertanyakan ijazah Bapak Insinyur Joko Widodo, maka kami Universitas Gadjah Mada, di mana Bapak Joko Widodo pernah menempuh pendidikan, perlu menyampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, Bapak Insinyur Joko Widodo adalah alumni Prodi S1 di Fakultas Kehutanan Universitas Gadjah Mada angkatan tahun 1980. Yang kedua, Bapak Insinyur Joko Widodo dinyatakan lulus dari UGM tahun 1985 sesuai ketentuan dan bukti kelulusan berdasarkan dokumen yang kami miliki. Kita ke informasi lain, Saudara Ex-Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo terlihat membawa sebuah buku berwarna hitam saat pelimpahan kasus pembunuhan Brigadir J pada Rabu 5 Oktober lalu. Publik pun bertanya-tanya apa isi dari buku hitam tersebut. Hingga ada sebagian orang yang menyebut bahwa buku itu adalah Alkitab. Arman Hanis, kuasa hukum Verdi Sambo mengatakan, buku hitam yang dipegang Sambo bukanlah Alkitab sebagaimana yang marak diperbincangkan di media sosial. Menurutnya, buku hitam yang dipegang Verdi Sambo saat pelimpahan tahap 2 adalah buku catatan. Arman mengatakan setiap tersangka memang memiliki buku catatan. Namun Arman mengaku tak mengetahui persis apa isi buku hitam tersebut, termasuk pertanyaan apakah buku hitam Sambo berisi catatan untuk persidangan ataupun data-data khusus terkait isu nama-nama yang beredar selama ini, yakni bagian konsorsium 303 maupun tambang mafia di wilayah Polri.
Untuk itu, Arman mengaku belum mengetahui apakah kliennya Verdi Sambo akan menjadi justice kolaborator terkait dugaan pelanggaran anggota Polri seperti kasus korupsi, suap maupun gratifikasi. Kejaksaan Agung telah menerima 5 tersangka kasus pembunuhan berencana Brigadir J dari penyidik Barreskrim Polri pada Rabu lalu. Tak hanya itu, penyidik Polri pun melimpahkan pula para tersangka kasus obstruction of justice dalam penanganan kasus kematian Brigadir Yosua. Total ada 11 tersangka yang diserahkan penyidik Barreskrim Polri ke Jaksa Penuntut Umum. Sidang kasus Verdi Sambo dan Putri Chandrawati tersangka kasus tewasnya Brigadir Yosua Huta Barat akan digelar pada 17 Oktober mendatang. 3 hakim top digadang-gadang bakal memimpin sidang tersebut. Ketiga hakim itu yakni Wahyu Imam Santoso, kemudian Morgan Simanjuntak, dan Alimin Ribut. Humas PN Jakarta Selatan Haruno mengatakan semua hakim bekerja secara profesional untuk membaca berkas-berkas menggunung tersangka Verdi Sambo dan 10 tersangka lainnya, termasuk obstruction of justice. Di antara 3 hakim tersebut, nama Morgan Simanjuntak cukup familiar. Ia adalah hakim yang dulu menolak pra-peradilan yang diajukan Ergelino saat itu menjabat di Rut PT Pelindo II yang ditetapkan KPK sebagai tersangka korupsi. Morgan Simanjuntak juga merupakan hakim yang pernah menjatuhkan vonis hukuman mati. Ia memvonis hukuman mati untuk bandar narkoba yang bernama M. Rizal alias Hasan di Pengadilan Negeri Medan pada Agustus 2017 silam. Dalam sidang 17 Oktober mendatang, dikabarkan bahwa keluarga dari korban Brigadir J akan hadir dan mengikuti jalannya persidangan. Hal itu menjadi pertama kalinya keluarga Brigadir J nantinya akan bertemu dengan Verdi Sambo maupun sang istri Putri Chandrawati. Tersangka Barada Eliezer alias Baradae diduga akan menjadi pihak yang paling disudutkan dalam persidangan kasus Brigadir J. Hal ini lantaran kesaksian dari Baradae berlawanan dengan keempat tersangka lain seperti Verdi Sambo, kemudian Putri Chandrawati, Ricky Rizal, hingga Kuat Ma'ruf. Seperti misalnya pengakuan tersangka otak pelaku Verdi Sambo yang seolah melimpahkan kesalahan pada mantan ajudannya tersebut. Pengacara Baradae, Roni Talapesi, mengatakan bahwa kliennya masih memiliki ketakutan tersendiri. Hingga saat ini, Roni dibantu psikolog terus mendukung Baradae agar konsisten dengan kesaksiannya. Rohaniawan dan LPSK juga akan membantu mengukuhkan tekad Baradae sebagai saksi kunci untuk melawan seluruh kesaksian para tersangka. Diketahui bahwa dalam pengakuan Verdi Sambo, ia mengaku hanya meminta Barada Eliezer menghajar Brigadir J, bukan menembaknya. Kesaksian tersebut seolah-olah ingin menyudutkan Baradae dan membuatnya memikul seluruh kesalahan atas pembunuhan rekan dekatnya sendiri. Selain itu, dari kesaksian Baradae, ia menyebut bahwa Verdi Sambo pun ikut menembak. Sementara Bribka Riki mengaku tak melihat Verdi Sambo ikut menembak Brigadir J.
Kita ke informasi terakhir, Tribuners, hingga saat ini pelaku pembunuhan PNS Bapenda Kota Semarang Iwan Budi masih menjadi misteri. Terbaru kepolisian mengatakan bahwa pelaku yang menghabisi nyawa Iwan Budi adalah sosok terlatih. Diketahui Iwan Budi sempat menghilang sebelum akhirnya ditemukan tewas terbakar di kawasan Marina Semarang. Kabitumas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Iqbal Al-Kudusi menjelaskan, pelaku adalah orang yang tahu persis situasi di lokasi pembunuhan. Pelaku juga dikatakannya merupakan sosok yang sudah terlatih untuk menghilangkan barang bukti dan lain sebagainya. Ia mengatakan pemilihan lokasi pembunuhan diduga sudah menjadi pertimbangan pelaku. Hal ini karena akses masuk yang terbatas serta terdapat beberapa blank spot. Dari pemilihan lokasi tersebut dapat diidentifikasi pelaku merupakan sosok yang sudah terlatih. Hingga kini polisi masih belum menetapkan pelaku pembunuhan terhadap PNS yang seharusnya menjadi saksi kasus korupsi tersebut. Terkait perkembangan penyidikan, Polrestabes Semarang bersama dengan Pusat Laboratorium Forensik telah melakukan tes pendeteksi kebohongan terhadap sejumlah saksi dalam kasus ini. Iwan Budi dilaporkan menghilang sehari sebelum diperiksa sebagai saksi di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jawa Tengah terkait dugaan korupsi sertifikasi aset. Jasadnya ditemukan terbakar bersama sebuah sepeda motor di kawasan Pantai Marina Kota Semarang pada 8 September lalu. Polisi telah memastikan jasad yang terbakar tersebut merupakan Iwan Budi Paulus berdasarkan hasil tes DNA. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update pagi hari ini. Jangan lupa saksikan informasi terbaru lainnya hanya di channel YouTube Tribun News. Tetap bersama kami Tribuners karena beragam informasi menarik lain seputar isu hangat, selebritis hingga olahraga akan hadir untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaan kita. Saya Nila Irda beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Tribun News Live Update. Tanggal 21. Selamat siang Tribuners, selamat sore Tribuners, selamat petang Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update. Informasi teraktual dan terupdate dari siang hingga petang kami sajikan untuk Anda. Menewaskan 2 orang penumpang yang mana kedua penumpang. Kami perdalam dengan laporan langsung dari lokasi kejadian dan narasumber terpercaya. Benar-benar menghukum mereka-mereka yang terlibat. Menghentikan. Halo selamat pagi Tribuners, Anda sedang menyaksikan live update Tribun News bersama dengan saya Nila Irda. Membersamai pagi Anda kali ini akan kami sajikan beragam informasi menarik serta isu hangat yang tengah diperbincangkan. Kita jelang inilah live update pagi selengkapnya.
Koordinator Security Officer Liga Arema FC versus Persebaya Surabaya, Suko Sutrisno mengungkapkan pengakuan terbarunya. Ia yang kini sudah ditetapkan menjadi tersangka dalam tragedi Kanjuruhan tersebut mengatakan sedianya tak pernah memberikan perintah pada steward untuk menutup pintu gerbang Stadion Kanjuruhan. Bahkan diakuinya pintu stadion tersebut hanya bisa dikunci dari dalam dan tak bisa dikunci dari luar. Dalam pengakuannya, Suko mengklaim bahwa 14 pintu tribun ekonomi stadion dalam kondisi terbuka atau tidak dikunci sejak awal. Hal ini menurutnya bisa dibuktikan melalui 32 CCTV yang tersebar di stadion. Ia menuturkan, pintu stadion Kanjuruhan tidak bisa dikunci dari luar karena slot kunci berada di dalam. Suko pun menuturkan telah berkoordinasi dengan steward untuk penjagaan di semua pintu stadion. Suko berjanji akan mengikuti proses hukum yang ada dan meminta maaf atas peristiwa yang memakan 132 korban jiwa ini. Kesaksian soal tidak ada perintah penutupan pintu stadion juga di sebelumnya telah disampaikan oleh Ketua Panpel Arema FC versus Persebaya Surabaya Abdul Haris. Abdul Haris menyebut ada oknum yang diduga sengaja menutup dan mengunci pintu 13 tribun ekonomi selatan Stadion Kanjuruhan saat kondisi darurat. Namun Haris yang juga sudah menjadi tersangka dalam kasus tragedi Kanjuruhan ini tak berani menyebut siapa sosok yang mengunci pintu 13. Pada Sabtu malam 1 Oktober lalu, Abdul Haris menyebut pintu tribun 13 yang menjadi satu titik ditemukannya banyak korban jiwa tragedi Kanjuruhan sebenarnya sudah dibuka sejak menit 85 sesuai dengan prosedur. Haris mengaku saat tragedi itu terjadi, pihaknya sudah mendapatkan informasi dari security officer, yakni Suko Sutrisno, bahwa pintu stadion telah dibuka sebelum pertandingan selesai. Haris pun menyinggung CCTV stadion jika ada oknum yang memang sengaja menutup pintu tersebut. Begitu juga ketika briefing Pak Suko juga saya sampaikan, Pak Suko ini adalah kabinet, tolong semua pintu dipastikan nanti terbuka. 80 menit sebelum pertandingan atau 10 menit sebelum pertandingan usai pintu harus dibuka. Itu adalah sesuai dengan prosedur dan dilaksanakan. Namun apa yang terjadi sesuai dengan yang rekan-rekan lihat, karena Arema kalah 90 menit plus 7 perpanjangan waktu. Tugas utama Panpel adalah mengevakuasi pemain lawan maupun pemain tim dan perangkat pertandingan. Ketika 97 menit kita mengevakuasi pemain Surabaya. Saya masuk ke ruang ganti pemain untuk memastikan bahwa pemain Surabaya harus sudah segera masuk kendaraan rantis dan evakuasi masuk keluar ke hotel. Setelah itu saya keluar 97 menit plus 5 saya keluar, di dalam sudah banyak keributan. Sementara itu, Tribuners Komnas HAM mengaku telah mengantongi bukti kuat potongan video yang menjadi kronologi dan penyebab awal tragedi Kanjuruhan 1 Oktober lalu. Komnas HAM mengatakan video yang didapatkannya itu diyakini merupakan satu-satunya video sangat kunci untuk mengungkap tabir tragedi tersebut. Komisioner Komnas HAM Hairul Anam mengaku bahwa bukti video yang didapatkan Komnas HAM adalah hasil investigasi yang mereka lakukan di tempat kejadian perkara. Kendati demikian, Anam mengatakan pihaknya belum mau terburu-buru membeberkan hasil temuan atau investigasinya soal video itu, termasuk soal siapa yang memiliki video tersebut dan saat kondisi apa video itu direkam. Dirinya hanya dapat memastikan bahwa video yang dikantonginya menampilkan jelas kronologi awal insiden penembakan gas air mata dilakukan,
Dirinya hanya memastikan bahwa video yang dikantonginya menampilkan jelas kronologi awal insiden penembakan gas air mata dilakukan. Sejauh ini temuan Komnas HAM menyatakan penyebab banyaknya korban meninggal atas insiden Kanjuruhan adalah terkait adanya lesatan gas air mata dari aparat kepolisian. Ana menyoroti dinamika di lapangan terutama soal penembakan gas air mata merupakan pemicu utama timbulnya kepanikan sehingga banyak Aremania yang berebut untuk keluar dari lapangan. Hal inilah yang membuat setidaknya 132 nyawa meninggal dunia. Komnas HAM juga menyoroti soal manajemen terkait kuota di Stadion Kanjuruhan yang tentunya juga bisa menjadi pemicu peristiwa tragis ini. Komnas HAM rencananya akan melakukan rilis resmi pada hari ini dan akan menjelaskan secara lebih detail soal temuan awal mereka terkait tragedi Kanjuruhan. Video yang diunggah oleh orang yang dijemput oleh polisi diperiksa itu video pintu 3 dan pintunya terbuka, bukan tertutup seperti caption dia. Cek kalau nggak percaya. Kami ketemu sama dia, ketemu sama orang tuanya. Siapa itu Pak? Yang si Kelvin itu bukan sih Pak? Yang si Kelvin itu. Oke. Kalau nggak percaya ke Malang ya. Kalau nggak percaya, gini, dilihat aja videonya itu. Dengan hati-hati, lihat dengan cermat. Itu pintunya tertutup ataukah terbuka. Ketua Umum PSSI Muhammad Iriawan alias Iwan Bule hadir memenuhi panggilan Tim Gabungan Independen Pencari Fakta atau TGIPF tragedi Kanjuruhan pada Selasa 11 Oktober sore. Namun sayangnya Iwan Bule terkesan menghindari awak media. Ia bahkan keluar lewat pintu belakang kantor Kemenpolhukam seusai memberikan keterangan dan enggan menemui awak media. Iwan Bule bersama rombongan tiba di kantor Kemenkopolhukam sekira pukul 15 waktu Indonesia Barat. Turut hadir pula dalam rombongan itu adalah Wakil Ketua Umum PSSI Iwan Budianto, kemudian Ketua Komisi Disiplin PSSI Erwin Tobing, Sekjen PSSI Yunus Nusi, hingga Ketua Komite Wasit PSSI Ahmad Riyad. Para jajaran PSSI selesai memberikan keterangan sekira pukul 15:30 waktu Indonesia Barat. Akan tetapi setelah memenuhi pemanggilan tersebut, Iwan Bule justru pergi melalui pintu belakang kantor Kemenkopolhukam tanpa menyampaikan keterangan pada awak media. Dalam kesempatan tersebut, Ketua Komite Wasit PSSI Ahmad Riyadlah yang mewakili PSSI untuk memberikan keterangan. Riyad mengaku PSSI mendapatkan banyak masukan dari TGIPF terkait tata kelola sepak bola nasional ke depannya. Selain itu, Riyad juga mengungkapkan akan ada rekomendasi terkait peraturan dari TGIPF untuk dirumuskan bersama termasuk dengan Polri dan juga FIFA. Sinkronisasi aturan tersebut akan menjamin adanya kenyamanan dan keamanan bagi penonton hingga pemain. Ahmad Riyad mengatakan PSSI tentu tidak sempurna dan perlu masukan dari banyak pihak agar bisa lebih baik. PSSI juga mengungkapkan bahwa semua laporan dari pertandingan di Stadion Kanjuruhan antara Arema FC versus Persebaya Surabaya sudah diberikan pada TGIPF. Itu lalu ada masukan-masukan banyak ke depannya harus habis. Nanti kita rumuskan bersama dari tim rumusan yang akan direkomendasikan dengan kita untuk dengan tim kepolisian dan yang dari FIFA. Biar aturannya sinkron dan harmonis dengan aturan kita semuanya. Yang mana aturan tersebut nanti menjamin bahwa ke depan tidak ada lagi kejadian seperti ini. Sejumlah efek jangka panjang masih dirasakan oleh korban-korban tragedi Kanjuruhan yang berhasil selamat dari maut. Kebanyakan dari mereka mengalami iritasi mata yang cukup parah hingga membuat kedua mata mereka menjadi berwarna merah. Debbie Fadilah misalnya, warga asal Pulau Bawean Gresik ini, mengaku sudah 10 hari matanya tampak merah dengan kelopak matanya yang berwarna kehitaman. Mahasiswi Universitas Muhammadiyah Malang ini tak hanya terluka di bagian mata, namun juga mengalami lecet di kaki sebelah kiri sekitar 20 cm. Menurut keterangan dokter yang menanganinya, proses penyembuhan mata Debbie yang terkena gas air mata membutuhkan waktu yang cukup lama. Korban lainnya, Keviana Naswa Ainur Rohma, juga merasakan hal yang sama. Ia cukup beruntung masih bisa selamat meskipun harus menjalani perawatan jangka panjang untuk memulihkan kondisinya. Aremania berusia 18 tahun tersebut mengaku cukup aktif datang ke stadion untuk mendukung tim berjuluk Singoedan.
Insiden tersebut membuatnya mengalami luka lebam dan luka lecet hampir di sekujur tubuhnya. Sang ibu juga mengungkapkan di beberapa bagian tubuh putrinya masih terdapat bekas cap sol sepatu supporter yang menginjaknya. Selain itu, tangan kanan dan kaki kirinya cedera parah sampai tak bisa digerakkan. Matanya juga mengalami pendarahan karena gas air mata, sehingga warna putih pada bagian matanya berubah menjadi merah yang muncul 1 hari setelah tragedi Kanjuruhan. Ketua PSSI Muhammad Iriawan alias Iwan Bule dicecar pertanyaan oleh anggota TGIPF terkait tragedi Kanjuruhan yang menewaskan 132 orang. TGIPF juga menyinggung soal security officer laga Arema FC versus Persebaya Surabaya yang tidak kompeten. Anggota TGIPF Anton Sanjoyo mempertanyakan bagaimana tragedi sebesar ini bukan menjadi tanggung jawab PSSI dan justru dilemparkan sepenuhnya pada Panpel. Tim Gabungan Independen Pencari Fakta Tragedi Kanjuruhan yang dipimpin Menko Polhukam sekaligus Ketua TGIPF Mahfud MD melakukan rapat bersama pengurus Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia di kantor Kemenko Polhukam RI Jakarta Pusat pada Selasa kemarin. Dalam pertemuan tersebut, Anton menyinggung tentang sosok security officer yang berada di lapangan. Sosok security officer tersebut tak bisa memerintahkan kepolisian yang bertugas dalam laga Arema FC melawan Persebaya Surabaya. Ia kemudian mengungkapkan keheranannya terkait pertanggungjawaban tewasnya lebih dari 130 orang dalam peristiwa tersebut. Melihat pernyataan dari Anton, Iwan Bule pun memberikan respons. Pria yang kerap muncul terkait persepak bolaan ini mengatakan berdasarkan hasil investigasi, pertandingan Arema FC melawan Persebaya Surabaya berjalan normal dari awal hingga selesai. Ia lantas mengaku bahwa insiden yang merenggut ratusan korban jiwa ini terjadi 7 menit setelah peluit panjang selesainya pertandingan. Ia pun mengatakan sudah memastikan jalannya laga berjalan sesuai dengan regulasi yang memang telah berlalu. Dalam hasil investigasi seluruh pertandingan dari awal sampai selesai berjalan normal. 7 menit setelah itu baru ada kejadian. Jadi pertandingan selesai sebetulnya sampai wasit memberikan gol. Dia ada di lapangan, dia security officer yang paling bertanggung jawab. Tapi dia tidak bisa memerintahkan polisi-polisi itu untuk satu, tidak berseragam, yang nomor 2, tidak membawa gas air mata, apalagi menembakkannya. Bagaimana dia mau? Bagaimana kita mau mengatakan dia kompeten ada di situ sebagai pertanggungjawaban PSSI? Asosiasi menunjuk National Security Officer yang kompeten tidak
2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita menuju informasi pertama. Tribuners, aksi Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora. Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang. Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut. Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021 sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung, membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu. Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menggeparkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui, unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ica. Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ica yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada. Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini. Akan tetapi, Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Namun, ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok.
Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung. Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti untuk datang dan diperiksa sebagai saksi. Tetapi hingga Selasa malam, penyidik belum bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Penyidik bakal kembali melayangkan pemanggilan kedua yang belum diketahui kapan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait kasus KDRT Lesti Kejora. Mereka adalah asisten rumah tangga atau ART, teman dekat Lesti, Lesti sendiri, hingga kedua orang tua Lesti. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi. Nurma menambahkan ayah dan ibu Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Oktober 2022. Sementara itu, Rizky Bilar tidak hadir dalam panggilan perdananya kali ini karena pekerjaan dan kesehatan. Terkait pemeriksaan Lesti Kejora, penyidik melakukannya di tempat aman dan dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Lesti Kejora tidak diketahui oleh suaminya Rizky Bilar. Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Ya, jadi untuk hari ini kita memanggil penjaga rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh, ya, yang ketujuh, ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi, ya, penjaga rumah. Besok akan ada pemanggilan saksi lagi nggak, Bu? Jika memang kita perlukan, pasti kita panggil lagi. Di tengah kasus KDRT yang menimpanya, Lesti Kejora diketahui tengah melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga besarnya. Atas hal itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Afril Manurung, menyebut bahwa kliennya kecewa atas tindakan Lesti Kejora. Menurut Adek, Bilar sangat merasa sedih saat tahu istrinya Lesti Kejora pergi umroh. Terlebih disebutkannya, Lesti hanya berpamitan umroh melalui pesan WhatsApp. Namun saat ini, menurut Adek April, Rizky Bilar tidak bisa berbuat apa-apa. Adek pun menyebut Bilar dibuat bertanya-tanya apakah hal itu dilakukan benar-benar kemauan sang istri atau ada pihak ketiga yang menambah-nambahkan. Bagi Adek, keberangkatan Lesti Kejora umroh bersama keluarganya tidak seharusnya dilakukan di saat Rizky Bilar sedang bermasalah dengan hukum. Ia pun meragukan kondisi Lesti Kejora yang disebut mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar. Hingga Adek pun menyinggung soal harta kekayaan yang dimiliki Lesti Kejora hingga bisa berbuat sesuka hati kepada lelaki yang masih berstatus sebagai suaminya. Bahkan ia mengaku jika Rizky Bilar seolah tidak ada harga dirinya karena ulah istrinya. Diketahui beberapa potret ataupun video mengenai keberadaan hingga kondisi terbaru Lesti Kejora tersebar di media sosial. Ibu satu anak tersebut tampak melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Beberapa potret dan video penampilan terbarunya pun tampak terlihat dengan jelas. Seperti halnya penampilan terbaru Lesti Kejora dengan tampilan wajah natural dan memperlihatkan senyumannya. Lesti Kejora tampak sedang duduk bersama keluarganya. Istri Rizky Bilar yang tengah diajak berfoto oleh seseorang yang berdiri di sebelahnya itu tampil dalam balutan hijab berwarna hitam. Lesti Kejora yang disebut-sebut telah mengalami KDRT oleh Rizky Bilar itu tampil dengan wajah natural tanpa makeup.
Tampilan matanya pun tampak sembab, namun tetap memperlihatkan senyuman manisnya. Ia tampak mengenakan hijab syar'i dan cadar berwarna hitam. Melihat potret penampilan terbaru Lesti Kejora, sejumlah warganet pun memuji penampilannya dan memberikan dukungan semangat kepada Lesti. Terkait dengan kabar Lesti Kejora sempat dibocorkan oleh diva Indonesia Rosa. Ia juga membocorkan isi percakapannya dengan Lesti Kejora selesai menerima tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar. Kala itu, Lesti Kejora meminta tolong kepada Rosa untuk dibantu berkoordinasi dengan keluarganya. Memiliki kedekatan dengan Lesti Kejora, Rosa pun tak berpikir dua kali untuk ikut membantu melakukan koordinasi dengan keluarga sang biduan. Pelantun lagu Tegar itu berharap kejadian serupa tak kembali menimpa Lesti Kejora. Sebagai sesama wanita, Rosa ikut mengecam segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental. Sebelumnya, Rosa ikut membagikan kondisi terkini Lesti Kejora melalui story Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Tampak Rosa mengabadikan tangkapan layar saat melakukan panggilan video dengan Lesti Kejora. Lesti terlihat menunjukkan senyumnya saat berbincang dengan Rosa. Raut wajah Lesti Kejora seakan menjadi kode kondisi sang penyanyi yang sudah berangsur membaik. Diketahui, kondisi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih menjadi perbincangan hangat warganet. Rizky Bilar diketahui tega melakukan penganiayaan terhadap sang istri karena diduga ketahuan selingkuh. Akibat perbuatannya tersebut, Lesti Kejora sempat masuk ke rumah sakit. Dokter yang menangani Lesti pun menyebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian leher. Setelah kejadian tersebut, Lesti Kejora seolah menghilang sejak akhir September 2022. Tentu, kabar Lesti tersebut membuat banyak orang merasa penasaran. Diketahui, story Rizky Bilar yang dibocorkan oleh selebgram Marisha Ica menghebohkan publik. Namun, atas aksinya itu, tak sedikit yang menilai bahwa sang selebgram hanya panjat sosial. Ia pun meradang dan mengungkapkan alasannya membocorkan story close friend dari Rizky Bilar. Menurut Marisha Ica, jika Rizky Bilar sudah mengunggah instastory tersebut, artinya siap jika hal itu disebarkan lagi oleh orang lain. Hal itu disampaikan Ica melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 11 Oktober. Lalu, mantan istri Saiful Safir itu menuliskan jika isi instastory yang dibuatnya bukan aib Rizky Bilar, namun pesan dari suami Lesti Kejora. Ica juga menilai bahwa curhatannya ditulis dengan tujuan agar orang membaca pesan tersebut, sehingga Bilar harus siap dengan konsekuensi jika menjadi perbincangan orang. Meskipun unggahan instastory-nya sudah dibocorkan, Rizky Bilar juga sampai saat ini belum angkat bicara. Meskipun begitu, beberapa pihak keluarga dan kuasa hukumnya sudah memberikan beragam statement. Diketahui sebelumnya, Marisha Ica membeberkan instastory Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Mulanya, awak media mendekati Marisha Ica untuk mengetahui pesan yang dibuat Rizky Bilar. Didekati awak media, Marisha Ica pun bocorkan status yang dibuat Rizky Bilar pada instastory close friend-nya. Saat diperlihatkan Marisha Ica, ayah BBL itu terlihat membuat 3 instastory. Dalam story tersebut, Rizky Bilar menyinggung adanya oknum yang memanfaatkan kabar KDRT yang menyeret namanya.
Lalu pada unggahan selanjutnya, ia menuliskan jika hal ini karena adanya permainan licik dari seseorang sehingga membuka matanya secara lebar. Ayah BBL itu kembali menuliskan bahwa orang yang baru mendengar dari satu pihak pasti menganggapnya seorang psikopat. Terkait dengan kabar KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora turut disoroti oleh Aldi Taher. Aktor kenamaan itu menyebut lebih baik berpoligami daripada berselingkuh hingga berbuat kekerasan. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Sembari berseloroh, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Sambil bergurau, mantan Dewa Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar Rizky Bilar berselingkuh. Hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Namun terkait dengan kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar selaku terlapor belum diperiksa, lantaran pada pemanggilan pertama dirinya mangkir karena alasan kesehatan. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners terkait gugatan cerai antara Roro Fitria dan Andre Irawan. Roro disebut menggugat suaminya berupa uang nafkah untuk anaknya. Ia juga meminta hak asuh anaknya Baby Sultan yang masih bayi agar jatuh kepadanya. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Roro Fitria, Asgar Syafri, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa 11 Oktober. Nafkah tersebut dilanjutkan oleh Asgar diberikan Andre Irawan untuk Roro Fitria setelah ada putusan cerai. Roro Fitria meminta nafkah ke Andre Irawan setelah bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak mereka yang baru dilahirkan. Disebutkan Asgar besaran nafkah yang diminta Roro yakni sekira 30 juta rupiah dan bisa lebih. Mengingat putra Roro dan Andre masih bayi, sehingga keperluannya masih sangat banyak. Meski begitu, pihak Roro tetap menyerahkan semuanya kepada Andre dalam memberikan nafkah. Sebagai informasi, Roro Fitria dan Andre Irawan resmi menikah pada 29 Desember 2021. Setelah setahun menjalani bahtera rumah tangga, selebritas Roro menggugat cerai suaminya pada Rabu 14 September 2022. Padahal Roro Fitria baru saja melahirkan putra pertamanya dengan Andre Irawan pada Agustus lalu. Roro Fitria diduga menggugat cerai Andre Irawan karena adanya KDRT hingga orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Hal itu membuat Roro Fitria sampai membutuhkan bantuan konselor dan psikolog untuk menanganinya. Bahkan saat sedang hamil pun, Roro Fitria mengaku diperlakukan kasar oleh sang suami. Menurut Roro, gugatan cerainya kepada Andre Irawan bukan bagian untuk menjauhi anaknya dari sang ayah. Ia menegaskan bahwa tujuannya untuk melindungi anaknya dari dugaan kekerasan verbal dan fisik yang dilakukan oleh Andre. Roro mengatakan setiap kali Andre berperilaku kasar, itu bisa berdampak pada buah hati mereka.
pengasuh anak, kami minta Hafida, dan dalam beberapa waktu juga kami ingin masih dibiayai oleh Andri sendiri. Intinya Nyai tetap kekeh untuk bercerai. Kekeh bercerai. Untuk biaya sendiri Bang dari Nyai berapa Bang? Iya, Nyai meminta biaya berapa Bang dari Biaya Andri? Masih standar sih, masih standar yang kami spesifikkan belum kami bulatkan berapa-berapanya, nanti kan tergantung dari Pak Andri juga bisanya berapa. Totalnya berapa? Iya Bang. Standar itu angka 10 sampai 50 juta gitu, berapa? Jadi kalau kami bilang 30 sebenarnya juga nggak cukup kan, biaya baby itu banyak susu, banyak apa, banyak ini, jadi masih ada juga. Kami realistik, nggak mungkin kami minta sudah tus-tus gitu juga, kami sadar Andri juga lagi membangun bisnisnya atau usahanya gitu, jadi kami realistik. Roro Fitria kembali mengungkapkan alasan perceraiannya dari Andri Irawan. Roro melalui kuasa hukumnya Asgar Syafri mengungkapkan bahwa kliennya melayangkan gugatan cerai karena suaminya memiliki wanita idaman lain atau Will. Sehingga hal itu membuat Roro Fitria tertekan dan trauma. Alasan itu dikatakan Roro Fitria melalui kuasa hukumnya Asgar Syafri di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Jalan Harsono RM Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa 11 Oktober. Syafri mengatakan kliennya ngotot bercerai dari Andri Irawan karena adanya wanita idaman lain setelah 10 bulan mereka menikah. Asgar menyebut apabila mabuk judi masih bisa dimaafkan, tetapi jika sudah mabuk janda, hal itu tidak bisa dimaafkan oleh Roro Fitria. Lebih lanjut, ia mengungkapkan, menurut penjelasan Roro, Andre diduga memiliki will yang terjadi sejak mereka menikah sampai sebelum punya anak. Bahkan atas aksi suaminya, Roro sudah memiliki bukti dan sudah diberikan ke pengadilan sebagai bukti. Diakui Asgar, jika Roro mendapati Andre diduga memiliki will tidak hanya satu wanita saja. Ada beberapa orang yang diduga will dari Andre. Bahkan Asgar menyebut dari beberapa wanita itu ada yang sudah memiliki anak dari Andre. Dengan adanya will tersebut, Roro Fitria pun memilih untuk mengakhiri pernikahannya dengan Andri Irawan, selain soal sikap sang suami yang membuatnya tertekan selama menikah. Diberitakan sebelumnya, Roro Fitria mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 14 September 2022 untuk berpisah dari Andri Irawan. Roro Fitria menikah dengan Andre pada 21 Desember 2021 di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Roro Fitria dan Andre Irawan menjalani hubungan ta'aruf. Perkenalan singkat dan langsung menikah menjadi keputusan mereka berdua. Nyai memberi kesempatan kepada Andri. Satu wanita, dua wanita atau lebih? Hanya will. Berarti lebih dari satu. Lebih dari satu. Oke, ini terjadi sejak kapan Bang? Itu Bang yang diketahui sama Nyai. Gini Bang, kalau dia mabuk judi masih jam 7. Dia mabuk apa masih jam. Jadi kalau udah mabuk janda kayaknya Nyai agak berat untuk menghentikan. Berarti will itu janda? Will itu sangat ini banget ya, materi itu sangat rahasia banget, kami tidak bisa menyatakan janda atau nama dari wanita. Itu jadi faktor. Kita beralih ke informasi lainnya. Tribuners musisi Ahmad Dhani memberikan aksi panggung yang mengejutkan. Aksi tersebut dilakukan saat manggung bersama Ahmad Band di acara Synchronize Fest 2022 pada Minggu 9 Oktober. Dalam kesempatan itu, ia meneriakkan nama Ferdy Sambo di atas panggung dan disambut teriakan histeris dari penonton yang menyaksikan. Diketahui dalam acara Synchronize Fest 2022, Ahmad Band berisikan oleh Thomas sebagai basis, Yoyo di bagian drummer, Stephen Santoso di gitaris, dan Andra Ramadan di gitaris, dan Ahmad Dhani sebagai vokalis. Terkait dengan teriakan tersebut, Ahmad Dhani membeberkan alasannya. Ia mengatakan sebenarnya lagu yang ia nyanyikan mengharuskan ia teriak merdeka. Tetapi Dhani menggantinya menjadi Ferdy Sambo karena kasusnya tidak bisa dilupakan. Pentolan grup band Dewa 19 itu mengaku jika melihat kasus Ferdy Sambo, ia teringat dan terinspirasi dari peristiwa kecelakaan di Surabaya, Jawa Timur di tahun 1990-an. Sebab saat kecelakaan itu pemerintah setempat langsung menjadikannya sebagai monumen. Mantan suami Maya Estianty itu menyebut monumen itu dipajang di tengah jalan.
Hal itu dilakukan agar semua orang melihat bahwa ada kejadian kecelakaan di tempat tersebut. Oleh karena itu, Ahmad Dhani berharap adanya monumen wajah Verdi Sambo yang dipajang di Polri sebagai pengingat anggota kepolisian dan masyarakat Indonesia. Diketahui, Verdi Sambo merupakan seorang mantan Divpropam Polri yang dipecat karena diduga melakukan pembunuhan berencana kepada pengawalnya Brigadir Yosua Huta Barat. Ia dan istrinya Putri Chandrawati kini ditahan di Barreskrim Polri hingga menunggu sidang putusan. Verdi Sambo berdalih melakukan pembunuhan tersebut karena mengetahui pengawalnya melakukan pelecehan terhadap istrinya. Hingga kini, kasus tersebut masih bergulir dan menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Nih, harusnya itu kan teriakan kan merdeka harusnya. Kalau di original songnya kan biasanya jaya negeri ini, merdeka, biasanya kan gitu. Kali ini saya ganti Verdi Sambo gitu. Kenapa Mas? Kenapa? Saya itu terinspirasi oleh dulu tahun 90-an di Surabaya. Tahun 90-an di Surabaya itu kalau ada mobil kecelakaan, hancur gitu ya, mobilnya hancur. Itu sama pemerintah setempat itu dijadikan monumen. Ditaruh di tengah jalan supaya orang melihat bahwa jadi menurut saya Verdi Sambo itu sebuah monumen yang tidak boleh kita lupakan. Kenapa Mas? Ya, supaya tidak terjadi lagi peristiwa seperti itu. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners, terkait kasus penipuan yang menimpa artis Jessica Iskandar. Rekan bisnis yang dilaporkannya Christopher Stefanus Budianto alias Steven akhirnya muncul ke media. Ia menyebut dalam kasusnya dengan jedar dirinya sudah memberikan uang damai, namun ditolak oleh sang artis. Lebih lanjut, menurut Steven, Jessica Iskandar seolah memaksakan untuk membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Padahal bukti-bukti yang diberikan ibu dua anak itu tidak sesuai dengan laporannya. Upaya Steven untuk berdamai juga ditolak oleh Jessica Iskandar. Steven mengaku sudah menunjukkan itikat baik kepada jedar dengan memberikan uang ganti rugi sebesar 9,8 miliar rupiah. Namun uang damai itu justru ditolak oleh istri Vincent Verhaagh. Uang ganti rugi itu akan diberikan bertahap dari Steven kepada Jessica. Bahkan uang ganti rugi itu dikatakan Steven merupakan uang pribadinya, bukan uang perusahaan. Perkataan jedar saat menceritakan kasus tersebut membuat Steven terpojok. Togar Situmorang, pengacara Steven, menyayangkan langkah Jessica Iskandar yang memilih langkah hukum. Diketahui kasus ini berawal saat Jessica Iskandar dan Vincent Verhaagh mengaku mengalami kerugian hingga 9,8 miliar rupiah setelah berbisnis jual beli dan sewa mobil. Jessica Iskandar yang merasa ditipu saat 11 mobilnya diduga digelapkan ini melaporkan Steven ke Polda Metro Jaya. Sidang perdana mereka pun yang seharusnya digelar pada Rabu 5 Oktober di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terpaksa ditunda. Penundaan sidang itu karena pihak dari tergugat Christopher Stefanus Budianto tidak hadir. Diketahui selama ini Steven memang selalu diwakilkan oleh kuasa hukumnya untuk memberikan keterangan terkait kasusnya dengan Jessica Iskandar. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Indra Kents alias Indra Kesuma baru saja menjalani sidang pledoi atau nota pembelaan. Dalam kesempatan itu, Indra Kents meminta belas kasihan karena sudah dimiskinkan dan sudah tidak memiliki apapun. Diketahui, Indra Kents dimiskinkan akibat perkara investasi bodong binary option binomo yang menjeratnya. Indra menyampaikan hal itu saat membacakan pledoi atau nota pembelaan di depan majelis hakim, jaksa penuntut umum atau JPU, dan seluruh pihak yang hadir dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang pada Senin 10 Oktober 2022 malam. Indra menyebut seluruh harta miliknya sudah disita secara keseluruhan. Ia sudah tidak berhubungan yang berkaitan dengan binomo atau apapun lagi.
Diketahui harta kekayaan Indra Kents termasuk barang-barang berharga berupa jam, mobil, sertifikat tanah dan rumah seharga miliaran rupiah disita dan dijadikan barang bukti dalam proses hukum. Rekening atas nama Indra dan keluarganya juga diblokir sejak ia ditangkap pihak kepolisian. Indra berujar dengan dimiskinkan, ia sudah menjalani konsekuensi atas tindakan yang disebut telah merugikan 144 korban. Oleh sebab itu, Indra Kents merasa tuntutan 15 tahun penjara dan denda uang 10 miliar rupiah subsidiar 12 bulan kurungan penjara tidak adil. Selain itu, Indra juga mengungkapkan ketidakadilan yang diterimanya lantaran pelaku utama yakni pihak binomo belum diperiksa lebih lanjut. Sedangkan dirinya yang mengaku hanya pengguna dan tanpa sengaja mempromosikan trading ilegal itu menjadi terdakwa. Diketahui sebelumnya, Indra Kents dituntut oleh jaksa penuntut umum yakni 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah dengan pengganti kurungan 12 bulan apabila tidak membayar denda. Sidang berikutnya, majelis hakim akan bacakan vonis yang akan dijatuhkan kepada Indra Kents. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners terkait biduk rumah tangga Reza Arab dan Wendy Walters. Reza Arab disebut sudah pernah mengajukan permohonan cerai terhadap Wendy saat usia pernikahan mereka menginjak 1 tahun. Diketahui rumah tangga mereka tengah menjadi sorotan sebab kabar Reza Arab berselingkuh mencuat ke publik. Wendy Walters yang mengaku sakit hati mengetahui dugaan perselingkuhan Reza Arab ini memutuskan untuk berpisah dengan suaminya. Namun Wendy Walters perlu mendaftarkan gugatan cerainya ke pengadilan. Tumpanuli Marbun, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengatakan pihaknya belum menerima gugatan perceraian Wendy Walters dan Reza Arab. Meski begitu, Tumpanuli Marbun mengatakan Reza Arab pernah mendaftarkan gugatan cerai terhadap Wendy Walters pada 17 Maret 2022. Namun perkara gugatan cerai tersebut tidak dilanjutkan oleh Reza Arab. Reza Arab diketahui mencabut gugatan cerainya pada 31 Maret 2022. Diberitakan sebelumnya, kabar perselingkuhan yang menyeret nama Reza Arab cukup membuat publik merasa terkejut. Sebab keduanya dikenal sebagai pasangan romantis dengan Arab yang kerap bersikap manis dengan Wendy Walters. Wendy Walters belak-belakan mengungkapkan alasan suaminya Reza Arab berselingkuh di belakangnya. Walaupun tidak bisa menjelaskan semua tentang persoalan rumah tangganya, Wendy membenarkan kabar perselingkuhan suaminya. Hal itu diungkapkan dalam YouTube milik Luna Maya belum lama ini. Di sisi lain, Wendy menyebut bahwa dirinya sudah mendapat pernyataan langsung dari suaminya terkait perselingkuhan itu. Atas perilaku suaminya itu, Wendy pernah bertanya alasan suaminya melakukan tindakan tersebut di belakangnya. Disebutkan Wendy jika Arab melakukan hal tersebut karena ingin mencoba berhubungan dengan wanita lain. Diakui Wendy, hal yang dialaminya saat ini membuatnya trauma. Ia menjadi sulit mempercayai tidak hanya kepada pria tetapi juga kepada wanita. Kita menuju informasi lainnya, Tribuners YouTuber Windah Basudara meraup 338 juta rupiah lewat galang dana dalam 3 hari.
Maksud kami 3 jam. Dana program bantuan sosial YouTuber Winda Basudara tersebut akan diperuntukkan bagi Rahmat atau Ahmad, siswa sekolah luar biasa atau SLB yang viral di media sosial. Hal itu dilakukan sang YouTuber karena Winda Basudara dan Oki kerap disebut mirip. Rahmat atau Mamat atau Oki Boy adalah bocah asal kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara yang viral di media sosial TikTok. YouTuber Winda Basudara berhasil mengumpulkan lebih dari 300 juta rupiah saat live charity untuk Oki Boy Rahmat. Diketahui pertemuan Winda Basudara dan Oki Boy ini dinantikan oleh warganet. Kolaborasi tersebut diumumkan oleh sang YouTuber pada 10 Oktober 2022 di akun Instagramnya @windahbasudara. Dalam unggahan tersebut, Winda mengingatkan akan live streaming charity bersama Rahmat alias Oki Boy pada 11 Oktober 2022. Setelah melakukan live streaming kurang lebih 3 jam, Winda Basudara langsung membagikan hasil donasi untuk Rahmat dan anak-anak lain yang membutuhkan untuk mendapat sekolah dan berprestasi. Dalam unggahannya, menunjukkan hasil perolehan donasi mencapai 330.725.099 rupiah dengan dibulatkan menjadi 338 juta rupiah. Ia juga menunjukkan bukti transaksi nilai tersebut benar-benar ditransfer ke Yayasan Beasiswa 10.000. Diketahui Oki Boy ini viral saat rekam dan dibagikan di media sosial TikTok. Ia dijuluki Oki Boy karena saat direkam menggunakan kaos berwarna merah bertuliskan Oki. Tingkah lucunya menarik perhatian warganet hingga viral. Oki Boy ini sempat diajak bicara oleh konten kreator dengan bahasa yang kurang jelas. Ekspresi Rahmat pun menjadi sorotan hingga membuatnya viral. Anak berusia 12 tahun tersebut juga diketahui sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir hingga tukang bersih-bersih di hajatan. Setelah viral, Oki Boy ini kerap dimirip-miripkan dengan Winda Basudara. Hingga Winda Basudara sempat membuat cosplay menggunakan kaos yang sama yakni Oki. Kita menuju informasi terakhir Tribuners, YouTuber Winda Basudara tengah menjadi sorotan hingga menempati trending di Twitter. Hal itu merupakan buntut dari aksinya yang berhasil mengumpulkan lebih dari 300 juta rupiah saat live charity untuk Oki Boy Rahmat. Winda Basudara sendiri memiliki nama asli yaitu Brando Franco Winda yang dikenal sebagai YouTuber dan streamer game di Indonesia. Dirinya merupakan pria yang lahir di Manado pada 14 Maret 1992. Sebagai YouTuber, Winda Basudara telah memulainya sejak 29 Desember 2018. Setiap harinya, ia mengisi konten di kanal YouTube miliknya dengan live streaming bermain game atau konten-konten lainnya. Berpindah kehidupan pribadinya, Winda Basudara adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Ia memiliki kakak bernama Florence dan 2 adiknya bernama Caroline dan Vincent. Meski sekarang berprofesi sebagai YouTuber, dirinya pernah menempuh pendidikan jurusan hubungan internasional di London School of Public Relations. Hanya saja dirinya tidak menyelesaikan pendidikannya lantaran keterbatasan ekonomi. Kemudian, sebelum menjadi YouTuber terkenal seperti sekarang, dirinya sempat bekerja sebagai pelayan di hotel hingga waiters di restoran. Lalu, ia pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya itu dan banting setir menjadi seorang YouTuber. Kesuksesan dirinya menjadi YouTuber pun membuat dirinya dilirik oleh sebuah tim e-sport bernama Rex Regumcion atau RRQ. Ia pun didapuk menjadi brand ambassador RRQ pada 8 Juni 2021. Di sisi lain, Winda Basudara pun memiliki perbedaan paling terlihat dibanding streamer lain. Perbedaan itu yaitu ketika dirinya melakukan live streaming. Ia tidak pernah membuka donasi atau yang lebih dikenal dengan saweran. Bahkan ia justru menyarankan para followers atau pengikutnya agar berdonasi di www.kitabisa.com. Menurutnya, hal tersebut juga menjadi bentuk donasi untuk kanal YouTube-nya.
Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini. Jangan lupa saksikan Tribun News Seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Sesaat lagi masih ada informasi lain yang akan menemani Anda di program Live Update Siang yang akan dipandu oleh rekan kami Diamita. Saya Alexadia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak, spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun Halo, selamat siang Tribuners. Hari ini bersama saya Alexadia akan menemani Anda dalam Tribun News Seleb edisi Rabu 12 Oktober 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda.
Kita menuju informasi pertama, Tribuners. Aksi Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora. Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang. Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut. Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021 sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung, membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu. Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menggeparkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui, unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ica. Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ica yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada. Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini. Akan tetapi, Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Namun, ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok.
Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung. Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti untuk datang dan diperiksa sebagai saksi. Tetapi hingga Selasa malam, penyidik belum bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Penyidik bakal kembali melayangkan pemanggilan kedua yang belum diketahui kapan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait kasus KDRT Lesti Kejora. Mereka adalah asisten rumah tangga atau ART, teman dekat Lesti, Lesti sendiri, hingga kedua orang tua Lesti. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Nurma menambahkan ayah dan ibu Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Oktober 2022. Sementara itu, Rizky Bilar tidak hadir dalam panggilan perdananya kali ini karena pekerjaan dan kesehatan. Terkait pemeriksaan Lesti Kejora, penyidik melakukannya di tempat aman dan dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Lesti Kejora tidak diketahui oleh suaminya Rizky Bilar. Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Ya, jadi untuk hari ini kita memanggil penjaga rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi ya, penjaga rumah. Besok akan ada pemanggilan saksi lagi nggak, Bu? Jika memang kita perlukan, pasti kita panggil lagi. Di tengah kasus KDRT yang menimpanya, Lesti Kejora diketahui tengah melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga besarnya. Atas hal itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Afril Manurung, menyebut bahwa kliennya kecewa atas tindakan Lesti Kejora. Menurut Adek, Bilar sangat merasa sedih saat tahu istrinya Lesti Kejora pergi umroh. Terlebih disebutkannya, Lesti hanya berpamitan umroh melalui pesan WhatsApp. Namun saat ini, menurut Adek April, Rizky Bilar tidak bisa berbuat apa-apa. Adek pun menyebut Bilar dibuat bertanya-tanya apakah hal itu dilakukan benar-benar kemauan sang istri atau ada pihak ketiga yang menambah-nambahkan. Bagi Adek, keberangkatan Lesti Kejora umroh bersama keluarganya tidak seharusnya dilakukan di saat Rizky Bilar sedang bermasalah dengan hukum. Ia pun meragukan kondisi Lesti Kejora yang disebut mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar. Hingga Adek pun menyinggung soal harta kekayaan yang dimiliki Lesti Kejora hingga bisa berbuat sesuka hati kepada lelaki yang masih berstatus sebagai suaminya. Bahkan ia mengaku jika Rizky Bilar seolah tidak ada harga dirinya karena ulah istrinya. Diketahui beberapa potret ataupun video mengenai keberadaan hingga kondisi terbaru Lesti Kejora tersebar di media sosial. Ibu satu anak tersebut tampak melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Beberapa potret dan video penampilan terbarunya pun tampak terlihat dengan jelas. Seperti halnya penampilan terbaru Lesti Kejora dengan tampilan wajah natural dan memperlihatkan senyumannya. Lesti Kejora tampak sedang duduk bersama keluarganya. Istri Rizky Bilar yang tengah diajak berfoto oleh seseorang yang berdiri di sebelahnya itu tampil dalam balutan hijab berwarna hitam. Lesti Kejora yang disebut-sebut telah mengalami KDRT oleh Rizky Bilar itu tampil dengan wajah natural tanpa makeup. Tampilan matanya pun tampak sembab namun tetap memperlihatkan senyuman manisnya. Ia tampak mengenakan hijab syar'i dan cadar berwarna hitam. Melihat potret penampilan terbaru Lesti Kejora, sejumlah warganet pun memuji penampilannya dan memberikan dukungan semangat kepada Lesti.
Terkait dengan kabar Lesti Kejora sempat dibocorkan oleh diva Indonesia Rosa. Ia juga membocorkan isi percakapannya dengan Lesti Kejora selesai menerima tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar. Kala itu, Lesti Kejora meminta tolong kepada Rosa untuk dibantu berkoordinasi dengan keluarganya. Memiliki kedekatan dengan Lesti Kejora, Rosa pun tak berpikir dua kali untuk ikut membantu melakukan koordinasi dengan keluarga sang biduan. Pelantun lagu Tegar itu berharap kejadian serupa tak kembali menimpa Lesti Kejora. Sebagai sesama wanita, Rosa ikut mengecam segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental. Sebelumnya, Rosa ikut membagikan kondisi terkini Lesti Kejora melalui story Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Tampak Rosa mengabadikan tangkapan layar saat melakukan panggilan video dengan Lesti Kejora. Lesti terlihat menunjukkan senyumnya saat berbincang dengan Rosa. Raut wajah Lesti Kejora seakan menjadi kode kondisi sang penyanyi yang sudah berangsur membaik. Diketahui, kondisi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih menjadi perbincangan hangat warganet. Rizky Bilar diketahui tega melakukan penganiayaan terhadap sang istri karena diduga ketahuan selingkuh. Akibat perbuatannya tersebut, Lesti Kejora sempat masuk ke rumah sakit. Dokter yang menangani Lesti pun menyebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian leher. Setelah kejadian tersebut, Lesti Kejora seolah menghilang sejak akhir September 2022. Tentu, kabar Lesti tersebut membuat banyak orang merasa penasaran. Diketahui, story Rizky Bilar yang dibocorkan oleh selebgram Marisha Ica menghebohkan publik. Namun, atas aksinya itu, tak sedikit yang menilai bahwa sang selebgram hanya panjat sosial. Ia pun meradang dan mengungkapkan alasannya membocorkan story close friend dari Rizky Bilar. Menurut Marisha Ica, jika Rizky Bilar sudah mengunggah Instastory tersebut, artinya siap jika hal itu disebarkan lagi oleh orang lain. Hal itu disampaikan Ica melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 11 Oktober. Lalu, mantan istri Saiful Safir itu menuliskan jika isi Instastory yang dibuatnya bukan aib Rizky Bilar, namun pesan dari suami Lesti Kejora. Ica juga menilai bahwa curhatannya ditulis dengan tujuan agar orang membaca pesan tersebut, sehingga Bilar harus siap dengan konsekuensi jika menjadi perbincangan orang. Meskipun unggahan Instastory-nya sudah dibocorkan, Rizky Bilar juga sampai saat ini belum angkat bicara. Meskipun begitu, beberapa pihak keluarga dan kuasa hukumnya sudah memberikan beragam statement. Diketahui sebelumnya, Marisha Ica membeberkan Instastory Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Mulanya, awak media mendekati Marisha Ica untuk mengetahui pesan yang dibuat Rizky Bilar. Didekati awak media, Marisha Ica pun bocorkan status yang dibuat Rizky Bilar pada Instastory close friend-nya. Saat diperlihatkan Marisha Ica, ayah BBL itu terlihat membuat 3 Instastory. Dalam story tersebut, Rizky Bilar menyinggung adanya oknum yang memanfaatkan kabar KDRT yang menyeret namanya. Lalu pada unggahan selanjutnya, ia menuliskan jika hal ini karena adanya permainan licik dari seseorang sehingga membuka matanya secara lebar. Ayah BBL itu kembali menuliskan bahwa orang yang baru mendengar dari satu pihak pasti menganggapnya seorang psikopat.
Terkait dengan kabar KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora turut disoroti oleh Aldi Taher. Aktor kenamaan itu menyebut lebih baik berpoligami daripada berselingkuh hingga berbuat kekerasan. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Sembari berseloroh, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Sambil bergurau, mantan Dewa Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar Rizky Bilar berselingkuh. Hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Namun terkait dengan kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar selaku terlapor belum diperiksa, lantaran pada pemanggilan pertama dirinya mangkir karena alasan kesehatan. Kita menuju informasi berikutnya. Tribuners terkait gugatan cerai antara Roro Fitria dan Andre Irawan. Roro disebut menggugat suaminya berupa uang nafkah untuk anaknya. Ia juga meminta hak asuh anaknya Baby Sultan yang masih bayi agar jatuh kepadanya. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Roro Fitria, Asgar Syafri, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa 11 Oktober. Nafkah tersebut dilanjutkan oleh Asgar diberikan Andre Irawan untuk Roro Fitria setelah ada putusan cerai. Roro Fitria meminta nafkah ke Andre Irawan setelah bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak mereka yang baru dilahirkan. Disebutkan Asgar besaran nafkah yang diminta Roro yakni sekira 30 juta rupiah dan bisa lebih. Mengingat putra Roro dan Andre masih bayi, sehingga keperluannya masih sangat banyak. Meski begitu, pihak Roro tetap menyerahkan semuanya kepada Andre dalam memberikan nafkah. Sebagai informasi, Roro Fitria dan Andre Irawan resmi menikah pada 29 Desember 2021. Setelah setahun menjalani bahtera rumah tangga, selebritas Roro menggugat cerai suaminya pada Rabu 14 September 2022. Padahal Roro Fitria baru saja melahirkan putra pertamanya dengan Andre Irawan pada Agustus lalu. Roro Fitria diduga menggugat cerai Andre Irawan karena adanya KDRT hingga orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Hal itu membuat Roro Fitria sampai membutuhkan bantuan konselor dan psikolog untuk menanganinya. Bahkan saat sedang hamil pun, Roro Fitria mengaku diperlakukan kasar oleh sang suami. Menurut Roro, gugatan cerainya kepada Andre Irawan bukan bagian untuk menjauhi anaknya dari sang ayah. Ia menegaskan bahwa tujuannya untuk melindungi anaknya dari dugaan kekerasan verbal dan fisik yang dilakukan oleh Andre. Roro mengatakan setiap kali Andre berperilaku kasar, itu bisa berdampak pada buah hati mereka. Hak asuh anak, kami minta hak ida dan dalam beberapa waktu juga kami ingin masih dibiayai oleh Andre sendiri. Intinya Nyai tetap kekeh untuk bercerai. Untuk biaya sendiri Bang dari Nyai berapa Bang? Iya, Nyai meminta biaya berapa Bang dari Andre? Masih standar sih, standar yang kami spesifikkan belum kami bulatkan berapa-berapanya, nanti kan tergantung dari Pak Andri juga bisanya berapa. Totalnya berapa? Iya Bang. Standar itu angka 10 sampai 50 juta gitu, berapa? Jadi kalau kami bilang 30 sebenarnya juga nggak cukup kan, biaya baby itu
banyak susu, banyak apa, banyak ini, jadi masih ada juga. Kami realistik, nggak mungkin kami minta sudah tus-tus gitu juga kami tidak. Kami sadar Andri juga lagi membangun bisnisnya atau usahanya gitu, jadi kami realistik. Roro Fitria kembali mengungkapkan alasan perceraiannya dari Andri Irawan. Roro melalui kuasa hukumnya Asgar Syafri mengungkapkan bahwa kliennya melayangkan gugatan cerai karena suaminya memiliki wanita idaman lain atau Will. Sehingga hal itu membuat Roro Fitria tertekan dan trauma. Alasan itu dikatakan Roro Fitria melalui kuasa hukumnya Asgar Syafri di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Jalan Harsono RM Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa 11 Oktober. Syafri mengatakan kliennya ngotot bercerai dari Andri Irawan karena adanya wanita idaman lain setelah 10 bulan mereka menikah. Asgar menyebut apabila mabuk judi masih bisa dimaafkan, tetapi jika sudah mabuk janda, hal itu tidak bisa dimaafkan oleh Roro Fitria. Lebih lanjut, ia mengungkapkan menurut penjelasan Roro, Andre diduga memiliki will yang terjadi sejak mereka menikah sampai sebelum mempunyai anak. Bahkan atas aksi suaminya, Roro sudah memiliki bukti dan sudah diberikan ke pengadilan sebagai bukti. Diakui Asgar jika Roro mendapati Andre diduga memiliki will tidak hanya satu wanita saja. Ada beberapa orang yang diduga will dari Andre. Bahkan Asgar menyebut dari beberapa wanita itu ada yang sudah memiliki anak dari Andre. Dengan adanya will tersebut, Roro Fitria pun memilih untuk mengakhiri pernikahannya dengan Andre Irawan, selain soal sikap sang suami yang membuatnya tertekan selama menikah. Diberitakan sebelumnya, Roro Fitria mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 14 September 2022 untuk berpisah dari Andri Irawan. Roro Fitria menikah dengan Andre pada 21 Desember 2022, maksud kami 2021 di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Roro Fitria dan Andri Irawan menjalani hubungan ta'aruf. Perkenalan singkat dan langsung menikah menjadi keputusan mereka berdua. Nyai memberi kesempatan kepada Andri. Satu wanita, dua wanita atau lebih? Hanya will. Berarti lebih dari satu. Lebih dari satu. Oke. Itu terjadi sejak kapan bang? Itu bang yang diketahui samanya. Gini loh, kalau dia mabuk judi masih diakui. Dia mabuk apa masih diakui. Kalau udah mabuk janda kayaknya Nyai agak berat untuk menghentikan. Berarti will itu janda? Will itu sangat ini banget ya, materi itu sangat rahasia banget, kami tidak bisa menyatakan janda atau nama dari jadi faktor. Kita beralih ke informasi lainnya. Tribuners musisi Ahmad Dhani memberikan aksi panggung yang mengejutkan. Aksi tersebut dilakukan saat manggung bersama Ahmad Band di acara Synchronize Fest 2022 pada Minggu 9 Oktober. Dalam kesempatan itu, ia meneriakkan nama Ferdy Sambo di atas panggung dan disambut teriakan histeris dari penonton yang menyaksikan. Diketahui dalam acara Synchronize Fest 2022, Ahmad Band berisikan oleh Thomas sebagai basis, Yoyo di bagian drummer, Stephen Santoso di gitaris, dan Andra Ramadan di gitaris, dan Ahmad Dhani sebagai vokalis. Terkait dengan teriakan tersebut, Ahmad Dhani membeberkan alasannya. Ia mengatakan sebenarnya lagu yang ia nyanyikan mengharuskan ia teriak merdeka. Tetapi Dhani menggantinya menjadi Ferdy Sambo karena kasusnya tidak bisa dilupakan. Pentolan grup band Dewa 19 itu mengaku jika melihat kasus Ferdy Sambo, ia teringat dan terinspirasi dari peristiwa kecelakaan di Surabaya, Jawa Timur di tahun 1990-an. Sebab saat kecelakaan itu pemerintah setempat langsung menjadikannya sebagai monumen. Mantan suami Maya Estianty itu menyebut monumen itu dipajang di tengah jalan. Hal itu dilakukan agar semua orang melihat bahwa ada kejadian kecelakaan di tempat tersebut. Oleh karena itu, Ahmad Dhani berharap adanya monumen wajah Ferdy Sambo yang dipajang di Polri sebagai pengingat anggota kepolisian dan masyarakat Indonesia. Diketahui Ferdy Sambo merupakan seorang mantan Divpropam Polri yang dipecat karena diduga melakukan pembunuhan berencana kepada pengawalnya Brigadir Yosua Huta Barat. Ia dan istrinya Putri Chandrawati kini ditahan di Barreskrim Polri hingga menunggu sidang putusan. Ferdy Sambo berdalih melakukan pembunuhan tersebut karena mengetahui pengawalnya melakukan pelecehan terhadap istrinya. Hingga kini kasus tersebut masih bergulir dan menjadi perhatian masyarakat Indonesia.
Nih, harusnya itu kan teriakan kan merdeka harusnya. Kalau di original songnya kan biasanya jaya negeri ini, merdeka, biasanya kan gitu. Kali ini saya ganti Ferdy Sambo gitu. Kenapa Mas? Kenapa? Saya itu terinspirasi oleh dulu tahun 90-an di Surabaya. Tahun 90-an di Surabaya itu kalau ada mobil kecelakaan, hancur gitu ya, mobilnya hancur. Itu sama pemerintah setempat itu dijadikan monumen. Ditaruh di tengah jalan supaya orang melihat bahwa jadi menurut saya Ferdy Sambo itu sebuah monumen yang tidak boleh kita lupakan. Kenapa Mas? Ya, supaya tidak terjadi lagi peristiwa seperti itu. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners, terkait kasus penipuan yang menimpa artis Jessica Iskandar. Rekan bisnis yang dilaporkannya Christopher Stefanus Budianto alias Steven akhirnya muncul ke media. Ia menyebut dalam kasusnya dengan jedar dirinya sudah memberikan uang damai, namun ditolak oleh sang artis. Lebih lanjut, menurut Steven, Jessica Iskandar seolah memaksakan untuk membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Padahal bukti-bukti yang diberikan ibu dua anak itu tidak sesuai dengan laporannya. Upaya Steven untuk berdamai juga ditolak oleh Jessica Iskandar. Steven mengaku sudah menunjukkan itikat baik kepada jedar dengan memberikan uang ganti rugi sebesar 9,8 miliar rupiah. Namun uang damai itu justru ditolak oleh istri Vincent Verhaagh. Uang ganti rugi itu akan diberikan bertahap dari Steven kepada Jessica. Bahkan uang ganti rugi itu dikatakan Steven merupakan uang pribadinya, bukan uang perusahaan. Perkataan jedar saat menceritakan kasus tersebut membuat Steven terpojok. Togar Situmorang, pengacara Steven, menyayangkan langkah Jessica Iskandar yang memilih langkah hukum. Diketahui kasus ini berawal saat Jessica Iskandar dan Vincent Verhaagh mengaku mengalami kerugian hingga 9,8 miliar rupiah setelah berbisnis jual beli dan sewa mobil. Jessica Iskandar yang merasa ditipu saat 11 mobilnya diduga digelapkan ini melaporkan Steven ke Polda Metro Jaya. Sidang perdana mereka pun yang seharusnya digelar pada Rabu 5 Oktober di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terpaksa ditunda. Penundaan sidang itu karena pihak dari tergugat Christopher Stefanus Budianto tidak hadir. Diketahui selama ini Steven memang selalu diwakilkan oleh kuasa hukumnya untuk memberikan keterangan terkait kasusnya dengan Jessica Iskandar. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Indra Kents alias Indra Kesuma baru saja menjalani sidang pledoi atau nota pembelaan. Dalam kesempatan itu, Indra Kents meminta belas kasihan karena sudah dimiskinkan dan sudah tidak memiliki apapun. Diketahui, Indra Kents dimiskinkan akibat perkara investasi bodong binary option binomo yang menjeratnya. Indra menyampaikan hal itu saat membacakan pledoi atau nota pembelaan di depan majelis hakim, jaksa penuntut umum atau JPU, dan seluruh pihak yang hadir dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang pada Senin 10 Oktober 2022 malam. Indra menyebut seluruh harta miliknya sudah disita secara keseluruhan. Ia sudah tidak berhubungan yang berkaitan dengan binomo atau apapun lagi. Diketahui harta kekayaan Indra Kents termasuk barang-barang berharga berupa jam, mobil, sertifikat tanah dan rumah seharga miliaran rupiah disita dan dijadikan barang bukti dalam proses hukum. Rekening atas nama Indra dan keluarganya juga diblokir sejak ia ditangkap pihak kepolisian. Indra berujar dengan dimiskinkan, ia sudah menjalani konsekuensi atas tindakan yang disebut telah merugikan 144 korban. Oleh sebab itu, Indra Kents merasa tuntutan 15 tahun penjara dan denda uang 10 miliar rupiah subsidiar 12 bulan kurungan penjara tidak adil. Selain itu, Indra juga mengungkapkan ketidakadilan yang diterimanya lantaran pelaku utama yakni pihak binomo belum diperiksa lebih lanjut. Sedangkan dirinya yang mengaku hanya pengguna dan tanpa sengaja mempromosikan trading ilegal itu menjadi terdakwa.
Diketahui sebelumnya, Indra Kents dituntut oleh jaksa penuntut umum yakni 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah dengan pengganti kurungan 12 bulan apabila tidak membayar denda. Sidang berikutnya, majelis hakim akan bacakan vonis yang akan dijatuhkan kepada Indra Kents. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners terkait biduk rumah tangga Reza Arab dan Wendy Walters. Reza Arab disebut sudah pernah mengajukan permohonan cerai terhadap Wendy saat usia pernikahan mereka menginjak 1 tahun. Diketahui rumah tangga mereka tengah menjadi sorotan sebab kabar Reza Arab berselingkuh mencuat ke publik. Wendy Walters yang mengaku sakit hati mengetahui dugaan perselingkuhan Reza Arab ini memutuskan untuk berpisah dengan suaminya. Namun Wendy Walters belum mendaftarkan gugatan cerainya ke pengadilan. Tumpanuli Marbun, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengatakan pihaknya belum menerima gugatan perceraian Wendy Walters dan Reza Arab. Meski begitu, Tumpanuli Marbun mengatakan Reza Arab pernah mendaftarkan gugatan cerai terhadap Wendy Walters pada 17 Maret 2022. Namun perkara gugatan cerai tersebut tidak dilanjutkan oleh Reza Arab. Reza Arab diketahui mencabut gugatan cerainya pada 31 Maret 2022. Diberitakan sebelumnya, kabar perselingkuhan yang menyeret nama Reza Arab cukup membuat publik merasa terkejut. Sebab keduanya dikenal sebagai pasangan romantis dengan Arab yang kerap bersikap manis dengan Wendy Walters. Wendy Walters belak-belakan mengungkapkan alasan suaminya Reza Arab berselingkuh di belakangnya. Walaupun tidak bisa menjelaskan semua tentang persoalan rumah tangganya, Wendy membenarkan kabar perselingkuhan suaminya. Hal itu diungkapkan dalam YouTube milik Luna Maya belum lama ini. Di sisi lain, Wendy menyebut bahwa dirinya sudah mendapat pernyataan langsung dari suaminya terkait perselingkuhan itu. Atas perilaku suaminya itu, Wendy pernah bertanya alasan suaminya melakukan tindakan tersebut di belakangnya. Disebutkan Wendy jika Arab melakukan hal tersebut karena ingin mencoba berhubungan dengan wanita lain. Diakui Wendy, hal yang dialaminya saat ini membuatnya trauma. Ia menjadi sulit mempercayai tidak hanya kepada pria tetapi juga kepada wanita. Kita menuju informasi lainnya, Tribuners YouTuber Windah Basudara meraup 338 juta rupiah lewat galang dana dalam 3 hari. Maksud kami 3 jam. Dana program bantuan sosial YouTuber Windah Basudara tersebut akan diperuntukkan bagi Rahmat atau Ahmad, siswa sekolah luar biasa atau SLB yang viral di media sosial. Hal itu dilakukan sang YouTuber karena Windah Basudara dan Oki kerap disebut mirip. Rahmat atau Mamat atau Oki Boy adalah bocah asal kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara yang viral di media sosial TikTok. YouTuber Windah Basudara berhasil mengumpulkan lebih dari 300 juta rupiah saat live charity untuk Oki Boy Rahmat. Diketahui pertemuan Windah Basudara dan Oki Boy ini dinantikan oleh warganet. Kolaborasi tersebut diumumkan oleh sang YouTuber pada 10 Oktober 2022 di akun Instagramnya @windahbasudara. Dalam unggahan tersebut, Windah mengingatkan akan live streaming charity bersama Rahmat alias Oki Boy pada 11 Oktober 2022. Setelah melakukan live streaming kurang lebih 3 jam, Windah Basudara langsung membagikan hasil donasi untuk Rahmat dan anak-anak lain yang membutuhkan untuk mendapat sekolah dan berprestasi. Dalam unggahannya, menunjukkan hasil perolehan donasi mencapai 330.725.099
rupiah dengan dibulatkan menjadi 338 juta rupiah. Ia juga menunjukkan bukti transaksi nilai tersebut benar-benar ditransfer ke Yayasan Beasiswa 10.000. Diketahui Oki Boy ini viral saat rekam dan dibagikan di media sosial TikTok. Ia dijuluki Oki Boy karena saat direkam menggunakan kaos berwarna merah bertuliskan Oki. Tingkah lucunya menarik perhatian warganet hingga viral. Oki Boy ini sempat diajak bicara oleh konten kreator dengan bahasa yang kurang jelas. Ekspresi Rahmat pun menjadi sorotan hingga membuatnya viral. Anak berusia 12 tahun tersebut juga diketahui sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir hingga tukang bersih-bersih di hajatan. Setelah viral, Oki Boy ini kerap dimirip-miripkan dengan Winda Basudara. Hingga Winda Basudara sempat membuat cosplay menggunakan kaos yang sama yakni Oki. Kita menuju informasi terakhir Tribuners. YouTuber Winda Basudara tengah menjadi sorotan hingga menempati trending di Twitter. Hal itu merupakan buntut dari aksinya yang berhasil mengumpulkan lebih dari 300 juta rupiah saat live charity untuk Oki Boy Rahmat. Winda Basudara sendiri memiliki nama asli yaitu Brando Franco Winda yang dikenal sebagai YouTuber dan streamer game di Indonesia. Dirinya merupakan pria yang lahir di Manado pada 14 Maret 1992. Sebagai YouTuber, Winda Basudara telah memulainya sejak 29 Desember 2018. Setiap harinya, ia mengisi konten di kanal YouTube miliknya dengan live streaming bermain game atau konten-konten lainnya. Berpindah kehidupan pribadinya, Winda Basudara adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Ia memiliki kakak bernama Florence dan 2 adiknya bernama Caroline dan Vincent. Meski sekarang berprofesi sebagai YouTuber, dirinya pernah menempuh pendidikan jurusan hubungan internasional di London School of Public Relations. Hanya saja dirinya tidak menyelesaikan pendidikannya lantaran keterbatasan ekonomi. Kemudian, sebelum menjadi YouTuber terkenal seperti sekarang, dirinya sempat bekerja sebagai pelayan di hotel hingga waiters di restoran. Lalu, ia pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya itu dan banting setir menjadi seorang YouTuber. Kesuksesan dirinya menjadi YouTuber pun membuat dirinya dilirik oleh sebuah tim e-sport bernama Rex Regumcion atau RRQ. Ia pun didapuk menjadi brand ambassador RRQ pada 8 Juni 2021. Di sisi lain, Winda Basudara pun memiliki perbedaan paling terlihat dibanding streamer lain. Perbedaan itu yaitu ketika dirinya melakukan live streaming. Ia tidak pernah membuka donasi atau yang lebih dikenal dengan saweran. Bahkan ia justru menyarankan para followers atau pengikutnya agar berdonasi di www.kitabisa.com. Menurutnya, hal tersebut juga menjadi bentuk donasi untuk kanal YouTube-nya. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini. Jangan lupa saksikan Tribun News Seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Sesaat lagi masih ada informasi lain yang akan menemani Anda di program Live Update Siang yang akan dipandu oleh rekan kami Diamita. Saya Alexadia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang.
Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun Halo, selamat siang Tribuners. Hari ini bersama saya Alexa Dea akan menemani Anda dalam Tribun News Seleb edisi Rabu 12 Oktober 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita menuju informasi pertama Tribuners. Aksi Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun, ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora. Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang. Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut.
Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021, sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung, membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu. Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menggeparkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui, unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ica. Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ica yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada. Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini. Akan tetapi, Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Namun, ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok. Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung. Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti untuk datang dan diperiksa sebagai saksi. Tetapi hingga Selasa malam, penyidik belum bisa menghubungi pihak yang bersangkutan.
Penyidik bakal kembali melayangkan pemanggilan kedua yang belum diketahui kapan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait kasus KDRT Lesti Kejora. Mereka adalah asisten rumah tangga atau ART, teman dekat Lesti, Lesti sendiri, hingga kedua orang tua Lesti. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurma Dewi. Nurma menambahkan ayah dan ibu Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Oktober 2022. Sementara itu, Rizky Bilar tidak hadir dalam panggilan perdananya kali ini karena pekerjaan dan kesehatan. Terkait pemeriksaan Lesti Kejora, penyidik melakukannya di tempat aman dan dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Lesti Kejora tidak diketahui oleh suaminya Rizky Bilar. Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Ya, jadi untuk hari ini kita memanggil penjaga rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi ya, penjaga rumah. Besok akan ada pemanggilan saksi lagi nggak? Jika memang kita perlukan, pasti kita panggil lagi. Di tengah kasus KDRT yang menimpanya, Lesti Kejora diketahui tengah melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga besarnya. Atas hal itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Afril Manurung menyebut bahwa kliennya kecewa atas tindakan Lesti Kejora. Menurut Adek, Bilar sangat merasa sedih saat tahu istrinya Lesti Kejora pergi umroh. Terlebih disebutkannya, Lesti hanya berpamitan umroh melalui pesan WhatsApp. Namun saat ini, menurut Adek April, Rizky Bilar tidak bisa berbuat apa-apa. Adek pun menyebut Bilar dibuat bertanya-tanya apakah hal itu dilakukan benar-benar kemauan sang istri atau ada pihak ketiga yang menambah-nambahkan. Bagi Adek, keberangkatan Lesti Kejora umroh bersama keluarganya tidak seharusnya dilakukan di saat Rizky Bilar sedang bermasalah dengan hukum. Ia pun meragukan kondisi Lesti Kejora yang disebut mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar. Hingga Adek pun menyinggung soal harta kekayaan yang dimiliki Lesti Kejora hingga bisa berbuat sesuka hati kepada lelaki yang masih berstatus sebagai suaminya. Bahkan ia mengaku jika Rizky Bilar seolah tidak ada harga dirinya karena ulah istrinya. Diketahui beberapa potret ataupun video mengenai keberadaan hingga kondisi terbaru Lesti Kejora tersebar di media sosial. Ibu satu anak tersebut tampak melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Beberapa potret dan video penampilan terbarunya pun tampak terlihat dengan jelas. Seperti halnya penampilan terbaru Lesti Kejora dengan tampilan wajah natural dan memperlihatkan senyumannya. Lesti Kejora tampak sedang duduk bersama keluarganya. Istri Rizky Bilar yang tengah diajak berfoto oleh seseorang yang berdiri di sebelahnya itu tampil dalam balutan hijab berwarna hitam. Lesti Kejora yang disebut-sebut telah mengalami KDRT oleh Rizky Bilar itu tampil dengan wajah natural tanpa makeup. Tampilan matanya pun tampak sembab namun tetap memperlihatkan senyuman manisnya. Ia tampak mengenakan hijab syar'i dan cadar berwarna hitam. Melihat potret penampilan terbaru Lesti Kejora, sejumlah warganet pun memuji penampilannya dan memberikan dukungan semangat kepada Lesti.
Terkait dengan kabar Lesti Kejora sempat dibocorkan oleh diva Indonesia Rosa. Ia juga membocorkan isi percakapannya dengan Lesti Kejora selesai menerima tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar. Kala itu, Lesti Kejora meminta tolong kepada Rosa untuk dibantu berkoordinasi dengan keluarganya. Memiliki kedekatan dengan Lesti Kejora, Rosa pun tak berpikir dua kali untuk ikut membantu melakukan koordinasi dengan keluarga sang biduan. Pelantun lagu Tegar itu berharap kejadian serupa tak kembali menimpa Lesti Kejora. Sebagai sesama wanita, Rosa ikut mengecam segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental. Sebelumnya, Rosa ikut membagikan kondisi terkini Lesti Kejora melalui story Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Tampak Rosa mengabadikan tangkapan layar saat melakukan panggilan video dengan Lesti Kejora. Lesti terlihat menunjukkan senyumnya saat berbincang dengan Rosa. Raut wajah Lesti Kejora seakan menjadi kode kondisi sang penyanyi yang sudah berangsur membaik. Diketahui, kondisi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih menjadi perbincangan hangat warganet. Rizky Bilar diketahui tega melakukan penganiayaan terhadap sang istri karena diduga ketahuan selingkuh. Akibat perbuatannya tersebut, Lesti Kejora sempat masuk ke rumah sakit. Dokter yang menangani Lesti pun menyebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian leher. Setelah kejadian tersebut, Lesti Kejora seolah menghilang sejak akhir September 2022. Tentu, kabar Lesti tersebut membuat banyak orang merasa penasaran. Diketahui, story Rizky Bilar yang dibocorkan oleh selebgram Marisha Ica menghebohkan publik. Namun, atas aksinya itu, tak sedikit yang menilai bahwa sang selebgram hanya panjat sosial. Ia pun meradang dan mengungkapkan alasannya membocorkan story close friend dari Rizky Bilar. Menurut Marisha Ica, jika Rizky Bilar sudah mengunggah Instastory tersebut, artinya siap jika hal itu disebarkan lagi oleh orang lain. Hal itu disampaikan Ica melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 11 Oktober. Lalu, mantan istri Saiful Safir itu menuliskan jika isi Instastory yang dibuatnya bukan aib Rizky Bilar, namun pesan dari suami Lesti Kejora. Ica juga menilai bahwa curhatannya ditulis dengan tujuan agar orang membaca pesan tersebut, sehingga Bilar harus siap dengan konsekuensi jika menjadi perbincangan orang. Meskipun unggahan Instastory-nya sudah dibocorkan, Rizky Bilar juga sampai saat ini belum angkat bicara. Meskipun begitu, beberapa pihak keluarga dan kuasa hukumnya sudah memberikan beragam statement. Diketahui sebelumnya, Marisha Ica membeberkan Instastory Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Mulanya, awak media mendekati Marisha Ica untuk mengetahui pesan yang dibuat Rizky Bilar. Didekati awak media, Marisha Ica pun bocorkan status yang dibuat Rizky Bilar pada Instastory close friend-nya. Saat diperlihatkan Marisha Ica, ayah BBL itu terlihat membuat 3 Instastory. Dalam story tersebut, Rizky Bilar menyinggung adanya oknum yang memanfaatkan kabar KDRT yang menyeret namanya. Lalu pada unggahan selanjutnya, ia menuliskan jika hal ini karena adanya permainan licik dari seseorang sehingga membuka matanya secara lebar. Ayah BBL itu kembali menuliskan bahwa orang yang baru mendengar dari satu pihak pasti menganggapnya seorang psikopat.
Terkait dengan kabar KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora turut disoroti oleh Aldi Taher. Aktor kenamaan itu menyebut lebih baik berpoligami daripada berselingkuh hingga berbuat kekerasan. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Sembari berseloroh, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Sambil bergurau, mantan Dewa Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar Rizky Bilar berselingkuh. Hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Namun terkait dengan kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar selaku terlapor belum diperiksa, lantaran pada pemanggilan pertama dirinya mangkir karena alasan kesehatan. Kita menuju informasi berikutnya. Tribuners terkait gugatan cerai antara Roro Fitria dan Andre Irawan. Roro disebut menggugat suaminya berupa uang nafkah untuk anaknya. Ia juga meminta hak asuh anaknya Baby Sultan yang masih bayi agar jatuh kepadanya. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Roro Fitria, Asgar Syafri, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa 11 Oktober. Nafkah tersebut dilanjutkan oleh Asgar diberikan Andre Irawan untuk Roro Fitria setelah ada putusan cerai. Roro Fitria meminta nafkah ke Andre Irawan setelah bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak mereka yang baru dilahirkan. Disebutkan Asgar besaran nafkah yang diminta Roro yakni sekira 30 juta rupiah dan bisa lebih. Mengingat putra Roro dan Andre masih bayi, sehingga keperluannya masih sangat banyak. Meski begitu, pihak Roro tetap menyerahkan semuanya kepada Andre dalam memberikan nafkah. Sebagai informasi, Roro Fitria dan Andre Irawan resmi menikah pada 29 Desember 2021. Setelah setahun menjalani bahtera rumah tangga, selebritas Roro menggugat cerai suaminya pada Rabu 14 September 2022. Padahal Roro Fitria baru saja melahirkan putra pertamanya dengan Andre Irawan pada Agustus lalu. Roro Fitria diduga menggugat cerai Andre Irawan karena adanya KDRT hingga orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Hal itu membuat Roro Fitria sampai membutuhkan bantuan konselor dan psikolog untuk menanganinya. Bahkan saat sedang hamil pun, Roro Fitria mengaku diperlakukan kasar oleh sang suami. Menurut Roro, gugatan cerainya kepada Andre Irawan bukan bagian untuk menjauhi anaknya dari sang ayah. Ia menegaskan bahwa tujuannya untuk melindungi anaknya dari dugaan kekerasan verbal dan fisik yang dilakukan oleh Andre. Roro mengatakan setiap kali Andre berperilaku kasar, itu bisa berdampak pada buah hati mereka. Hak asuh anak kami minta hak ida dan dalam beberapa waktu juga kami ingin masih dibiayai oleh Andre sendiri. Intinya Nyai tetap kekeh untuk bercerai. Untuk biaya sendiri Bang dari Nyai berapa Bang? Iya, Nyai meminta biaya berapa Bang dari Andre? Masih standar sih, standar yang kami spesifikkan belum kami bulatkan berapa-berapanya, nanti kan tergantung dari Pak Andri juga bisanya berapa. Totalnya berapa? Iya Bang. Standar itu angka 10 sampai 50 juta gitu, berapa? Jadi kalau kami bilang 30 sebenarnya juga nggak cukup kan, biaya baby itu
banyak susu, banyak apa, banyak ini, jadi masih ada juga. Kami realistik, nggak mungkin kami minta sudah tus-tus gitu juga kami tidak. Kami sadar Andri juga lagi membangun bisnisnya atau usahanya gitu, jadi kami realistik. Roro Fitria kembali mengungkapkan alasan perceraiannya dari Andri Irawan. Roro melalui kuasa hukumnya Asgar Syafri mengungkapkan bahwa kliennya melayangkan gugatan cerai karena suaminya memiliki wanita idaman lain atau Will. Sehingga hal itu membuat Roro Fitria tertekan dan trauma. Alasan itu dikatakan Roro Fitria melalui kuasa hukumnya Asgar Syafri di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Jalan Harsono RM Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa 11 Oktober. Syafri mengatakan kliennya ngotot bercerai dari Andri Irawan karena adanya wanita idaman lain setelah 10 bulan mereka menikah. Asgar menyebut apabila mabuk judi masih bisa dimaafkan, tetapi jika sudah mabuk janda, hal itu tidak bisa dimaafkan oleh Roro Fitria. Lebih lanjut, ia mengungkapkan menurut penjelasan Roro, Andre diduga memiliki will yang terjadi sejak mereka menikah sampai sebelum mempunyai anak. Bahkan atas aksi suaminya, Roro sudah memiliki bukti dan sudah diberikan ke pengadilan sebagai bukti. Diakui Asgar jika Roro mendapati Andre diduga memiliki will tidak hanya satu wanita saja. Ada beberapa orang yang diduga will dari Andre. Bahkan Asgar menyebut dari beberapa wanita itu ada yang sudah memiliki anak dari Andre. Dengan adanya will tersebut, Roro Fitria pun memilih untuk mengakhiri pernikahannya dengan Andre Irawan, selain soal sikap sang suami yang membuatnya tertekan selama menikah. Diberitakan sebelumnya, Roro Fitria mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 14 September 2022 untuk berpisah dari Andri Irawan. Roro Fitria menikah dengan Andre pada 21 Desember 2022, maksud kami 2021 di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Roro Fitria dan Andri Irawan menjalani hubungan ta'aruf. Perkenalan singkat dan langsung menikah menjadi keputusan mereka berdua. Nyai memberi kesempatan kepada Andri. Satu wanita, dua wanita atau lebih? Hanya will. Berarti lebih dari satu. Lebih dari satu. Oke. Itu terjadi sejak kapan bang? Itu bang yang diketahui samanya. Gini loh, kalau dia mabuk judi masih dia judi, dia mabuk apa masih dia. Kalau udah mabuk janda kayaknya Nyai agak berat untuk menghentikan. Berarti will itu janda? Will itu sangat ini banget ya, materi itu sangat rahasia banget, kami tidak bisa menyatakan janda atau nama dari jadi faktor. Kita beralih ke informasi lainnya. Tribuners musisi Ahmad Dhani memberikan aksi panggung yang mengejutkan. Aksi tersebut dilakukan saat manggung bersama Ahmad Band di acara Synchronize Fest 2022 pada Minggu 9 Oktober. Dalam kesempatan itu, ia meneriakkan nama Ferdy Sambo di atas panggung dan disambut teriakan histeris dari penonton yang menyaksikan. Diketahui dalam acara Synchronize Fest 2022, Ahmad Band berisikan oleh Thomas sebagai basis, Yoyo di bagian drummer, Stephen Santoso di gitaris, dan Andra Ramadan di gitaris, dan Ahmad Dhani sebagai vokalis. Terkait dengan teriakan tersebut, Ahmad Dhani membeberkan alasannya. Ia mengatakan sebenarnya lagu yang ia nyanyikan mengharuskan ia teriak merdeka. Tetapi Dhani menggantinya menjadi Ferdy Sambo karena kasusnya tidak bisa dilupakan. Pentolan grup band Dewa 19 itu mengaku jika melihat kasus Ferdy Sambo, ia teringat dan terinspirasi dari peristiwa kecelakaan di Surabaya, Jawa Timur di tahun 1990-an. Sebab saat kecelakaan itu pemerintah setempat langsung menjadikannya sebagai monumen. Mantan suami Maya Estianty itu menyebut monumen itu dipajang di tengah jalan. Hal itu dilakukan agar semua orang melihat bahwa ada kejadian kecelakaan di tempat tersebut. Oleh karena itu, Ahmad Dhani berharap adanya monumen wajah Ferdy Sambo yang dipajang di Polri sebagai pengingat anggota kepolisian dan masyarakat Indonesia. Diketahui Ferdy Sambo merupakan seorang mantan Divpropam Polri yang dipecat karena diduga melakukan pembunuhan berencana kepada pengawalnya Brigadir Yosua Huta Barat. Ia dan istrinya Putri Chandrawati kini ditahan di Barreskrim Polri hingga menunggu sidang putusan. Ferdy Sambo berdalih melakukan pembunuhan tersebut karena mengetahui pengawalnya melakukan pelecehan terhadap istrinya. Hingga kini kasus tersebut masih bergulir dan menjadi perhatian masyarakat Indonesia.
Nih, harusnya itu kan teriakan kan merdeka harusnya. Kalau di original songnya kan biasanya jaya negeri ini, merdeka, biasanya kan gitu. Kali ini saya ganti Ferdy Sambo gitu. Kenapa Mas? Kenapa? Saya itu terinspirasi oleh dulu tahun 90-an di Surabaya. Tahun 90-an di Surabaya itu kalau ada mobil kecelakaan, hancur gitu ya, mobilnya hancur. Itu sama pemerintah setempat itu dijadikan monumen. Ditaruh di tengah jalan supaya orang melihat bahwa jadi menurut saya Ferdy Sambo itu sebuah monumen yang tidak boleh kita lupakan. Kenapa Mas? Ya, supaya tidak terjadi lagi peristiwa seperti itu. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners, terkait kasus penipuan yang menimpa artis Jessica Iskandar. Rekan bisnis yang dilaporkannya Christopher Stefanus Budianto alias Steven akhirnya muncul ke media. Ia menyebut dalam kasusnya dengan jedar dirinya sudah memberikan uang damai, namun ditolak oleh sang artis. Lebih lanjut, menurut Steven, Jessica Iskandar seolah memaksakan untuk membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Padahal bukti-bukti yang diberikan ibu dua anak itu tidak sesuai dengan laporannya. Upaya Steven untuk berdamai juga ditolak oleh Jessica Iskandar. Steven mengaku sudah menunjukkan itikat baik kepada jedar dengan memberikan uang ganti rugi sebesar 9,8 miliar rupiah. Namun uang damai itu justru ditolak oleh istri Vincent Verhaagh. Uang ganti rugi itu akan diberikan bertahap dari Steven kepada Jessica. Bahkan uang ganti rugi itu dikatakan Steven merupakan uang pribadinya, bukan uang perusahaan. Perkataan jedar saat menceritakan kasus tersebut membuat Steven terpojok. Togar Situmorang, pengacara Steven, menyayangkan langkah Jessica Iskandar yang memilih langkah hukum. Diketahui kasus ini berawal saat Jessica Iskandar dan Vincent Verhaagh mengaku mengalami kerugian hingga 9,8 miliar rupiah setelah berbisnis jual beli dan sewa mobil. Jessica Iskandar yang merasa ditipu saat 11 mobilnya diduga digelapkan ini melaporkan Steven ke Polda Metro Jaya. Sidang perdana mereka pun yang seharusnya digelar pada Rabu 5 Oktober di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terpaksa ditunda. Penundaan sidang itu karena pihak dari tergugat Christopher Stefanus Budianto tidak hadir. Diketahui selama ini Steven memang selalu diwakilkan oleh kuasa hukumnya untuk memberikan keterangan terkait kasusnya dengan Jessica Iskandar. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Indra Kents alias Indra Kesuma baru saja menjalani sidang pledoi atau nota pembelaan. Dalam kesempatan itu, Indra Kents meminta belas kasihan karena sudah dimiskinkan dan sudah tidak memiliki apapun. Diketahui, Indra Kents dimiskinkan akibat perkara investasi bodong binary option binomo yang menjeratnya. Indra menyampaikan hal itu saat membacakan pledoi atau nota pembelaan di depan majelis hakim, jaksa penuntut umum atau JPU, dan seluruh pihak yang hadir dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang pada Senin 10 Oktober 2022 malam. Indra menyebut seluruh harta miliknya sudah disita secara keseluruhan. Ia sudah tidak berhubungan yang berkaitan dengan binomo atau apapun lagi. Diketahui harta kekayaan Indra Kents termasuk barang-barang berharga berupa jam, mobil, sertifikat tanah dan rumah seharga miliaran rupiah disita dan dijadikan barang bukti dalam proses hukum. Rekening atas nama Indra dan keluarganya juga diblokir sejak ia ditangkap pihak kepolisian. Indra berujar dengan dimiskinkan, ia sudah menjalani konsekuensi atas tindakan yang disebut telah merugikan 144 korban. Oleh sebab itu, Indra Kents merasa tuntutan 15 tahun penjara dan denda uang 10 miliar rupiah subsidiar 12 bulan kurungan penjara tidak adil. Selain itu, Indra juga mengungkapkan ketidakadilan yang diterimanya lantaran pelaku utama yakni pihak binomo belum diperiksa lebih lanjut. Sedangkan dirinya yang mengaku hanya pengguna dan tanpa sengaja mempromosikan trading ilegal itu menjadi terdakwa.
Diketahui sebelumnya, Indra Kents dituntut oleh jaksa penuntut umum yakni 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah dengan pengganti kurungan 12 bulan apabila tidak membayar denda. Sidang berikutnya, majelis hakim akan bacakan vonis yang akan dijatuhkan kepada Indra Kents. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners terkait biduk rumah tangga Reza Arab dan Wendy Walters. Reza Arab disebut sudah pernah mengajukan permohonan cerai terhadap Wendy saat usia pernikahan mereka menginjak 1 tahun. Diketahui rumah tangga mereka tengah menjadi sorotan sebab kabar Reza Arab berselingkuh mencuat ke publik. Wendy Walters yang mengaku sakit hati mengetahui dugaan perselingkuhan Reza Arab ini memutuskan untuk berpisah dengan suaminya. Namun Wendy Walters belum mendaftarkan gugatan cerainya ke pengadilan. Tumpanuli Marbun, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengatakan pihaknya belum menerima gugatan perceraian Wendy Walters dan Reza Arab. Meski begitu, Tumpanuli Marbun mengatakan Reza Arab pernah mendaftarkan gugatan cerai terhadap Wendy Walters pada 17 Maret 2022. Namun perkara gugatan cerai tersebut tidak dilanjutkan oleh Reza Arab. Reza Arab diketahui mencabut gugatan cerainya pada 31 Maret 2022. Diberitakan sebelumnya, kabar perselingkuhan yang menyeret nama Reza Arab cukup membuat publik merasa terkejut. Sebab keduanya dikenal sebagai pasangan romantis dengan Arab yang kerap bersikap manis dengan Wendy Walters. Wendy Walters belak-belakan mengungkapkan alasan suaminya Reza Arab berselingkuh di belakangnya. Walaupun tidak bisa menjelaskan semua tentang persoalan rumah tangganya, Wendy membenarkan kabar perselingkuhan suaminya. Hal itu diungkapkan dalam YouTube milik Luna Maya belum lama ini. Di sisi lain, Wendy menyebut bahwa dirinya sudah mendapat pernyataan langsung dari suaminya terkait perselingkuhan itu. Atas perilaku suaminya itu, Wendy pernah bertanya alasan suaminya melakukan tindakan tersebut di belakangnya. Disebutkan Wendy jika Arab melakukan hal tersebut karena ingin mencoba berhubungan dengan wanita lain. Diakui Wendy, hal yang dialaminya saat ini membuatnya trauma. Ia menjadi sulit mempercayai tidak hanya kepada pria tetapi juga kepada wanita. Kita menuju informasi lainnya, Tribuners YouTuber Windah Basudara meraup 338 juta rupiah lewat galang dana dalam 3 hari. Maksud kami 3 jam. Dana program bantuan sosial YouTuber Windah Basudara tersebut akan diperuntukkan bagi Rahmat atau Ahmad, siswa sekolah luar biasa atau SLB yang viral di media sosial. Hal itu dilakukan sang YouTuber karena Windah Basudara dan Oki kerap disebut mirip. Rahmat atau Mamat atau Oki Boy adalah bocah asal kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara yang viral di media sosial TikTok. YouTuber Windah Basudara berhasil mengumpulkan lebih dari 300 juta rupiah saat live charity untuk Oki Boy Rahmat. Diketahui pertemuan Windah Basudara dan Oki Boy ini dinantikan oleh warganet. Kolaborasi tersebut diumumkan oleh sang YouTuber pada 10 Oktober 2022 di akun Instagramnya @windahbasudara. Dalam unggahan tersebut, Windah mengingatkan akan live streaming charity bersama Rahmat alias Oki Boy pada 11 Oktober 2022. Setelah melakukan live streaming kurang lebih 3 jam, Windah Basudara langsung membagikan hasil donasi untuk Rahmat dan anak-anak lain yang membutuhkan untuk mendapat sekolah dan berprestasi. Dalam unggahannya, menunjukkan hasil perolehan donasi mencapai 330.725.099
rupiah dengan dibulatkan menjadi 338 juta rupiah. Ia juga menunjukkan bukti transaksi nilai tersebut benar-benar ditransfer ke Yayasan Beasiswa 10.000. Diketahui Oki Boy ini viral saat rekam dan dibagikan di media sosial TikTok. Ia dijuluki Oki Boy karena saat direkam menggunakan kaos berwarna merah bertuliskan Oki. Tingkah lucunya menarik perhatian warganet hingga viral. Oki Boy ini sempat diajak bicara oleh konten kreator dengan bahasa yang kurang jelas. Ekspresi Rahmat pun menjadi sorotan hingga membuatnya viral. Anak berusia 12 tahun tersebut juga diketahui sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir hingga tukang bersih-bersih di hajatan. Setelah viral, Oki Boy ini kerap dimirip-miripkan dengan Winda Basudara. Hingga Winda Basudara sempat membuat cosplay menggunakan kaos yang sama yakni Oki. Kita menuju informasi terakhir Tribuners. YouTuber Winda Basudara tengah menjadi sorotan hingga menempati trending di Twitter. Hal itu merupakan buntut dari aksinya yang berhasil mengumpulkan lebih dari 300 juta rupiah saat live charity untuk Oki Boy Rahmat. Winda Basudara sendiri memiliki nama asli yaitu Brando Franco Winda yang dikenal sebagai YouTuber dan streamer game di Indonesia. Dirinya merupakan pria yang lahir di Manado pada 14 Maret 1992. Sebagai YouTuber, Winda Basudara telah memulainya sejak 29 Desember 2018. Setiap harinya, ia mengisi konten di kanal YouTube miliknya dengan live streaming bermain game atau konten-konten lainnya. Berpindah kehidupan pribadinya, Winda Basudara adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Ia memiliki kakak bernama Florence dan 2 adiknya bernama Caroline dan Vincent. Meski sekarang berprofesi sebagai YouTuber, dirinya pernah menempuh pendidikan jurusan hubungan internasional di London School of Public Relations. Hanya saja dirinya tidak menyelesaikan pendidikannya lantaran keterbatasan ekonomi. Kemudian, sebelum menjadi YouTuber terkenal seperti sekarang, dirinya sempat bekerja sebagai pelayan di hotel hingga waiters di restoran. Lalu, ia pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya itu dan banting setir menjadi seorang YouTuber. Kesuksesan dirinya menjadi YouTuber pun membuat dirinya dilirik oleh sebuah tim e-sport bernama Rex Regumcion atau RRQ. Ia pun didapuk menjadi brand ambassador RRQ pada 8 Juni 2021. Di sisi lain, Winda Basudara pun memiliki perbedaan paling terlihat dibanding streamer lain. Perbedaan itu yaitu ketika dirinya melakukan live streaming. Ia tidak pernah membuka donasi atau yang lebih dikenal dengan saweran. Bahkan ia justru menyarankan para followers atau pengikutnya agar berdonasi di www.kitabisa.com. Menurutnya, hal tersebut juga menjadi bentuk donasi untuk kanal YouTube-nya. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini. Jangan lupa saksikan Tribun News Seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Sesaat lagi masih ada informasi lain yang akan menemani Anda di program Live Update Siang yang akan dipandu oleh rekan kami Diamita. Saya Alexadia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang.
Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun Halo, selamat siang Tribuners. Hari ini bersama saya Alexa Dea akan menemani Anda dalam Tribun News Seleb edisi Rabu 12 Oktober 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita menuju informasi pertama Tribuners. Aksi Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun, ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora. Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang. Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut.
Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021, sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung, membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu. Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menggeparkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui, unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ica. Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ica yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada. Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini. Akan tetapi, Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Namun, ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok. Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung. Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti untuk datang dan diperiksa sebagai saksi. Tetapi hingga Selasa malam, penyidik belum bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Penyidik bakal kembali melayangkan pemanggilan kedua yang belum diketahui kapan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait kasus KDRT Lesti Kejora. Mereka adalah asisten rumah tangga atau ART, teman dekat Lesti, Lesti sendiri, hingga kedua orang tua Lesti.
Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Nurma menambahkan ayah dan ibu Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Oktober 2022. Sementara itu, Rizky Bilar tidak hadir dalam panggilan perdananya kali ini karena pekerjaan dan kesehatan. Terkait pemeriksaan Lesti Kejora, penyidik melakukannya di tempat aman dan dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Lesti Kejora tidak diketahui oleh suaminya Rizky Bilar. Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Ya, jadi untuk hari ini kita memanggil penjaga rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi ya, penjaga rumah. Besok akan ada pemanggilan saksi lagi nggak? Jika memang kita perlukan, pasti kita panggil lagi. Di tengah kasus KDRT yang menimpanya, Lesti Kejora diketahui tengah melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga besarnya. Atas hal itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Afril Manurung menyebut bahwa kliennya kecewa atas tindakan Lesti Kejora. Menurut Adek, Bilar sangat merasa sedih saat tahu istrinya Lesti Kejora pergi umroh. Terlebih disebutkannya, Lesti hanya berpamitan umroh melalui pesan WhatsApp. Namun saat ini, menurut Adek April, Rizky Bilar tidak bisa berbuat apa-apa. Adek pun menyebut Bilar dibuat bertanya-tanya apakah hal itu dilakukan benar-benar kemauan sang istri atau ada pihak ketiga yang menambah-nambahkan. Bagi Adek, keberangkatan Lesti Kejora umroh bersama keluarganya tidak seharusnya dilakukan di saat Rizky Bilar sedang bermasalah dengan hukum. Ia pun meragukan kondisi Lesti Kejora yang disebut mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar. Hingga Adek pun menyinggung soal harta kekayaan yang dimiliki Lesti Kejora hingga bisa berbuat sesuka hati kepada lelaki yang masih berstatus sebagai suaminya. Bahkan ia mengaku jika Rizky Bilar seolah tidak ada harga dirinya karena ulah istrinya. Diketahui beberapa potret ataupun video mengenai keberadaan hingga kondisi terbaru Lesti Kejora tersebar di media sosial. Ibu satu anak tersebut tampak melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Beberapa potret dan video penampilan terbarunya pun tampak terlihat dengan jelas. Seperti halnya penampilan terbaru Lesti Kejora dengan tampilan wajah natural dan memperlihatkan senyumannya. Lesti Kejora tampak sedang duduk bersama keluarganya. Istri Rizky Bilar yang tengah diajak berfoto oleh seseorang yang berdiri di sebelahnya itu tampil dalam balutan hijab berwarna hitam. Lesti Kejora yang disebut-sebut telah mengalami KDRT oleh Rizky Bilar itu tampil dengan wajah natural tanpa makeup. Tampilan matanya pun tampak sembab namun tetap memperlihatkan senyuman manisnya. Ia tampak mengenakan hijab syar'i dan cadar berwarna hitam. Melihat potret penampilan terbaru Lesti Kejora, sejumlah warganet pun memuji penampilannya dan memberikan dukungan semangat kepada Lesti. Terkait dengan kabar Lesti Kejora sempat dibocorkan oleh diva Indonesia Rosa. Ia juga membocorkan isi percakapannya dengan Lesti Kejora selesai menerima tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar.
Kala itu, Lesti Kejora meminta tolong kepada Rosa untuk dibantu berkoordinasi dengan keluarganya. Memiliki kedekatan dengan Lesti Kejora, Rosa pun tak berpikir dua kali untuk ikut membantu melakukan koordinasi dengan keluarga sang biduan. Pelantun lagu Tegar itu berharap kejadian serupa tak kembali menimpa Lesti Kejora. Sebagai sesama wanita, Rosa ikut mengecam segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental. Sebelumnya, Rosa ikut membagikan kondisi terkini Lesti Kejora melalui story Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Tampak Rosa mengabadikan tangkapan layar saat melakukan panggilan video dengan Lesti Kejora. Lesti terlihat menunjukkan senyumnya saat berbincang dengan Rosa. Raut wajah Lesti Kejora seakan menjadi kode kondisi sang penyanyi yang sudah berangsur membaik. Diketahui, kondisi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih menjadi perbincangan hangat warganet. Rizky Bilar diketahui tega melakukan penganiayaan terhadap sang istri karena diduga ketahuan selingkuh. Akibat perbuatannya tersebut, Lesti Kejora sempat masuk ke rumah sakit. Dokter yang menangani Lesti pun menyebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian leher. Setelah kejadian tersebut, Lesti Kejora seolah menghilang sejak akhir September 2022. Tentu, kabar Lesti tersebut membuat banyak orang merasa penasaran. Diketahui, story Rizky Bilar yang dibocorkan oleh selebgram Marisha Ica menghebohkan publik. Namun, atas aksinya itu, tak sedikit yang menilai bahwa sang selebgram hanya panjat sosial. Ia pun meradang dan mengungkapkan alasannya membocorkan story close friend dari Rizky Bilar. Menurut Marisha Ica, jika Rizky Bilar sudah mengunggah Instastory tersebut, artinya siap jika hal itu disebarkan lagi oleh orang lain. Hal itu disampaikan Ica melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 11 Oktober. Lalu, mantan istri Saiful Safir itu menuliskan jika isi Instastory yang dibuatnya bukan aib Rizky Bilar, namun pesan dari suami Lesti Kejora. Ica juga menilai bahwa curhatannya ditulis dengan tujuan agar orang membaca pesan tersebut, sehingga Bilar harus siap dengan konsekuensi jika menjadi perbincangan orang. Meskipun unggahan Instastory-nya sudah dibocorkan, Rizky Bilar juga sampai saat ini belum angkat bicara. Meskipun begitu, beberapa pihak keluarga dan kuasa hukumnya sudah memberikan beragam statement. Diketahui sebelumnya, Marisha Ica membeberkan Instastory Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Mulanya, awak media mendekati Marisha Ica untuk mengetahui pesan yang dibuat Rizky Bilar. Didekati awak media, Marisha Ica pun bocorkan status yang dibuat Rizky Bilar pada Instastory close friend-nya. Saat diperlihatkan Marisha Ica, ayah BBL itu terlihat membuat 3 Instastory. Dalam story tersebut, Rizky Bilar menyinggung adanya oknum yang memanfaatkan kabar KDRT yang menyeret namanya. Lalu pada unggahan selanjutnya, ia menuliskan jika hal ini karena adanya permainan licik dari seseorang sehingga membuka matanya secara lebar. Ayah BBL itu kembali menuliskan bahwa orang yang baru mendengar dari satu pihak pasti menganggapnya seorang psikopat. Terkait dengan kabar KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora turut disoroti oleh Aldi Taher. Aktor kenamaan itu menyebut lebih baik berpoligami daripada berselingkuh hingga berbuat kekerasan. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami.
Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Sembari berseloroh, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Sambil bergurau, mantan Dewa Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar Rizky Bilar berselingkuh. Hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Namun terkait dengan kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar selaku terlapor belum diperiksa, lantaran pada pemanggilan pertama dirinya mangkir karena alasan kesehatan. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners terkait gugatan cerai antara Roro Fitria dan Andre Irawan. Roro disebut menggugat suaminya berupa uang nafkah untuk anaknya. Ia juga meminta hak asuh anaknya Baby Sultan yang masih bayi agar jatuh kepadanya. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Roro Fitria, Asgar Syafri, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa 11 Oktober. Nafkah tersebut dilanjutkan oleh Asgar diberikan Andre Irawan untuk Roro Fitria setelah ada putusan cerai. Roro Fitria meminta nafkah ke Andre Irawan setelah bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak mereka yang baru dilahirkan. Disebutkan Asgar besaran nafkah yang diminta Roro yakni sekira 30 juta rupiah dan bisa lebih. Mengingat putra Roro dan Andre masih bayi, sehingga keperluannya masih sangat banyak. Meski begitu, pihak Roro tetap menyerahkan semuanya kepada Andre dalam memberikan nafkah. Sebagai informasi, Roro Fitria dan Andre Irawan resmi menikah pada 29 Desember 2021. Setelah setahun menjalani bahtera rumah tangga, selebritas Roro menggugat cerai suaminya pada Rabu 14 September 2022. Padahal Roro Fitria baru saja melahirkan putra pertamanya dengan Andre Irawan pada Agustus lalu. Roro Fitria diduga menggugat cerai Andre Irawan karena adanya KDRT hingga orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Hal itu membuat Roro Fitria sampai membutuhkan bantuan konselor dan psikolog untuk menanganinya. Bahkan saat sedang hamil pun, Roro Fitria mengaku diperlakukan kasar oleh sang suami. Menurut Roro, gugatan cerainya kepada Andre Irawan bukan bagian untuk menjauhi anaknya dari sang ayah. Ia menegaskan bahwa tujuannya untuk melindungi anaknya dari dugaan kekerasan verbal dan fisik yang dilakukan oleh Andre. Roro mengatakan setiap kali Andre berperilaku kasar, itu bisa berdampak pada buah hati mereka. Hak asuh anak, kami minta hak ida dan dalam beberapa waktu juga kami ingin masih dibiayai oleh Andre sendiri. Intinya yang tetap kekeh untuk bercerai. Untuk biaya sendiri Bang dari Nyai berapa Bang? Iya, Nyai meminta biaya berapa Bang dari Andre? Masih standar sih, standar yang kami spesifikkan belum kami bulatkan berapa-berapanya, nanti kan tergantung dari Pak Andri juga bisanya berapa. Totalnya berapa? Iya Bang. Standar itu angka 10 sampai 50 juta gitu, berapa? Jadi kalau kami bilang 30 sebenarnya juga nggak cukup kan, biaya baby itu banyak susu, banyak apa, banyak ini, jadi masih ada juga. Kami realistik, nggak mungkin kami minta sudah tus-tus gitu juga, kami sadar Andri juga lagi membangun bisnisnya atau usahanya gitu, jadi kami realistik. Roro Fitria kembali mengungkapkan alasan perceraiannya dari Andre Irawan. Roro melalui kuasa hukumnya Asgar Syafri mengungkapkan bahwa kliennya melayangkan gugatan cerai karena suaminya memiliki wanita idaman lain atau Will.
Sehingga hal itu membuat Roro Fitria tertekan dan trauma. Alasan itu dikatakan Roro Fitria melalui kuasa hukumnya Asgar Syafri di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Jalan Harsono RM Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa 11 Oktober. Syafri mengatakan kliennya ngotot bercerai dari Andre Irawan karena adanya wanita idaman lain setelah 10 bulan mereka menikah. Asgar menyebut apabila mabuk judi masih bisa dimaafkan, tetapi jika sudah mabuk janda, hal itu tidak bisa dimaafkan oleh Roro Fitria. Lebih lanjut, ia mengungkapkan, menurut penjelasan Roro, Andre diduga memiliki will yang terjadi sejak mereka menikah sampai sebelum mempunyai anak. Bahkan atas aksi suaminya, Roro sudah memiliki bukti dan sudah diberikan ke pengadilan sebagai bukti. Diakui Asgar, jika Roro mendapati Andre diduga memiliki will tidak hanya satu wanita saja. Ada beberapa orang yang diduga will dari Andre. Bahkan Asgar menyebut dari beberapa wanita itu ada yang sudah memiliki anak dari Andre. Dengan adanya will tersebut, Roro Fitria pun memilih untuk mengakhiri pernikahannya dengan Andre Irawan, selain soal sikap sang suami yang membuatnya tertekan selama menikah. Diberitakan sebelumnya, Roro Fitria mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 14 September 2022 untuk berpisah dari Andre Irawan. Roro Fitria menikah dengan Andre pada 21 Desember 2021 di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Roro Fitria dan Andre Irawan menjalani hubungan ta'aruf. Perkenalan singkat dan langsung menikah menjadi keputusan mereka berdua. Nyai memberi kesempatan kepada Andre. Satu wanita, dua wanita atau lebih? Hanya will. Berarti lebih dari satu. Lebih dari satu. Oke. Itu terjadi sejak kapan bang? Itu bang yang diketahui sama Nyai. Gini bang, kalau dia mabuk judi masih jam judi. Dia mabuk apa masih jam. Kalau udah mabuk janda kayaknya Nyai agak berat untuk menghentikan. Berarti will itu janda? Will itu sangat ini banget ya, materi itu sangat rahasia banget, kami tidak bisa menyatakan janda atau nama dari Berarti itu jadi faktor. Kita beralih ke informasi lainnya. Tribuners musisi Ahmad Dhani memberikan aksi panggung yang mengejutkan. Aksi tersebut dilakukan saat manggung bersama Ahmad Band di acara Synchronize Fest 2022 pada Minggu 9 Oktober. Dalam kesempatan itu, ia meneriakkan nama Ferdy Sambo di atas panggung dan disambut teriakan histeris dari penonton yang menyaksikan. Diketahui dalam acara Synchronize Fest 2022, Ahmad Band berisikan oleh Thomas sebagai basis, Yoyo di bagian drummer, Steven Santoso di gitaris, dan Andra Ramadan di gitaris, dan Ahmad Dhani sebagai vokalis. Terkait dengan teriakan tersebut, Ahmad Dhani membeberkan alasannya. Ia mengatakan sebenarnya lagu yang ia nyanyikan mengharuskan ia teriak merdeka. Tetapi Dhani menggantinya menjadi Ferdy Sambo karena kasusnya tidak bisa dilupakan. Pentolan grup band Dewa 19 itu mengaku jika melihat kasus Ferdy Sambo, ia teringat dan terinspirasi dari peristiwa kecelakaan di Surabaya, Jawa Timur di tahun 1990-an. Sebab saat kecelakaan itu pemerintah setempat langsung menjadikannya sebagai monumen. Mantan suami Maya Estianty itu menyebut monumen itu dipajang di tengah jalan. Hal itu dilakukan agar semua orang melihat bahwa ada kejadian kecelakaan di tempat tersebut. Oleh karena itu, Ahmad Dhani berharap adanya monumen wajah Ferdy Sambo yang dipajang di Polri sebagai pengingat anggota kepolisian dan masyarakat Indonesia. Diketahui Ferdy Sambo merupakan seorang mantan Divpropam Polri yang dipecat karena diduga melakukan pembunuhan berencana kepada pengawalnya Brigadir Yosua Huta Barat. Ia dan istrinya Putri Chandrawati kini ditahan di Barreskrim Polri hingga menunggu sidang putusan. Ferdy Sambo berdalih melakukan pembunuhan tersebut karena mengetahui pengawalnya melakukan pelecehan terhadap istrinya. Hingga kini kasus tersebut masih bergulir dan menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Nih, harusnya itu kan teriakan kan merdeka harusnya. Kalau di original songnya kan biasanya jaya negeri ini, merdeka, biasanya kan gitu. Kali ini saya ganti Ferdy Sambo gitu. Kenapa mas? Kenapa? Saya itu terinspirasi oleh dulu tahun 90-an di Surabaya. Tahun 90-an di Surabaya itu kalau ada mobil kecelakaan, hancur gitu ya, mobilnya hancur, itu sama pemerintah setempat itu dijadikan monumen. Taruh di
di tengah jalan supaya orang melihat bahwa jadi menurut saya Ferdy Sambo itu sebuah monumen yang tidak boleh kita lupakan. Kenapa Mas? Ya, supaya tidak terjadi lagi peristiwa seperti itu. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners, terkait kasus penipuan yang menimpa artis Jessica Iskandar. Rekan bisnis yang dilaporkannya Christopher Stefanus Budianto alias Steven akhirnya muncul ke media. Ia menyebut dalam kasusnya dengan jedar dirinya sudah memberikan uang damai, namun ditolak oleh sang artis. Lebih lanjut, menurut Steven, Jessica Iskandar seolah memaksakan untuk membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Padahal bukti-bukti yang diberikan ibu dua anak itu tidak sesuai dengan laporannya. Upaya Steven untuk berdamai juga ditolak oleh Jessica Iskandar. Steven mengaku sudah menunjukkan itikat baik kepada Jedar dengan memberikan uang ganti rugi sebesar 9,8 miliar rupiah. Namun uang damai itu justru ditolak oleh istri Vincent Verhaagh. Uang ganti rugi itu akan diberikan bertahap dari Steven kepada Jessica. Bahkan uang ganti rugi itu dikatakan Steven merupakan uang pribadinya, bukan uang perusahaan. Perkataan Jedar saat menceritakan kasus tersebut membuat Steven terpojok. Togar Situmorang, pengacara Steven, menyayangkan langkah Jessica Iskandar yang memilih langkah hukum. Diketahui kasus ini berawal saat Jessica Iskandar dan Vincent Verhaagh mengaku mengalami kerugian hingga 9,8 miliar rupiah setelah berbisnis jual beli dan sewa mobil. Jessica Iskandar yang merasa ditipu saat 11 mobilnya diduga digelapkan ini melaporkan Steven ke Polda Metro Jaya. Sidang perdana mereka pun yang seharusnya digelar pada Rabu 5 Oktober di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terpaksa ditunda. Penundaan sidang itu karena pihak dari tergugat Christopher Stefanus Budianto tidak hadir. Diketahui selama ini Steven memang selalu diwakilkan oleh kuasa hukumnya untuk memberikan keterangan terkait kasusnya dengan Jessica Iskandar. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners. Indra Kents alias Indra Kesuma baru saja menjalani sidang pledoi atau nota pembelaan. Dalam kesempatan itu, Indra Kents meminta belas kasihan karena sudah dimiskinkan dan sudah tidak memiliki apapun. Diketahui, Indra Kents dimiskinkan akibat perkara investasi bodong binary option Binomo yang menjeratnya. Indra menyampaikan hal itu saat membacakan pledoi atau nota pembelaan di depan majelis hakim, jaksa penuntut umum atau JPU, dan seluruh pihak yang hadir dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang pada Senin 10 Oktober 2022 malam. Indra menyebut seluruh harta miliknya sudah disita secara keseluruhan. Ia sudah tidak berhubungan yang berkaitan dengan Binomo atau apapun lagi. Diketahui harta kekayaan Indra Kents termasuk barang-barang berharga berupa jam, mobil, sertifikat tanah dan rumah seharga miliaran rupiah disita dan dijadikan barang bukti dalam proses hukum. Rekening atas nama Indra dan keluarganya juga diblokir sejak ia ditangkap pihak kepolisian. Indra berujar dengan dimiskinkan, ia sudah menjalani konsekuensi atas tindakan yang disebut telah merugikan 144 korban. Oleh sebab itu, Indra Kents merasa tuntutan 15 tahun penjara dan denda uang 10 miliar rupiah subsidiar 12 bulan kurungan penjara tidak adil. Selain itu, Indra juga mengungkapkan ketidakadilan yang diterimanya lantaran pelaku utama yakni pihak Binomo belum diperiksa lebih lanjut. Sedangkan dirinya yang mengaku hanya pengguna dan tanpa sengaja mempromosikan trading ilegal itu menjadi terdakwa. Diketahui sebelumnya, Indra Kents dituntut oleh jaksa penuntut umum yakni 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah dengan pengganti kurungan 12 bulan apabila tidak membayar denda. Sidang berikutnya, majelis hakim akan bacakan vonis yang akan dijatuhkan kepada Indra Kents.
Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners terkait biduk rumah tangga Reza Arab dan Wendy Walters. Reza Arab disebut sudah pernah mengajukan permohonan cerai terhadap Wendy saat usia pernikahan mereka menginjak 1 tahun. Diketahui rumah tangga mereka tengah menjadi sorotan sebab kabar Reza Arab berselingkuh mencuat ke publik. Wendy Walters yang mengaku sakit hati mengetahui dugaan perselingkuhan Reza Arab ini memutuskan untuk berpisah dengan suaminya. Namun Wendy Walters belum mendaftarkan gugatan cerainya ke pengadilan. Tumpanuli Marbun, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengatakan pihaknya belum menerima gugatan perceraian Wendy Walters dan Reza Arab. Meski begitu, Tumpanuli Marbun mengatakan Reza Arab pernah mendaftarkan gugatan cerai terhadap Wendy Walters pada 17 Maret 2022. Namun perkara gugatan cerai tersebut tidak dilanjutkan oleh Reza Arab. Reza Arab diketahui mencabut gugatan cerainya pada 31 Maret 2022. Diberitakan sebelumnya, kabar perselingkuhan yang menyeret nama Reza Arab cukup membuat publik merasa terkejut. Sebab keduanya dikenal sebagai pasangan romantis dengan Arab yang kerap bersikap manis dengan Wendy Walters. Wendy Walters belak-belakan mengungkapkan alasan suaminya Reza Arab berselingkuh di belakangnya. Walaupun tidak bisa menjelaskan semua tentang persoalan rumah tangganya, Wendy membenarkan kabar perselingkuhan suaminya. Hal itu diungkapkan dalam YouTube milik Luna Maya belum lama ini. Di sisi lain, Wendy menyebut bahwa dirinya sudah mendapat pernyataan langsung dari suaminya terkait perselingkuhan itu. Atas perilaku suaminya itu, Wendy pernah bertanya alasan suaminya melakukan tindakan tersebut di belakangnya. Disebutkan Wendy jika Arab melakukan hal tersebut karena ingin mencoba berhubungan dengan wanita lain. Diakui Wendy, hal yang dialaminya saat ini membuatnya trauma. Ia menjadi sulit mempercayai tidak hanya kepada pria tetapi juga kepada wanita. Kita menuju informasi lainnya, Tribuners YouTuber Windah Basudara meraup 338 juta rupiah lewat galang dana dalam 3 hari. Maksud kami 3 jam. Dana program bantuan sosial YouTuber Windah Basudara tersebut akan diperuntukkan bagi Rahmat atau Ahmad, siswa sekolah luar biasa atau SLB yang viral di media sosial. Hal itu dilakukan sang YouTuber karena Windah Basudara dan Oki kerap disebut mirip. Rahmat atau Mamat atau Oki Boy adalah bocah asal kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara yang viral di media sosial TikTok. YouTuber Windah Basudara berhasil mengumpulkan lebih dari 300 juta rupiah saat live charity untuk Oki Boy Rahmat. Diketahui pertemuan Windah Basudara dan Oki Boy ini dinantikan oleh warganet. Kolaborasi tersebut diumumkan oleh sang YouTuber pada 10 Oktober 2022 di akun Instagramnya @windahbasudara. Dalam unggahan tersebut, Windah mengingatkan akan live streaming charity bersama Rahmat alias Oki Boy pada 11 Oktober 2022. Setelah melakukan live streaming kurang lebih 3 jam, Windah Basudara langsung membagikan hasil donasi untuk Rahmat dan anak-anak lain yang membutuhkan untuk mendapat sekolah dan berprestasi. Dalam unggahannya, menunjukkan hasil perolehan donasi mencapai 330.725.099 rupiah dengan dibulatkan menjadi 338 juta rupiah. Ia juga menunjukkan bukti transaksi nilai tersebut benar-benar ditransfer ke Yayasan Beasiswa 10.000. Diketahui Oki Boy ini viral saat rekam dan dibagikan di media sosial TikTok. Ia dijuluki Oki Boy karena saat direkam menggunakan kaos berwarna merah bertuliskan Oki. Tingkah lucunya menarik perhatian warganet hingga viral. Oki Boy ini sempat diajak bicara oleh konten kreator dengan bahasa yang kurang jelas. Ekspresi Rahmat pun menjadi sorotan hingga membuatnya viral. Anak berusia 12 tahun tersebut juga diketahui sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir hingga tukang bersih-bersih di hajatan. Setelah viral, Oki Boy ini kerap dimirip-miripkan dengan Windah Basudara.
Hingga Winda Basudara sempat membuat cosplay menggunakan kaos yang sama yakni Ogi. Kita menuju informasi terakhir Tribuners. YouTuber Winda Basudara tengah menjadi sorotan hingga menempati trending di Twitter. Hal itu merupakan buntut dari aksinya yang berhasil mengumpulkan lebih dari 300 juta rupiah saat live charity untuk Ogi Boy Rahmat. Winda Basudara sendiri memiliki nama asli yaitu Brando Franco Winda yang dikenal sebagai YouTuber dan streamer game di Indonesia. Dirinya merupakan pria yang lahir di Manado pada 14 Maret 1992. Sebagai YouTuber, Winda Basudara telah memulainya sejak 29 Desember 2018. Setiap harinya, ia mengisi konten di kanal YouTube miliknya dengan live streaming bermain game atau konten-konten lainnya. Berpindah kehidupan pribadinya, Winda Basudara adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Ia memiliki kakak bernama Florence dan 2 adiknya bernama Caroline dan Vincent. Meski sekarang berprofesi sebagai YouTuber, dirinya pernah menempuh pendidikan jurusan hubungan internasional di London School of Public Relations. Hanya saja dirinya tidak menyelesaikan pendidikannya lantaran keterbatasan ekonomi. Kemudian, sebelum menjadi YouTuber terkenal seperti sekarang, dirinya sempat bekerja sebagai pelayan di hotel hingga waiters di restoran. Lalu, ia pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya itu dan banting setir menjadi seorang YouTuber. Kesuksesan dirinya menjadi YouTuber pun membuat dirinya dilirik oleh sebuah tim e-sport bernama Rex Regumcion atau RRQ. Ia pun didapuk menjadi brand ambassador RRQ pada 8 Juni 2021. Di sisi lain, Winda Basudara pun memiliki perbedaan paling terlihat dibanding streamer lain. Perbedaan itu yaitu ketika dirinya melakukan live streaming. Ia tidak pernah membuka donasi atau yang lebih dikenal dengan saweran. Bahkan ia justru menyarankan para followers atau pengikutnya agar berdonasi di www.kitabisa.com. Menurutnya, hal tersebut juga menjadi bentuk donasi untuk kanal YouTube-nya. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini. Jangan lupa saksikan Tribun News Seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Sesaat lagi masih ada informasi lain yang akan menemani Anda di program Live Update Siang yang akan dipandu oleh rekan kami Diamita. Saya Alexadia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen.
Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piondemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piondemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun Halo, selamat siang Tribuners. Hari ini bersama saya Alexa Dea akan menemani Anda dalam Tribun News Seleb edisi Rabu 12 Oktober 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita menuju informasi pertama Tribuners. Aksi Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun, ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora. Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang. Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut. Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021 sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung, membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu.
Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menggeparkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui, unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ija. Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ija yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada. Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini. Akan tetapi, Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Namun, ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok. Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung. Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti untuk datang dan diperiksa sebagai saksi. Tetapi hingga Selasa malam, penyidik belum bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Penyidik bakal kembali melayangkan pemanggilan kedua yang belum diketahui kapan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait kasus KDRT Lesti Kejora. Mereka adalah asisten rumah tangga atau ART, teman dekat Lesti, Lesti sendiri, hingga kedua orang tua Lesti. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Nurma menambahkan ayah dan ibu Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Oktober 2022. Sementara itu, Rizky Bilar tidak hadir dalam panggilan perdananya kali ini karena pekerjaan dan kesehatan. Terkait pemeriksaan Lesti Kejora, penyidik melakukannya di tempat aman dan dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Lesti Kejora tidak diketahui oleh suaminya Rizky Bilar. Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Ya, jadi untuk hari ini kita memanggil penjaga rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan
kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh, ya, yang ketujuh, ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi, ya, penjaga rumah. Besok akan ada pemanggilan saksi lagi nggak, Bu? Jika memang kita perlukan, pasti kita panggil lagi. Di tengah kasus KDRT yang menimpanya, Lesti Kejora diketahui tengah melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga besarnya. Atas hal itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Afril Manurung, menyebut bahwa kliennya kecewa atas tindakan Lesti Kejora. Menurut Adek, Bilar sangat merasa sedih saat tahu istrinya Lesti Kejora pergi umroh. Terlebih disebutkannya, Lesti hanya berpamitan umroh melalui pesan WhatsApp. Namun saat ini, menurut Adek April, Rizky Bilar tidak bisa berbuat apa-apa. Adek pun menyebut Bilar dibuat bertanya-tanya apakah hal itu dilakukan benar-benar kemauan sang istri atau ada pihak ketiga yang menambah-nambahkan. Bagi Adek, keberangkatan Lesti Kejora umroh bersama keluarganya tidak seharusnya dilakukan di saat Rizky Bilar sedang bermasalah dengan hukum. Ia pun meragukan kondisi Lesti Kejora yang disebut mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar. Hingga Adek pun menyinggung soal harta kekayaan yang dimiliki Lesti Kejora hingga bisa berbuat sesuka hati kepada lelaki yang masih berstatus sebagai suaminya. Bahkan ia mengaku jika Rizky Bilar seolah tidak ada harga dirinya karena ulah istrinya. Diketahui beberapa potret ataupun video mengenai keberadaan hingga kondisi terbaru Lesti Kejora tersebar di media sosial. Ibu satu anak tersebut tampak melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Beberapa potret dan video penampilan terbarunya pun tampak terlihat dengan jelas. Seperti halnya penampilan terbaru Lesti Kejora dengan tampilan wajah natural dan memperlihatkan senyumannya. Lesti Kejora tampak sedang duduk bersama keluarganya. Istri Rizky Bilar yang tengah diajak berfoto oleh seseorang yang berdiri di sebelahnya itu tampil dalam balutan hijab berwarna hitam. Lesti Kejora yang disebut-sebut telah mengalami KDRT oleh Rizky Bilar itu tampil dengan wajah natural tanpa makeup. Tampilan matanya pun tampak sembab namun tetap memperlihatkan senyuman manisnya. Ia tampak mengenakan hijab syar'i dan cadar berwarna hitam. Melihat potret penampilan terbaru Lesti Kejora, sejumlah warganet pun memuji penampilannya dan memberikan dukungan semangat kepada Lesti. Terkait dengan kabar Lesti Kejora sempat dibocorkan oleh diva Indonesia Rosa. Ia juga membocorkan isi percakapannya dengan Lesti Kejora selesai menerima tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar. Kala itu, Lesti Kejora meminta tolong kepada Rosa untuk dibantu berkoordinasi dengan keluarganya. Memiliki kedekatan dengan Lesti Kejora, Rosa pun tak berpikir dua kali untuk ikut membantu melakukan koordinasi dengan keluarga sang biduan. Pelantun lagu Tegar itu berharap kejadian serupa tak kembali menimpa Lesti Kejora. Sebagai sesama wanita, Rosa ikut mengecam segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental. Sebelumnya, Rosa ikut membagikan kondisi terkini Lesti Kejora melalui story Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Tampak Rosa mengabadikan tangkapan layar saat melakukan panggilan video dengan Lesti Kejora. Lesti terlihat menunjukkan senyumnya saat berbincang dengan Rosa. Raut wajah Lesti Kejora seakan menjadi kode kondisi sang penyanyi yang sudah berangsur membaik. Diketahui, kondisi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih menjadi perbincangan hangat warganet. Rizky Bilar diketahui tega melakukan penganiayaan terhadap sang istri karena diduga ketahuan selingkuh. Akibat perbuatannya tersebut, Lesti Kejora sempat masuk ke rumah sakit. Dokter yang menangani Lesti pun menyebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian leher. Setelah kejadian tersebut, Lesti Kejora seolah menghilang sejak akhir September 2022.
Tentu, kabar Lesti tersebut membuat banyak orang merasa penasaran. Diketahui, story Rizky Bilar yang dibocorkan oleh selebgram Marsha Icha menghebohkan publik. Namun, atas aksinya itu, tak sedikit yang menilai bahwa sang selebgram hanya panjat sosial. Ia pun meradang dan mengungkapkan alasannya membocorkan story close friend dari Rizky Bilar. Menurut Marsha Icha, jika Rizky Bilar sudah mengunggah Instastory tersebut, artinya siap jika hal itu disebarkan lagi oleh orang lain. Hal itu disampaikan Icha melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 11 Oktober. Lalu, mantan istri Saiful Safir itu menuliskan jika isi Instastory yang dibuatnya bukan aib Rizky Bilar, namun pesan dari suami Lesti Kejora. Icha juga menilai bahwa curhatannya ditulis dengan tujuan agar orang membaca pesan tersebut, sehingga Bilar harus siap dengan konsekuensi jika menjadi perbincangan orang. Meskipun unggahan Instastory-nya sudah dibocorkan, Rizky Bilar juga sampai saat ini belum angkat bicara. Meskipun begitu, beberapa pihak keluarga dan kuasa hukumnya sudah memberikan beragam statement. Diketahui sebelumnya, Marsha Icha membeberkan Instastory Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Mulanya, awak media mendekati Marsha Icha untuk mengetahui pesan yang dibuat Rizky Bilar. Didekati awak media, Marsha Icha pun bocorkan status yang dibuat Rizky Bilar pada Instastory close friend-nya. Saat diperlihatkan Marsha Icha, ayah BBL itu terlihat membuat 3 Instastory. Dalam story tersebut, Rizky Bilar menyinggung adanya oknum yang memanfaatkan kabar KDRT yang menyeret namanya. Lalu pada unggahan selanjutnya, ia menuliskan jika hal ini karena adanya permainan licik dari seseorang sehingga membuka matanya secara lebar. Ayah BBL itu kembali menuliskan bahwa orang yang baru mendengar dari satu pihak pasti menganggapnya seorang psikopat. Terkait dengan kabar KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora turut disoroti oleh Aldi Taher. Aktor kenamaan itu menyebut lebih baik berpoligami daripada berselingkuh hingga berbuat kekerasan. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Sembari berseloroh, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Sambil bergurau, mantan Dewa Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar Rizky Bilar berselingkuh. Hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Namun terkait dengan kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar selaku terlapor belum diperiksa, lantaran pada pemanggilan pertama dirinya mangkir karena alasan kesehatan.
Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners terkait gugatan cerai antara Roro Fitria dan Andre Irawan. Roro disebut menggugat suaminya berupa uang nafkah untuk anaknya. Ia juga meminta hak asuh anaknya Baby Sultan yang masih bayi agar jatuh kepadanya. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Roro Fitria, Asgar Syafri, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa 11 Oktober. Nafkah tersebut dilanjutkan oleh Asgar diberikan Andre Irawan untuk Roro Fitria setelah ada putusan cerai. Roro Fitria meminta nafkah ke Andre Irawan setelah bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak mereka yang baru dilahirkan. Disebutkan Asgar besaran nafkah yang diminta Roro yakni sekira 30 juta rupiah dan bisa lebih. Mengingat putra Roro dan Andre masih bayi, sehingga keperluannya masih sangat banyak. Meski begitu, pihak Roro tetap menyerahkan semuanya kepada Andre dalam memberikan nafkah. Sebagai informasi, Roro Fitria dan Andre Irawan resmi menikah pada 29 Desember 2021. Setelah setahun menjalani bahtera rumah tangga, selebritas Roro menggugat cerai suaminya pada Rabu 14 September 2022. Padahal Roro Fitria baru saja melahirkan putra pertamanya dengan Andre Irawan pada Agustus lalu. Roro Fitria diduga menggugat cerai Andre Irawan karena adanya KDRT hingga orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Hal itu membuat Roro Fitria sampai membutuhkan bantuan konselor dan psikolog untuk menanganinya. Bahkan saat sedang hamil pun, Roro Fitria mengaku diperlakukan kasar oleh sang suami. Menurut Roro, gugatan cerainya kepada Andre Irawan bukan bagian untuk menjauhi anaknya dari sang ayah. Ia menegaskan bahwa tujuannya untuk melindungi anaknya dari dugaan kekerasan verbal dan fisik yang dilakukan oleh Andre. Roro mengatakan setiap kali Andre berperilaku kasar, itu bisa berdampak pada buah hati mereka. Hak asuh anak, kami minta hak ida dan dalam beberapa waktu juga kami ingin masih dibiayai oleh Andre sendiri. Intinya Nyai tetap kekeh untuk bercerai. Kekeh bercerai. Untuk biaya sendiri Bang dari Nyai berapa Bang? Iya, Nyai meminta biaya berapa Bang dari Biaya Andre? Masih standar sih, standar yang kami spesifikkan belum kami bulatkan berapa-berapanya, nanti kan tergantung dari Pak Andri juga bisanya berapa. Totalnya berapa? Iya Bang. Standar itu angka 10 sampai 50 juta gitu, berapa? Jadi kalau kami bilang 30 sebenarnya juga nggak cukup kan, biaya baby itu banyak susu, banyak apa, banyak ini, jadi masih ada juga. Kami realistik, nggak mungkin kami minta sudah tus-tus gitu juga, kami sadar Andri juga lagi membangun bisnisnya atau usahanya gitu, jadi kami realistik. Roro Fitria kembali mengungkapkan alasan perceraiannya dari Andre Irawan. Roro melalui kuasa hukumnya Asgar Syafri mengungkapkan bahwa kliennya melayangkan gugatan cerai karena suaminya memiliki wanita idaman lain atau Will. Sehingga hal itu membuat Roro Fitria tertekan dan trauma. Alasan itu dikatakan Roro Fitria melalui kuasa hukumnya Asgar Syafri di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Jalan Harsono RM Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa 11 Oktober. Syafri mengatakan kliennya ngotot bercerai dari Andre Irawan karena adanya wanita idaman lain setelah 10 bulan mereka menikah. Asgar menyebut apabila mabuk judi masih bisa dimaafkan, tetapi jika sudah mabuk janda, hal itu tidak bisa dimaafkan oleh Roro Fitria. Lebih lanjut, ia mengungkapkan menurut penjelasan Roro, Andre diduga memiliki will yang terjadi sejak mereka menikah sampai sebelum mempunyai anak. Bahkan atas aksi suaminya, Roro sudah memiliki bukti dan sudah diberikan ke pengadilan sebagai bukti. Diakui Asgar jika Roro mendapati Andre diduga memiliki will tidak hanya satu wanita saja. Ada beberapa orang yang diduga will dari Andre. Bahkan Asgar menyebut dari beberapa wanita itu ada yang sudah memiliki anak dari Andre. Dengan adanya will tersebut, Roro Fitria pun memilih untuk mengakhiri pernikahannya dengan Andre Irawan, selain soal sikap sang suami yang membuatnya tertekan selama menikah. Diberitakan sebelumnya, Roro Fitria mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 14 September 2022 untuk berpisah dari Andre Irawan. Roro Fitria menikah dengan Andre pada 21 Desember 2022, maksud kami 2021 di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Roro Fitria dan Andre Irawan menjalani hubungan ta'aruf.
Perkenalan singkat dan langsung menikah menjadi keputusan mereka berdua. Nyai memberi kesempatan kepada Andri. Satu wanita, dua wanita atau lebih? Hanya will. Berarti lebih dari satu. Lebih dari satu. Oke. Itu terjadi sejak kapan bang? Itu bang yang diketahui sama Nyai. Gini loh, kalau dia mabuk judi masih diakui, dia mabuk apa masih diakui. Kalau udah mabuk janda kayaknya Nyai agak berat untuk menghentikan. Berarti Will itu janda? Will itu sangat ini banget ya, materi itu sangat rahasia banget, kami tidak bisa menyatakan janda atau nama dari jadi faktor. Kita beralih ke informasi lainnya. Tribuners musisi Ahmad Dhani memberikan aksi panggung yang mengejutkan. Aksi tersebut dilakukan saat manggung bersama Ahmad Band di acara Synchronize Fest 2022 pada Minggu 9 Oktober. Dalam kesempatan itu, ia meneriakkan nama Ferdy Sambo di atas panggung dan disambut teriakan histeris dari penonton yang menyaksikan. Diketahui dalam acara Synchronize Fest 2022, Ahmad Band berisikan oleh Thomas sebagai basis, Yoyo di bagian drummer, Stephen Santoso di gitaris, dan Andra Ramadan di gitaris, dan Ahmad Dhani sebagai vokalis. Terkait dengan teriakan tersebut, Ahmad Dhani membeberkan alasannya. Ia mengatakan sebenarnya lagu yang ia nyanyikan mengharuskan ia teriak merdeka. Tetapi Dhani menggantinya menjadi Ferdy Sambo karena kasusnya tidak bisa dilupakan. Pentolan grup band Dewa 19 itu mengaku jika melihat kasus Ferdy Sambo, ia teringat dan terinspirasi dari peristiwa kecelakaan di Surabaya, Jawa Timur di tahun 1990-an. Sebab saat kecelakaan itu pemerintah setempat langsung menjadikannya sebagai monumen. Mantan suami Maya Estianty itu menyebut monumen itu dipajang di tengah jalan. Hal itu dilakukan agar semua orang melihat bahwa ada kejadian kecelakaan di tempat tersebut. Oleh karena itu, Ahmad Dhani berharap adanya monumen wajah Ferdy Sambo yang dipajang di Polri sebagai pengingat anggota kepolisian dan masyarakat Indonesia. Diketahui Ferdy Sambo merupakan seorang mantan Divpropam Polri yang dipecat karena diduga melakukan pembunuhan berencana kepada pengawalnya Brigadir Yosua Huta Barat. Ia dan istrinya Putri Chandrawati kini ditahan di Barreskrim Polri hingga menunggu sidang putusan. Ferdy Sambo berdalih melakukan pembunuhan tersebut karena mengetahui pengawalnya melakukan pelecehan terhadap istrinya. Hingga kini kasus tersebut masih bergulir dan menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Nih, harusnya itu kan teriakan kan merdeka harusnya. Kalau di original songnya kan biasanya jaya negeri ini, merdeka, biasanya kan gitu. Kali ini saya ganti Ferdy Sambo gitu. Kenapa mas? Kenapa? Saya itu terinspirasi oleh dulu tahun 90-an di Surabaya. Tahun 90-an di Surabaya itu kalau ada mobil kecelakaan, hancur gitu ya, mobilnya hancur. Itu sama pemerintah setempat itu dijadikan monumen. Ditaruh di tengah jalan supaya orang melihat bahwa ada kejadian. Jadi menurut saya Ferdy Sambo itu sebuah monumen yang tidak boleh kita lupakan. Kenapa mas? Ya, supaya tidak terjadi lagi peristiwa seperti itu. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners, terkait kasus penipuan yang menimpa artis Jessica Iskandar. Rekan bisnis yang dilaporkannya Christopher Stefanus Budianto alias Steven akhirnya muncul ke media. Ia menyebut dalam kasusnya dengan jedar dirinya sudah memberikan uang damai, namun ditolak oleh sang artis. Lebih lanjut, menurut Steven, Jessica Iskandar seolah memaksakan untuk membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Padahal bukti-bukti yang diberikan ibu dua anak itu tidak sesuai dengan laporannya. Upaya Steven untuk berdamai juga ditolak oleh Jessica Iskandar. Steven mengaku sudah menunjukkan itikat baik kepada Jedar dengan memberikan uang ganti rugi sebesar 9,8 miliar rupiah. Namun uang damai itu justru ditolak oleh istri Vincent Verhaagh. Uang ganti rugi itu akan diberikan bertahap dari Steven kepada Jessica. Bahkan uang ganti rugi itu dikatakan Steven merupakan uang pribadinya, bukan uang perusahaan. Perkataan Jedar saat menceritakan kasus tersebut membuat Steven terpojok. Togar Situmorang, pengacara Steven, menyayangkan langkah Jessica Iskandar yang memilih langkah hukum. Diketahui kasus ini berawal saat Jessica Iskandar dan Vincent Verhaagh mengaku mengalami kerugian hingga 9,8 miliar rupiah setelah berbisnis jual beli dan sewa mobil.
Jessica Iskandar yang merasa ditipu saat 11 mobilnya diduga digelapkan ini melaporkan Stephen ke Polda Metro Jaya. Sidang perdana mereka pun yang seharusnya digelar pada Rabu 5 Oktober di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terpaksa ditunda. Penundaan sidang itu karena pihak dari tergugat Christopher Stefanus Budianto tidak hadir. Diketahui selama ini Stephen memang selalu diwakilkan oleh kuasa hukumnya untuk memberikan keterangan terkait kasusnya dengan Jessica Iskandar. Kita menuju informasi berikutnya. Tribuners Indra Kents alias Indra Kesuma baru saja menjalani sidang pledoi atau nota pembelaan. Dalam kesempatan itu, Indra Kents meminta belas kasihan karena sudah dimiskinkan dan sudah tidak memiliki apapun. Diketahui, Indra Kents dimiskinkan akibat perkara investasi bodong binary option binomo yang menjeratnya. Indra menyampaikan hal itu saat membacakan pledoi atau nota pembelaan di depan majelis hakim, jaksa penuntut umum atau JPU, dan seluruh pihak yang hadir dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang pada Senin 10 Oktober 2022 malam. Indra menyebut seluruh harta miliknya sudah disita secara keseluruhan. Ia sudah tidak berhubungan yang berkaitan dengan binomo atau apapun lagi. Diketahui harta kekayaan Indra Kents termasuk barang-barang berharga berupa jam, mobil, sertifikat tanah dan rumah seharga miliaran rupiah disita dan dijadikan barang bukti dalam proses hukum. Rekening atas nama Indra dan keluarganya juga diblokir sejak ia ditangkap pihak kepolisian. Indra berujar dengan dimiskinkan, ia sudah menjalani konsekuensi atas tindakan yang disebut telah merugikan 144 korban. Oleh sebab itu, Indra Kents merasa tuntutan 15 tahun penjara dan denda uang 10 miliar rupiah subsidiar 12 bulan kurungan penjara tidak adil. Selain itu, Indra juga mengungkapkan ketidakadilan yang diterimanya lantaran pelaku utama yakni pihak binomo belum diperiksa lebih lanjut. Sedangkan dirinya yang mengaku hanya pengguna dan tanpa sengaja mempromosikan trading ilegal itu menjadi terdakwa. Diketahui sebelumnya, Indra Kents dituntut oleh jaksa penuntut umum yakni 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah dengan pengganti kurungan 12 bulan apabila tidak membayar denda. Sidang berikutnya, majelis hakim akan bacakan vonis yang akan dijatuhkan kepada Indra Kents. Kita menuju informasi berikutnya. Tribuners terkait biduk rumah tangga Reza Arab dan Wendy Walters. Reza Arab disebut sudah pernah mengajukan permohonan cerai terhadap Wendy saat usia pernikahan mereka menginjak 1 tahun. Diketahui rumah tangga mereka tengah menjadi sorotan sebab kabar Reza Arab berselingkuh mencuat ke publik. Wendy Walters yang mengaku sakit hati mengetahui dugaan perselingkuhan Reza Arab ini memutuskan untuk berpisah dengan suaminya. Namun Wendy Walters belum mendaftarkan gugatan cerainya ke pengadilan. Tumpanuli Marbun, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengatakan pihaknya belum menerima gugatan perceraian Wendy Walters dan Reza Arab. Meski begitu, Tumpanuli Marbun mengatakan Reza Arab pernah mendaftarkan gugatan cerai terhadap Wendy Walters pada 17 Maret 2022. Namun perkara gugatan cerai tersebut tidak dilanjutkan oleh Reza Arab. Reza Arab diketahui mencabut gugatan cerainya pada 31 Maret 2022.
Diberitakan sebelumnya, kabar perselingkuhan yang menyeret nama Riza Arab cukup membuat publik merasa terkejut. Sebab keduanya dikenal sebagai pasangan romantis dengan Arab yang kerap bersikap manis dengan Wendy Walters. Wendy Walters belak-belakan mengungkapkan alasan suaminya Riza Arab berselingkuh di belakangnya. Walaupun tidak bisa menjelaskan semua tentang persoalan rumah tangganya, Wendy membenarkan kabar perselingkuhan suaminya. Hal itu diungkapkan dalam YouTube milik Luna Maya belum lama ini. Di sisi lain, Wendy menyebut bahwa dirinya sudah mendapat pernyataan langsung dari suaminya terkait perselingkuhan itu. Atas perilaku suaminya itu, Wendy pernah bertanya alasan suaminya melakukan tindakan tersebut di belakangnya. Disebutkan Wendy jika Arab melakukan hal tersebut karena ingin mencoba berhubungan dengan wanita lain. Diakui Wendy, hal yang dialaminya saat ini membuatnya trauma. Ia menjadi sulit mempercayai tidak hanya kepada pria tetapi juga kepada wanita. Kita menuju informasi lainnya, Tribunnews YouTuber Windah Basudara meraup 338 juta rupiah lewat galang dana dalam 3 hari. Maksud kami 3 jam. Dana program bantuan sosial YouTuber Windah Basudara tersebut akan diperuntukkan bagi Rahmat atau Ahmad, siswa sekolah luar biasa atau SLB yang viral di media sosial. Hal itu dilakukan sang YouTuber karena Windah Basudara dan Oki kerap disebut mirip. Rahmat atau Mamat atau Oki Boy adalah bocah asal kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara yang viral di media sosial TikTok. YouTuber Windah Basudara berhasil mengumpulkan lebih dari 300 juta rupiah saat live charity untuk Oki Boy Rahmat. Diketahui pertemuan Windah Basudara dan Oki Boy ini dinantikan oleh warganet. Kolaborasi tersebut diumumkan oleh sang YouTuber pada 10 Oktober 2022 di akun Instagramnya @windahbasudara. Dalam unggahan tersebut, Windah mengingatkan akan live streaming charity bersama Rahmat alias Oki Boy pada 11 Oktober 2022. Setelah melakukan live streaming kurang lebih 3 jam, Windah Basudara langsung membagikan hasil donasi untuk Rahmat dan anak-anak lain yang membutuhkan untuk mendapat sekolah dan berprestasi. Dalam unggahannya, menunjukkan hasil perolehan donasi mencapai 330.725.099 rupiah dengan dibulatkan menjadi 338 juta rupiah. Ia juga menunjukkan bukti transaksi nilai tersebut benar-benar ditransfer ke Yayasan Beasiswa 10.000. Diketahui Oki Boy ini viral saat rekam dan dibagikan di media sosial TikTok. Ia dijuluki Oki Boy karena saat direkam menggunakan kaos berwarna merah bertuliskan Oki. Tingkah lucunya menarik perhatian warganet hingga viral. Oki Boy ini sempat diajak bicara oleh konten kreator dengan bahasa yang kurang jelas. Ekspresi Rahmat pun menjadi sorotan hingga membuatnya viral. Anak berusia 12 tahun tersebut juga diketahui sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir hingga tukang bersih-bersih di hajatan. Setelah viral, Oki Boy ini kerap dimirip-miripkan dengan Windah Basudara. Hingga Windah Basudara sempat membuat cosplay menggunakan kaos yang sama yakni Oki. Kita menuju informasi terakhir, Tribunnews YouTuber Windah Basudara tengah menjadi sorotan hingga menempati trending di Twitter. Hal itu merupakan buntut dari aksinya yang berhasil mengumpulkan lebih dari 300 juta rupiah saat live charity untuk Oki Boy Rahmat. Windah Basudara sendiri memiliki nama asli yaitu Brando Franco Windah yang dikenal sebagai YouTuber dan streamer game di Indonesia. Dirinya merupakan pria yang lahir di Manado pada 14 Maret 1992.
Sebagai YouTuber, Winda Pasudara telah memulainya sejak 29 Desember 2018. Setiap harinya, ia mengisi konten di kanal YouTube miliknya dengan live streaming bermain game atau konten-konten lainnya. Berpindah kehidupan pribadinya, Winda Pasudara adalah anak kedua dari 4 bersaudara. Ia memiliki kakak bernama Florence dan 2 adiknya bernama Caroline dan Vincent. Meski sekarang berprofesi sebagai YouTuber, dirinya pernah menempuh pendidikan jurusan hubungan internasional di London School of Public Relations. Hanya saja dirinya tidak menyelesaikan pendidikannya lantaran keterbatasan ekonomi. Kemudian, sebelum menjadi YouTuber terkenal seperti sekarang, dirinya sempat bekerja sebagai pelayan di hotel hingga waiters di restoran. Lalu, ia pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya itu dan banting setir menjadi seorang YouTuber. Kesuksesan dirinya menjadi YouTuber pun membuat dirinya dilirik oleh sebuah tim e-sport bernama Rex Regumcion atau RRQ. Ia pun didapuk menjadi brand ambassador RRQ pada 8 Juni 2021. Di sisi lain, Winda Pasudara pun memiliki perbedaan paling terlihat dibanding streamer lain. Perbedaan itu yaitu ketika dirinya melakukan live streaming. Ia tidak pernah membuka donasi atau yang lebih dikenal dengan saweran. Bahkan ia justru menyarankan para followers atau pengikutnya agar berdonasi di www.kitabisa.com. Menurutnya, hal tersebut juga menjadi bentuk donasi untuk kanal YouTube-nya. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini. Jangan lupa saksikan Tribun News Seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Sesaat lagi masih ada informasi lain yang akan menemani Anda di program Live Update Siang yang akan dipandu oleh rekan kami Diamita. Saya Alexadia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo.
Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan. Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piondemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya, tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun Halo, selamat siang Tribuners. Hari ini bersama saya Alexa Dea akan menemani Anda dalam Tribun News Seleb edisi Rabu 12 Oktober 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita menuju informasi pertama Tribuners. Aksi Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun, ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora. Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang. Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut. Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021 sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung, membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu. Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menggeparkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui, unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ija.
Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ica yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada. Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini. Akan tetapi, Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Namun, ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok. Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung. Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti untuk datang dan diperiksa sebagai saksi. Tetapi hingga Selasa malam, penyidik belum bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Penyidik bakal kembali melayangkan pemanggilan kedua yang belum diketahui kapan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait kasus KDRT Lesti Kejora. Mereka adalah asisten rumah tangga atau ART, teman dekat Lesti, Lesti sendiri, hingga kedua orang tua Lesti. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Nurma menambahkan ayah dan ibu Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Oktober 2022. Sementara itu, Rizky Bilar tidak hadir dalam panggilan perdananya kali ini karena pekerjaan dan kesehatan. Terkait pemeriksaan Lesti Kejora, penyidik melakukannya di tempat aman dan dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Lesti Kejora tidak diketahui oleh suaminya Rizky Bilar. Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Ya, jadi untuk hari ini kita memanggil penjaga rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi ya, penjaga rumah.
Besok akan ada panggilan saksi lagi nggak, Bu? Jika memang kita perlukan, pasti kita panggil lagi. Di tengah kasus KDRT yang menimpanya, Lesti Kejora diketahui tengah melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga besarnya. Atas hal itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Afril Manurung menyebut bahwa kliennya kecewa atas tindakan Lesti Kejora. Menurut Adek, Bilar sangat merasa sedih saat tahu istrinya Lesti Kejora pergi umroh. Terlebih disebutkannya, Lesti hanya berpamitan umroh melalui pesan WhatsApp. Namun saat ini, menurut Adek April, Rizky Bilar tidak bisa berbuat apa-apa. Adek pun menyebut Bilar dibuat bertanya-tanya apakah hal itu dilakukan benar-benar kemauan sang istri atau ada pihak ketiga yang menambah-nambahkan. Bagi Adek, keberangkatan Lesti Kejora umroh bersama keluarganya tidak seharusnya dilakukan di saat Rizky Bilar sedang bermasalah dengan hukum. Ia pun meragukan kondisi Lesti Kejora yang disebut mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar. Hingga Adek pun menyinggung soal harta kekayaan yang dimiliki Lesti Kejora hingga bisa berbuat sesuka hati kepada lelaki yang masih berstatus sebagai suaminya. Bahkan ia mengaku jika Rizky Bilar seolah tidak ada harga dirinya karena ulah istrinya. Diketahui beberapa potret ataupun video mengenai keberadaan hingga kondisi terbaru Lesti Kejora tersebar di media sosial. Ibu satu anak tersebut tampak melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Beberapa potret dan video penampilan terbarunya pun tampak terlihat dengan jelas. Seperti halnya penampilan terbaru Lesti Kejora dengan tampilan wajah natural dan memperlihatkan senyumannya. Lesti Kejora tampak sedang duduk bersama keluarganya. Istri Rizky Bilar yang tengah diajak berfoto oleh seseorang yang berdiri di sebelahnya itu tampil dalam balutan hijab berwarna hitam. Lesti Kejora yang disebut-sebut telah mengalami KDRT oleh Rizky Bilar itu tampil dengan wajah natural tanpa makeup. Tampilan matanya pun tampak sembab namun tetap memperlihatkan senyuman manisnya. Ia tampak mengenakan hijab syar'i dan cadar berwarna hitam. Melihat potret penampilan terbaru Lesti Kejora, sejumlah warganet pun memuji penampilannya dan memberikan dukungan semangat kepada Lesti. Terkait dengan kabar Lesti Kejora sempat dibocorkan oleh diva Indonesia Rosa. Ia juga membocorkan isi percakapannya dengan Lesti Kejora selesai menerima tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar. Kala itu, Lesti Kejora meminta tolong kepada Rosa untuk dibantu berkoordinasi dengan keluarganya. Memiliki kedekatan dengan Lesti Kejora, Rosa pun tak berpikir dua kali untuk ikut membantu melakukan koordinasi dengan keluarga sang biduan. Pelantun lagu Tegar itu berharap kejadian serupa tak kembali menimpa Lesti Kejora. Sebagai sesama wanita, Rosa ikut mengecam segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental. Sebelumnya, Rosa ikut membagikan kondisi terkini Lesti Kejora melalui story Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Tampak Rosa mengabadikan tangkapan layar saat melakukan panggilan video dengan Lesti Kejora. Lesti terlihat menunjukkan senyumnya saat berbincang dengan Rosa. Raut wajah Lesti Kejora seakan menjadi kode kondisi sang penyanyi yang sudah berangsur membaik. Diketahui, kondisi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih menjadi perbincangan hangat warganet. Rizky Bilar diketahui tega melakukan penganiayaan terhadap sang istri karena diduga ketahuan selingkuh. Akibat perbuatannya tersebut, Lesti Kejora sempat masuk ke rumah sakit. Dokter yang menangani Lesti pun menyebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian leher. Setelah kejadian tersebut, Lesti Kejora seolah menghilang sejak akhir September 2022. Tentu, kabar Lesti tersebut membuat banyak orang merasa penasaran.
Diketahui, story Rizky Bilar yang dibocorkan oleh selebgram Marisha Ica menghebohkan publik. Namun, atas aksinya itu, tak sedikit yang menilai bahwa sang selebgram hanya panjat sosial. Ia pun meradang dan mengungkapkan alasannya membocorkan story close friend dari Rizky Bilar. Menurut Marisha Ica, jika Rizky Bilar sudah mengunggah instastory tersebut, artinya siap jika hal itu disebarkan lagi oleh orang lain. Hal itu disampaikan Ica melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 11 Oktober. Lalu mantan istri Saiful Safir itu menuliskan jika isi instastory yang dibuatnya bukan aib Rizky Bilar, namun pesan dari suami Lesti Kejora. Ica juga menilai bahwa curhatannya ditulis dengan tujuan agar orang membaca pesan tersebut, sehingga Bilar harus siap dengan konsekuensi jika menjadi perbincangan orang. Meskipun unggahan instastory-nya sudah dibocorkan, Rizky Bilar juga sampai saat ini belum angkat bicara. Meskipun begitu, beberapa pihak keluarga dan kuasa hukumnya sudah memberikan beragam statement. Diketahui sebelumnya, Marisha Ica membeberkan instastory Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Mulanya, awak media mendekati Marisha Ica untuk mengetahui pesan yang dibuat Rizky Bilar. Didekati awak media, Marisha Ica pun bocorkan status yang dibuat Rizky Bilar pada instastory close friend-nya. Saat diperlihatkan Marisha Ica, ayah BBL itu terlihat membuat 3 instastory. Dalam story tersebut, Rizky Bilar menyinggung adanya oknum yang memanfaatkan kabar KDRT yang menyeret namanya. Lalu pada unggahan selanjutnya, ia menuliskan jika hal ini karena adanya permainan licik dari seseorang sehingga membuka matanya secara lebar. Ayah BBL itu kembali menuliskan bahwa orang yang baru mendengar dari satu pihak pasti menganggapnya seorang psikopat. Terkait dengan kabar KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora turut disoroti oleh Aldi Taher. Aktor kenamaan itu menyebut lebih baik berpoligami daripada berselingkuh hingga berbuat kekerasan. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Sembari berseloroh, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Sambil bergurau, mantan Dewa Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar Rizky Bilar berselingkuh. Hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Namun terkait dengan kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar selaku terlapor belum diperiksa, lantaran pada pemanggilan pertama dirinya mangkir karena alasan kesehatan. Kita menuju informasi berikutnya. Tribuners terkait gugatan cerai antara Roro Fitria dan Andre Irawan. Roro disebut menggugat suaminya berupa uang nafkah untuk anaknya.
Ia juga meminta hak asuh anaknya Baby Sultan yang masih bayi agar jatuh kepadanya. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Roro Fitria Asgar Syafri di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa 11 Oktober. Nafkah tersebut dilanjutkan oleh Asgar diberikan Andri Irawan untuk Roro Fitria setelah ada putusan cerai. Roro Fitria meminta nafkah ke Andri Irawan setelah bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak mereka yang baru dilahirkan. Disebutkan Asgar besaran nafkah yang diminta Roro yakni sekira 30 juta rupiah dan bisa lebih. Mengingat putra Roro dan Andre masih bayi, sehingga keperluannya masih sangat banyak. Meski begitu, pihak Roro tetap menyerahkan semuanya kepada Andre dalam memberikan nafkah. Sebagai informasi, Roro Fitria dan Andre Irawan resmi menikah pada 29 Desember 2021. Setelah setahun menjalani bahtera rumah tangga, selebritas Roro menggugat cerai suaminya pada Rabu 14 September 2022. Padahal Roro Fitria baru saja melahirkan putra pertamanya dengan Andre Irawan pada Agustus lalu. Roro Fitria diduga menggugat cerai Andre Irawan karena adanya KDRT hingga orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Hal itu membuat Roro Fitria sampai membutuhkan bantuan konselor dan psikolog untuk menanganinya. Bahkan saat sedang hamil pun, Roro Fitria mengaku diperlakukan kasar oleh sang suami. Menurut Roro, gugatan cerainya kepada Andre Irawan bukan bagian untuk menjauhi anaknya dari sang ayah. Ia menegaskan bahwa tujuannya untuk melindungi anaknya dari dugaan kekerasan verbal dan fisik yang dilakukan oleh Andre. Roro mengatakan setiap kali Andre berperilaku kasar, itu bisa berdampak pada buah hati mereka. Hak asuh anak, kami minta hak ida dan dalam beberapa waktu juga kami ingin masih dibiayai oleh Andre sendiri. Intinya yang tetap kekeh untuk bercerai. Untuk biaya sendiri Bang dari Nyai berapa Bang? Iya, Nyai meminta biaya berapa Bang dari Andre? Masih standar sih, standar yang kami spesifikkan belum kami bulatkan berapa ya, nanti kan tergantung dari Pak Andri juga bisanya berapa. Totalnya berapa? Iya Bang. Standar itu angka 10 sampai 50 juta gitu, berapa? Jadi kalau kami bilang 30 sebenarnya juga nggak cukup kan, biaya baby itu banyak susu, banyak apa, banyak ini, jadi masih ada juga. Kami realistik, nggak mungkin kami minta sudah tus gitu juga, kami sadar Andri juga lagi membangun bisnisnya atau usahanya gitu, jadi kami realistik. Roro Fitria kembali mengungkapkan alasan perceraiannya dari Andre Irawan. Roro melalui kuasa hukumnya Asgar Syafri mengungkapkan bahwa kliennya melayangkan gugatan cerai karena suaminya memiliki wanita idaman lain atau Will. Sehingga hal itu membuat Roro Fitria tertekan dan trauma. Alasan itu dikatakan Roro Fitria melalui kuasa hukumnya Asgar Syafri di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Jalan Harsono RM Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa 11 Oktober. Syafri mengatakan kliennya ngotot bercerai dari Andre Irawan karena adanya wanita idaman lain setelah 10 bulan mereka menikah. Asgar menyebut apabila mabuk judi masih bisa dimaafkan, tetapi jika sudah mabuk janda, hal itu tidak bisa dimaafkan oleh Roro Fitria. Lebih lanjut, ia mengungkapkan menurut penjelasan Roro, Andre diduga memiliki will yang terjadi sejak mereka menikah sampai sebelum mempunyai anak. Bahkan atas aksi suaminya, Roro sudah memiliki bukti dan sudah diberikan ke pengadilan sebagai bukti. Diakui Asgar jika Roro mendapati Andre diduga memiliki will tidak hanya satu wanita saja. Ada beberapa orang yang diduga will dari Andre. Bahkan Asgar menyebut dari beberapa wanita itu ada yang sudah memiliki anak dari Andre. Dengan adanya will tersebut, Roro Fitria pun memilih untuk mengakhiri pernikahannya dengan Andre Irawan, selain soal sikap sang suami yang membuatnya tertekan selama menikah. Diberitakan sebelumnya, Roro Fitria mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada Rabu 14 September 2022 untuk berpisah dari Andre Irawan. Roro Fitria menikah dengan Andre pada 21 Desember 2022, maksud kami 2021 di Hotel Grand Kemang, Jakarta Selatan. Roro Fitria dan Andre Irawan menjalani hubungan ta'aruf. Perkenalan singkat dan langsung menikah menjadi keputusan mereka berdua. Nyai memberi kesempatan kepada Andri. Satu wanita, dua wanita atau lebih?
namanya Will. Berarti lebih dari satu. Lebih dari satu. Oke, itu terjadi sejak kapan bang? Itu bang yang diketahui namanya. Gini loh, kalau dia mabuk judi masih yang judi, dia mabuk apa masih yang. Kalau udah mabuk janda kayaknya ini agak berat untuk menghentikan. Berarti Will itu janda? Will itu sangat ini banget ya, materi itu sangat rahasia banget, kami tidak bisa menyatakan janda atau nama dari berarti itu jadi faktor. Kita beralih ke informasi lainnya. Tribuners musisi Ahmad Dhani memberikan aksi panggung yang mengejutkan. Aksi tersebut dilakukan saat manggung bersama Ahmad Band di acara Synchronize Fest 2022 pada Minggu 9 Oktober. Dalam kesempatan itu, ia meneriakkan nama Ferdy Sambo di atas panggung dan disambut teriakan histeris dari penonton yang menyaksikan. Diketahui dalam acara Synchronize Fest 2022, Ahmad Band berisikan oleh Thomas sebagai basis, Yoyo di bagian drummer, Stephen Santoso di gitaris, dan Andra Ramadan di gitaris, dan Ahmad Dhani sebagai vokalis. Terkait dengan teriakan tersebut, Ahmad Dhani membeberkan alasannya. Ia mengatakan sebenarnya lagu yang ia nyanyikan mengharuskan ia teriak merdeka. Tetapi Dhani menggantinya menjadi Ferdy Sambo karena kasusnya tidak bisa dilupakan. Pentolan grup band Dewa 19 itu mengaku jika melihat kasus Ferdy Sambo, ia teringat dan terinspirasi dari peristiwa kecelakaan di Surabaya, Jawa Timur di tahun 1990-an. Sebab saat kecelakaan itu pemerintah setempat langsung menjadikannya sebagai monumen. Mantan suami Maya Estianty itu menyebut monumen itu dipajang di tengah jalan. Hal itu dilakukan agar semua orang melihat bahwa ada kejadian kecelakaan di tempat tersebut. Oleh karena itu, Ahmad Dhani berharap adanya monumen wajah Ferdy Sambo yang dipajang di Polri sebagai pengingat anggota kepolisian dan masyarakat Indonesia. Diketahui Ferdy Sambo merupakan seorang mantan Divpropam Polri yang dipecat karena diduga melakukan pembunuhan berencana kepada pengawalnya Brigadir Yosua Huta Barat. Ia dan istrinya Putri Chandrawati kini ditahan di Barreskrim Polri hingga menunggu sidang putusan. Ferdy Sambo berdalih melakukan pembunuhan tersebut karena mengetahui pengawalnya melakukan pelecehan terhadap istrinya. Hingga kini kasus tersebut masih bergulir dan menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Nih, harusnya itu kan teriakan kan merdeka harusnya. Kalau di original songnya kan biasanya jaya negeri ini, merdeka, biasanya kan gitu. Kali ini saya ganti Ferdy Sambo gitu. Kenapa mas? Kenapa? Saya itu terinspirasi oleh dulu tahun 90-an di Surabaya. Tahun 90-an di Surabaya itu kalau ada mobil kecelakaan, hancur gitu ya, mobilnya hancur. Itu sama pemerintah setempat itu dijadikan monumen. Ditaruh di tengah jalan supaya orang melihat bahwa jadi menurut saya Ferdy Sambo itu sebuah monumen yang tidak boleh kita lupakan. Kenapa mas? Ya, supaya tidak terjadi lagi peristiwa seperti itu. Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners, terkait kasus penipuan yang menimpa artis Jessica Iskandar. Rekan bisnis yang dilaporkannya Christopher Stefanus Budianto alias Steven akhirnya muncul ke media. Ia menyebut dalam kasusnya dengan jedar dirinya sudah memberikan uang damai, namun ditolak oleh sang artis. Lebih lanjut, menurut Steven, Jessica Iskandar seolah memaksakan untuk membuat laporan ke Polda Metro Jaya. Padahal bukti-bukti yang diberikan ibu dua anak itu tidak sesuai dengan laporannya. Upaya Steven untuk berdamai juga ditolak oleh Jessica Iskandar. Steven mengaku sudah menunjukkan itikat baik kepada Jedar dengan memberikan uang ganti rugi sebesar 9,8 miliar rupiah. Namun uang damai itu justru ditolak oleh istri Vincent Verhaagh. Uang ganti rugi itu akan diberikan bertahap dari Steven kepada Jessica. Bahkan uang ganti rugi itu dikatakan Steven merupakan uang pribadinya, bukan uang perusahaan. Perkataan Jedar saat menceritakan kasus tersebut membuat Steven terpojok. Togar Situmorang, pengacara Steven, menyayangkan langkah Jessica Iskandar yang memilih langkah hukum. Diketahui kasus ini berawal saat Jessica Iskandar dan Vincent Verhaagh mengaku mengalami kerugian hingga 9,8 miliar rupiah setelah berbisnis jual beli dan sewa mobil. Jessica Iskandar yang merasa ditipu saat 11 mobilnya diduga digelapkan ini melaporkan Steven ke Polda Metro Jaya.
Sidang perdana mereka pun yang seharusnya digelar pada Rabu 5 Oktober di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terpaksa ditunda. Penundaan sidang itu karena pihak dari tergugat, Christopher Stefanus Budianto, tidak hadir. Diketahui selama ini Stephen memang selalu diwakilkan oleh kuasa hukumnya untuk memberikan keterangan terkait kasusnya dengan Jessica Iskandar. Kita menuju informasi berikutnya. Tribuners Indra Kents alias Indra Kesuma baru saja menjalani sidang pledoi atau nota pembelaan. Dalam kesempatan itu, Indra Kents meminta belas kasihan karena sudah dimiskinkan dan sudah tidak memiliki apapun. Diketahui, Indra Kents dimiskinkan akibat perkara investasi bodong binary option binomo yang menjeratnya. Indra menyampaikan hal itu saat membacakan pledoi atau nota pembelaan di depan majelis hakim, jaksa penuntut umum atau JPU, dan seluruh pihak yang hadir dalam sidang di Pengadilan Negeri Tangerang pada Senin 10 Oktober 2022 malam. Indra menyebut seluruh harta miliknya sudah disita secara keseluruhan. Ia sudah tidak berhubungan yang berkaitan dengan binomo atau apapun lagi. Diketahui harta kekayaan Indra Kents termasuk barang-barang berharga berupa jam, mobil, sertifikat tanah dan rumah seharga miliaran rupiah disita dan dijadikan barang bukti dalam proses hukum. Rekening atas nama Indra dan keluarganya juga diblokir sejak ia ditangkap pihak kepolisian. Indra berujar dengan dimiskinkan, ia sudah menjalani konsekuensi atas tindakan yang disebut telah merugikan 144 korban. Oleh sebab itu, Indra Kents merasa tuntutan 15 tahun penjara dan denda uang 10 miliar rupiah subsidiar 12 bulan kurungan penjara tidak adil. Selain itu, Indra juga mengungkapkan ketidakadilan yang diterimanya lantaran pelaku utama yakni pihak binomo belum diperiksa lebih lanjut. Sedangkan dirinya yang mengaku hanya pengguna dan tanpa sengaja mempromosikan trading ilegal itu menjadi terdakwa. Diketahui sebelumnya, Indra Kents dituntut oleh jaksa penuntut umum yakni 15 tahun penjara dan denda 10 miliar rupiah dengan pengganti kurungan 12 bulan apabila tidak membayar denda. Sidang berikutnya, majelis hakim akan bacakan vonis yang akan dijatuhkan kepada Indra Kents. Kita menuju informasi berikutnya. Tribuners terkait biduk rumah tangga Reza Arab dan Wendy Walters. Reza Arab disebut sudah pernah mengajukan permohonan cerai terhadap Wendy saat usia pernikahan mereka menginjak 1 tahun. Diketahui rumah tangga mereka tengah menjadi sorotan sebab kabar Reza Arab berselingkuh mencuat ke publik. Wendy Walters yang mengaku sakit hati mengetahui dugaan perselingkuhan Reza Arab ini memutuskan untuk berpisah dengan suaminya. Namun Wendy Walters belum mendaftarkan gugatan cerainya ke pengadilan. Tumpanuli Marbun, Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara mengatakan pihaknya belum menerima gugatan perceraian Wendy Walters dan Reza Arab. Meski begitu, Tumpanuli Marbun mengatakan Reza Arab pernah mendaftarkan gugatan cerai terhadap Wendy Walters pada 17 Maret 2022. Namun perkara gugatan cerai tersebut tidak dilanjutkan oleh Reza Arab. Reza Arab diketahui mencabut gugatan cerainya pada 31 Maret 2022. Diberitakan sebelumnya, kabar perselingkuhan yang menyeret nama Reza Arab cukup membuat publik merasa terkejut. Sebab keduanya dikenal sebagai pasangan romantis dengan Arab yang kerap bersikap manis dengan Wendy Walters. Wendy Walters belak-belakan mengungkapkan alasan suaminya Reza Arab berselingkuh di belakangnya.
Walaupun tidak bisa menjelaskan semua tentang persoalan rumah tangganya, Wendy membenarkan kabar perselingkuhan suaminya. Hal itu diungkapkan dalam YouTube milik Luna Maya belum lama ini. Di sisi lain, Wendy menyebut bahwa dirinya sudah mendapat pernyataan langsung dari suaminya terkait perselingkuhan itu. Atas perilaku suaminya itu, Wendy pernah bertanya alasan suaminya melakukan tindakan tersebut di belakangnya. Disebutkan Wendy jika Arab melakukan hal tersebut karena ingin mencoba berhubungan dengan wanita lain. Diakui Wendy, hal yang dialaminya saat ini membuatnya trauma. Ia menjadi sulit mempercayai tidak hanya kepada pria tetapi juga kepada wanita. Kita menuju informasi lainnya, Tribunnews YouTuber Windah Basudara meraup 338 juta rupiah lewat galang dana dalam 3 hari. Maksud kami 3 jam. Dana program bantuan sosial YouTuber Windah Basudara tersebut akan diperuntukkan bagi Rahmat atau Ahmad, siswa sekolah luar biasa atau SLB yang viral di media sosial. Hal itu dilakukan sang YouTuber karena Windah Basudara dan Oki kerap disebut mirip. Rahmat atau Mamat atau Oki Boy adalah bocah asal kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara yang viral di media sosial TikTok. YouTuber Windah Basudara berhasil mengumpulkan lebih dari 300 juta rupiah saat live charity untuk Oki Boy Rahmat. Diketahui pertemuan Windah Basudara dan Oki Boy ini dinantikan oleh warganet. Kolaborasi tersebut diumumkan oleh sang YouTuber pada 10 Oktober 2022 di akun Instagramnya @windahbasudara. Dalam unggahan tersebut, Windah mengingatkan akan live streaming charity bersama Rahmat alias Oki Boy pada 11 Oktober 2022. Setelah melakukan live streaming kurang lebih 3 jam, Windah Basudara langsung membagikan hasil donasi untuk Rahmat dan anak-anak lain yang membutuhkan untuk mendapat sekolah dan berprestasi. Dalam unggahannya, menunjukkan hasil perolehan donasi mencapai 330.725.099 rupiah dengan dibulatkan menjadi 338 juta rupiah. Ia juga menunjukkan bukti transaksi nilai tersebut benar-benar ditransfer ke Yayasan Beasiswa 10.000. Diketahui Oki Boy ini viral saat rekam dan dibagikan di media sosial TikTok. Ia dijuluki Oki Boy karena saat direkam menggunakan kaos berwarna merah bertuliskan Oki. Tingkah lucunya menarik perhatian warganet hingga viral. Oki Boy ini sempat diajak bicara oleh konten kreator dengan bahasa yang kurang jelas. Ekspresi Rahmat pun menjadi sorotan hingga membuatnya viral. Anak berusia 12 tahun tersebut juga diketahui sehari-hari bekerja sebagai tukang parkir hingga tukang bersih-bersih di hajatan. Setelah viral, Oki Boy ini kerap dimirip-miripkan dengan Windah Basudara. Hingga Windah Basudara sempat membuat cosplay menggunakan kaos yang sama yakni Oki. Kita menuju informasi terakhir, Tribunnews YouTuber Windah Basudara tengah menjadi sorotan hingga menempati trending di Twitter. Hal itu merupakan buntut dari aksinya yang berhasil mengumpulkan lebih dari 300 juta rupiah saat live charity untuk Oki Boy Rahmat. Windah Basudara sendiri memiliki nama asli yaitu Brando Franco Windah yang dikenal sebagai YouTuber dan streamer game di Indonesia. Dirinya merupakan pria yang lahir di Manado pada 14 Maret 1992. Sebagai YouTuber, Windah Basudara telah memulainya sejak 29 Desember 2018. Setiap harinya, ia mengisi konten di kanal YouTube miliknya dengan live streaming bermain game atau konten-konten lainnya. Berpindah kehidupan pribadinya, Windah Basudara adalah anak kedua dari 4 bersaudara.
Ia memiliki kakak bernama Florence dan 2 adiknya bernama Caroline dan Vincent. Meski sekarang berprofesi sebagai YouTuber, dirinya pernah menempuh pendidikan jurusan hubungan internasional di London School of Public Relations. Hanya saja dirinya tidak menyelesaikan pendidikannya lantaran keterbatasan ekonomi. Kemudian, sebelum menjadi YouTuber terkenal seperti sekarang, dirinya sempat bekerja sebagai pelayan di hotel hingga waiters di restoran. Lalu, ia pun memutuskan untuk keluar dari pekerjaannya itu dan banting setir menjadi seorang YouTuber. Kesuksesan dirinya menjadi YouTuber pun membuat dirinya dilirik oleh sebuah tim e-sport bernama Rex Regumcion atau RRQ. Ia pun didapuk menjadi brand ambassador RRQ pada 8 Juni 2021. Di sisi lain, Winda Basudara pun memiliki perbedaan paling terlihat dibanding streamer lain. Perbedaan itu yaitu ketika dirinya melakukan live streaming. Ia tidak pernah membuka donasi atau yang lebih dikenal dengan saweran. Bahkan ia justru menyarankan para followers atau pengikutnya agar berdonasi di www.kitabisa.com. Menurutnya, hal tersebut juga menjadi bentuk donasi untuk kanal YouTube-nya. Tribuners, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita siang ini. Jangan lupa saksikan Tribun News Seleb setiap hari di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Sesaat lagi masih ada informasi lain yang akan menemani Anda di program Live Update Siang yang akan dipandu oleh rekan kami Diamita. Saya Alexadia beserta kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa. Halo Tribuners, waktu sudah menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Timur. Langit tampak mendung dan tak lama kemudian hujan pun turun. Satu persatu dari kami menaiki speedboat dari Pelabuhan Usaha Mina, Sorong, Papua Barat. Yap, pagi itu Minggu 3 Juli 2022, kami akan berkeliling seharian di Raja Ampat, pulau yang berada di ujung barat Papua. Perjalanan kali ini akan dipandu oleh pemandu wisata kami bernama Randy. Keseluruhan bersama awak kapal berjumlah 14 orang. Mereka berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Solo, Jawa Barat, Sumatera Utara, juga mereka dari Papua. Sebelum perjalanan, pemandu rombongan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Deru suara mesin speedboat terdengar cukup kencang. Sampai-sampai kami harus mengeraskan suara ketika berbincang agar terdengar satu sama lain. Setelah menempuh perjalanan sekira 2,5 jam, akhirnya kami sampai di lokasi pertama, Piai Nemo. Tempat ini menjadi favorit banyak orang dalam mengabadikan momen. Gerimis tidak menyurutkan kami untuk menaiki tangga berbahan kayu hingga sampai di puncak spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piai Nemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun bergantian turun mencari tempat berteduh di beberapa simpang tangga yang sudah disediakan seperti gazebo. Di tengah hujan, kami beristirahat di shelter sambil menikmati air kelapa. Sejumlah warga pulau sekitar tampak berjualan seperti kelapa muda, ikan-ikan kering, kopi, dan lainnya. Kemudian kami kembali ke kapal untuk melanjutkan perjalanan.
Syukurlah hujan pun reda sebelum sampai di lokasi kedua Tribuners. Kami tiba di Telaga Bintang. Untuk meraih puncak pun tidak sejauh spot berfoto yang sudah disediakan. Sesampainya di puncak, saya langsung menghela napas dalam-dalam. Takjub melihat betapa indahnya deretan batu karang yang tingginya hingga beberapa meter di atas permukaan air. Batu karang tersebut seperti membentuk pulau-pulau kecil dan indah. Pemandangan yang sangat eksotis ini tersohor hingga penjuru dunia loh Tribuners. Piondemo sebenarnya sangat akrab dengan masyarakat Indonesia. Karena pemandangan deretan karang berbentuk pulau ini ada di uang kertas Rp100.000. Sayangnya, tiba-tiba hujan turun cukup lebat. Kami pun Halo, selamat siang Tribuners. Hari ini bersama saya Alexa Dea akan menemani Anda dalam Tribun News Seleb edisi Rabu 12 Oktober 2022. Dan inilah informasi terkait sejumlah selebriti untuk Anda. Kita menuju informasi pertama Tribuners. Aksi Rizky Bilar yang melempar bola biliar kepada istrinya Lesti Kejora terekam oleh kamera CCTV. Rekaman itu pun kini beredar luas di media sosial hingga viral. Kamera CCTV yang berada di sudut rumah Rizky Bilar dan Lesti Kejora itu merekam tindakan hal tersebut. Dalam rekaman itu terlihat Rizky Bilar dan Lesti Kejora sedang di area kolam renang. Rizky Bilar saat itu mengenakan baju berwarna biru. Dengan sekuat tenaga, Bilar mencoba mengayunkan tangannya seperti akan melemparkan bola biliar tersebut. Namun, ia terpeleset jatuh sehingga arah bola biliar tersebut ikut melenceng dan tak mengenai Lesti Kejora. Tak sampai di situ, Rizky Bilar kembali mengayunkan tangannya dengan kuat ke arah dekat kolam renang. Kejadian tersebut berlangsung saat rumah Lesti dan Bilar dalam kondisi ramai. Jumlah orang menyaksikan kejadian dari aksi Rizky Bilar tersebut. Namun tak ada satupun orang yang berusaha menghentikan Bilar. Terkait dengan video ini telah dibenarkan oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Endra Zulpan. Menurut Endra Zulpan, bukti rekaman CCTV tersebut menjadi satu di antara bukti yang diserahkan ke pihak penyidik oleh Lesti Kejora. Bahkan polisi mengklaim bahwa Rizky Bilar mengincar kepala Lesti Kejora saat melempar bola biliar tersebut. Ia menambahkan KDRT itu sudah dialami Lesti Kejora berulang kali. Ibu satu anak itu pun sudah kehilangan kesabaran saat mengetahui Rizky Bilar selingkuh di belakangnya. Terlihat dalam rekaman CCTV tersebut, kejadian Rizky Bilar melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora terjadi pada 29 Oktober 2021 sekira pukul 00.07 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Evril Manurung, membantah bahwa kliennya pernah melempar bola biliar ke arah Lesti Kejora. Menurut Adek Evril saat itu, Rizky Bilar hanya sekedar menggertak Lesti Kejora dan tidak melempar bola tersebut. Meski menyinggung soal lemparan bola biliar, Adek tidak menjelaskan masalah yang menyebabkan Rizky Bilar melayangkan ancaman itu. Curhatan Rizky Bilar melalui unggahan close friend Instastory-nya bocor ke publik hingga menggeparkan warganet. Dalam curhatannya tersebut, ayah satu anak itu menyebut ada dalang yang merekayasa kasus kekerasan dalam rumah tangga terhadap Lesti Kejora. Diketahui, unggahan close friend Rizky Bilar itu dibagikan oleh selebgram Marisha Ica. Pada kesempatan itu, Marisha tampak menunjukkan ponselnya ke hadapan awak media. Marisha Ica yang awalnya mengetahui Instagram story close friend Rizky Bilar pun lantas memutuskan untuk mengeluarkan bukti tersebut lantaran tak ingin dianggap mengada-ngada. Dalam ponsel itu tertulis bahwa Rizky Bilar menyebut bahwa kejadian KDRT yang menyeret namanya itu terskema dengan rapi. Atas hal itu, Rizky Bilar menuding ada dalang yang memperkeruh keadaan ini.
Akan tetapi Rizky Bilar mengakui kesalahan yang ia perbuat. Namun ia juga merasa bahwa orang-orang yang menghujatnya tidak lebih parah daripada dirinya. Tak hanya itu saja, Rizky Bilar juga menyinggung pihak dan rekan yang kini melontarkan hinaan untuknya. Sebab menurut Rizky Bilar, banyak yang tak mengetahui kejadian aslinya, namun justru memberikan hujatan padanya tanpa memberikan kesempatan untuk menjelaskan. Diketahui hingga saat ini, Rizky Bilar tak kunjung tampil ke publik seusai kabar KDRT mencuat. Bahkan ia mangkir dari pemeriksaan yang seharusnya diselenggarakan pada 6 Oktober kemarin. Atas ketidakhadiran itu, kuasa hukum Rizky Bilar menyebut bahwa sang klien mengalami gangguan psikis. Gangguan psikis yang dialami Bilar disebut sang pengacara karena adanya pemberitaan di media yang tidak sesuai. Bahkan atas hal yang dialaminya, ia sampai mendatangkan ustadz ke rumah demi menenangkan pikirannya. Rizky Bilar akan menjalani pemeriksaan pada Kamis 13 Oktober besok. Lebih lanjut, Bilar terancam akan dijemput paksa apabila mangkir dalam panggilan keduanya besok. Saksi demi saksi telah diperiksa oleh polisi atas kasus KDRT yang dialami oleh Lesti Kejora. Pihak kepolisian telah memanggil penjaga rumah Lesti dan Rizky Bilar untuk diperiksa. Namun, sang penjaga justru mangkir dan tidak dapat dihubungi menjelang pemeriksaan kepolisian berlangsung. Kabar itu disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan, AKP Nurmadewi, pada Selasa 11 Oktober 2022. Ia menyebut pada Selasa kemarin penyidik memanggil penjaga rumah Lesti untuk datang dan diperiksa sebagai saksi. Tetapi hingga Selasa malam, penyidik belum bisa menghubungi pihak yang bersangkutan. Penyidik bakal kembali melayangkan pemanggilan kedua yang belum diketahui kapan. Sebelumnya, penyidik sudah melakukan pemeriksaan kepada 5 orang terkait kasus KDRT Lesti Kejora. Mereka adalah asisten rumah tangga atau ART, teman dekat Lesti, Lesti sendiri, hingga kedua orang tua Lesti. Lesti Kejora diperiksa sebagai saksi sekaligus korban KDRT. Hal ini disampaikan oleh Kepala Seksi Humas Polres Metro Jakarta Selatan AKP Nurmadewi. Nurma menambahkan ayah dan ibu Lesti Kejora telah menjalani pemeriksaan pada Rabu 5 Oktober 2022. Sementara itu, Rizky Bilar tidak hadir dalam panggilan perdananya kali ini karena pekerjaan dan kesehatan. Terkait pemeriksaan Lesti Kejora, penyidik melakukannya di tempat aman dan dirahasiakan. Hal itu dilakukan agar keberadaan Lesti Kejora tidak diketahui oleh suaminya Rizky Bilar. Nurma mengatakan bahwa terdapat 18 pertanyaan yang diajukan kepada Lesti saat pemeriksaan. Ya, jadi untuk hari ini kita memanggil penjaga rumah ya. Jadi sudah dijadwalkan oleh penyidik hari ini lebih kurang jam 2 ya, mudah-mudahan kita tunggu saja jika memang sudah sampai ke Polres Jakarta Selatan kemudian bisa memberikan keterangan kepada penyidik untuk memperjelas kasus yang sudah dilaporkan. Pemanggilan saksi yang keberapa? Ini pemanggilan saksi yang ketujuh ya. Tapi kita tidak menutup kemungkinan untuk memanggil lagi saksi-saksi yang bisa melengkapi berkas yang sudah kita buat. Hari ini berapa orang saksi yang dipanggil? Satu saksi ya, penjaga rumah. Besok akan ada pemanggilan saksi lagi nggak? Jika memang kita perlukan, pasti kita panggil lagi. Di tengah kasus KDRT yang menimpanya, Lesti Kejora diketahui tengah melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga besarnya. Atas hal itu, kuasa hukum Rizky Bilar, Adek Afril Manurung menyebut bahwa kliennya kecewa atas tindakan Lesti Kejora.
Menurut Adek, Bilar sangat merasa sedih saat tahu istrinya Lesti Kejora pergi umroh. Terlebih disebutkannya, Lesti hanya berpamitan umroh melalui pesan WhatsApp. Namun saat ini, menurut Adek April, Rizky Bilar tidak bisa berbuat apa-apa. Adek pun menyebut Bilar dibuat bertanya-tanya apakah hal itu dilakukan benar-benar kemauan sang istri atau ada pihak ketiga yang menambah-nambahkan. Bagi Adek, keberangkatan Lesti Kejora umroh bersama keluarganya tidak seharusnya dilakukan di saat Rizky Bilar sedang bermasalah dengan hukum. Ia pun meragukan kondisi Lesti Kejora yang disebut mengalami penganiayaan dari Rizky Bilar. Hingga Adek pun menyinggung soal harta kekayaan yang dimiliki Lesti Kejora hingga bisa berbuat sesuka hati kepada lelaki yang masih berstatus sebagai suaminya. Bahkan ia mengaku jika Rizky Bilar seolah tidak ada harga dirinya karena ulah istrinya. Diketahui beberapa potret ataupun video mengenai keberadaan hingga kondisi terbaru Lesti Kejora tersebar di media sosial. Ibu satu anak tersebut tampak melaksanakan ibadah umroh bersama keluarga. Beberapa potret dan video penampilan terbarunya pun tampak terlihat dengan jelas. Seperti halnya penampilan terbaru Lesti Kejora dengan tampilan wajah natural dan memperlihatkan senyumannya. Lesti Kejora tampak sedang duduk bersama keluarganya. Istri Rizky Bilar yang tengah diajak berfoto oleh seseorang yang berdiri di sebelahnya itu tampil dalam balutan hijab berwarna hitam. Lesti Kejora yang disebut-sebut telah mengalami KDRT oleh Rizky Bilar itu tampil dengan wajah natural tanpa makeup. Tampilan matanya pun tampak sembab namun tetap memperlihatkan senyuman manisnya. Ia tampak mengenakan hijab syar'i dan cadar berwarna hitam. Melihat potret penampilan terbaru Lesti Kejora, sejumlah warganet pun memuji penampilannya dan memberikan dukungan semangat kepada Lesti. Terkait dengan kabar Lesti Kejora sempat dibocorkan oleh diva Indonesia Rosa. Ia juga membocorkan isi percakapannya dengan Lesti Kejora selesai menerima tindakan KDRT yang diduga dilakukan oleh Rizky Bilar. Kala itu, Lesti Kejora meminta tolong kepada Rosa untuk dibantu berkoordinasi dengan keluarganya. Memiliki kedekatan dengan Lesti Kejora, Rosa pun tak berpikir dua kali untuk ikut membantu melakukan koordinasi dengan keluarga sang biduan. Pelantun lagu Tegar itu berharap kejadian serupa tak kembali menimpa Lesti Kejora. Sebagai sesama wanita, Rosa ikut mengecam segala bentuk kekerasan baik fisik maupun mental. Sebelumnya, Rosa ikut membagikan kondisi terkini Lesti Kejora melalui story Instagram pribadinya beberapa waktu lalu. Tampak Rosa mengabadikan tangkapan layar saat melakukan panggilan video dengan Lesti Kejora. Lesti terlihat menunjukkan senyumnya saat berbincang dengan Rosa. Raut wajah Lesti Kejora seakan menjadi kode kondisi sang penyanyi yang sudah berangsur membaik. Diketahui, kondisi rumah tangga Lesti Kejora dan Rizky Bilar hingga kini masih menjadi perbincangan hangat warganet. Rizky Bilar diketahui tega melakukan penganiayaan terhadap sang istri karena diduga ketahuan selingkuh. Akibat perbuatannya tersebut, Lesti Kejora sempat masuk ke rumah sakit. Dokter yang menangani Lesti pun menyebut sang pedangdut mengalami cedera di bagian leher. Setelah kejadian tersebut, Lesti Kejora seolah menghilang sejak akhir September 2022. Tentu, kabar Lesti tersebut membuat banyak orang merasa penasaran.
Diketahui, story Rizky Bilar yang dibocorkan oleh selebgram Marsha Icha menghebohkan publik. Namun, atas aksinya itu, tak sedikit yang menilai bahwa sang selebgram hanya panjat sosial. Ia pun meradang dan mengungkapkan alasannya membocorkan story close friend dari Rizky Bilar. Menurut Marsha Icha, jika Rizky Bilar sudah mengunggah Instastory tersebut, artinya siap jika hal itu disebarkan lagi oleh orang lain. Hal itu disampaikan Icha melalui unggahannya di Instagram pada Selasa 11 Oktober. Lalu mantan istri Saiful Safir itu menuliskan jika isi Instastory yang dibuatnya bukan aib Rizky Bilar, namun pesan dari suami Lesti Kejora. Icha juga menilai bahwa curhatannya ditulis dengan tujuan agar orang membaca pesan tersebut, sehingga Bilar harus siap dengan konsekuensi jika menjadi perbincangan orang. Meskipun unggahan Instastory-nya sudah dibocorkan, Rizky Bilar juga sampai saat ini belum angkat bicara. Meskipun begitu, beberapa pihak keluarga dan kuasa hukumnya sudah memberikan beragam statement. Diketahui sebelumnya, Marsha Icha membeberkan Instastory Rizky Bilar, suami Lesti Kejora, saat ditemui di Polres Jakarta Selatan. Mulanya, awak media mendekati Marsha Icha untuk mengetahui pesan yang dibuat Rizky Bilar. Didekati awak media, Marsha Icha pun bocorkan status yang dibuat Rizky Bilar pada Instastory close friend-nya. Saat diperlihatkan Marsha Icha, ayah BBL itu terlihat membuat 3 Instastory. Dalam story tersebut, Rizky Bilar menyinggung adanya oknum yang memanfaatkan kabar KDRT yang menyeret namanya. Lalu pada unggahan selanjutnya, ia menuliskan jika hal ini karena adanya permainan licik dari seseorang sehingga membuka matanya secara lebar. Ayah BBL itu kembali menuliskan bahwa orang yang baru mendengar dari satu pihak pasti menganggapnya seorang psikopat. Terkait dengan kabar KDRT yang menyeret nama Lesti Kejora turut disoroti oleh Aldi Taher. Aktor kenamaan itu menyebut lebih baik berpoligami daripada berselingkuh hingga berbuat kekerasan. Pasalnya, ia menilai poligami bukanlah sesuatu yang haram dalam agama. Sedangkan menurutnya, perselingkuhan merupakan hal yang ditentang oleh agama. Terlebih, Aldi Taher mengklaim bahwa dirinya adalah presiden poligami. Bahkan Aldi Taher sendiri berniat untuk berpoligami. Sembari berseloroh, ia ingin menjadikan Ayu Ting Ting sebagai istri keduanya. Sambil bergurau, mantan Dewa Persik ini juga mendoakan agar Rizky Bilar untuk berpoligami. Sebab beredar kabar Rizky Bilar berselingkuh. Hal tersebut menjadi pemicu dirinya melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Diketahui saat ini Aldi Taher memang telah menikah dengan Salsabila. Namun terkait dengan kabar KDRT yang dilakukan Rizky Bilar, Aldi Taher enggan mengomentarinya. Pasalnya, artis berusia 38 tahun itu tidak mau berasumsi terkait persoalan tersebut karena bukan ranahnya. Sebelumnya, Lesti Kejora melaporkan Rizky Bilar atas dugaan KDRT ke Polres Metro Jakarta Selatan. Sejumlah saksi sudah diperiksa termasuk pelapor Lesti Kejora. Namun Rizky Bilar selaku terlapor belum diperiksa, lantaran pada pemanggilan pertama dirinya mangkir karena alasan kesehatan.
Kita menuju informasi berikutnya, Tribuners terkait gugatan cerai antara Roro Fitria dan Andre Irawan. Roro disebut menggugat suaminya berupa uang nafkah untuk anaknya. Ia juga meminta hak asuh anaknya Baby Sultan yang masih bayi agar jatuh kepadanya. Hal itu diungkapkan oleh kuasa hukum Roro Fitria, Asgar Syafri, di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa 11 Oktober. Nafkah tersebut dilanjutkan oleh Asgar diberikan Andre Irawan untuk Roro Fitria setelah ada putusan cerai. Roro Fitria meminta nafkah ke Andre Irawan setelah bercerai untuk memenuhi kebutuhan anak mereka yang baru dilahirkan. Disebutkan Asgar besaran nafkah yang diminta Roro yakni sekira 30 juta rupiah dan bisa lebih. Mengingat putra Roro dan Andre masih bayi, sehingga keperluannya masih sangat banyak. Meski begitu, pihak Roro tetap menyerahkan semuanya kepada Andre dalam memberikan nafkah. Sebagai informasi, Roro Fitria dan Andre Irawan resmi menikah pada 29 Desember 2021. Setelah setahun menjalani bahtera rumah tangga, selebritas Roro menggugat cerai suaminya pada Rabu 14 September 2022. Padahal Roro Fitria baru saja melahirkan putra pertamanya dengan Andre Irawan pada Agustus lalu. Roro Fitria diduga menggugat cerai Andre Irawan karena adanya KDRT hingga orang ketiga dalam rumah tangga mereka. Hal itu membuat Roro Fitria sampai membutuhkan bantuan konselor dan psikolog untuk menanganinya. Bahkan saat sedang hamil pun, Roro Fitria mengaku diperlakukan kasar oleh sang suami. Menurut Roro, gugatan cerainya kepada Andre Irawan bukan bagian untuk menjauhi anaknya dari sang ayah. Ia menegaskan bahwa tujuannya untuk melindungi anaknya dari dugaan kekerasan verbal dan fisik yang dilakukan oleh Andre. Roro mengatakan setiap kali Andre berperilaku kasar, itu bisa berdampak pada buah hati mereka. Hak asuh anak, kami minta hak ida dan dalam beberapa waktu juga kami ingin masih dibiayai oleh Andre sendiri. Intinya yang tetap kekeh untuk bercerai. Untuk biaya sendiri Bang dari Nyai berapa Bang? Iya, Nyai meminta biaya berapa Bang dari Andre? Masih standar sih, standar yang kami spesifikkan belum kami bulatkan berapa ya, nanti kan tergantung dari Pak Andri juga bisanya berapa. Totalnya berapa? Iya Bang. Standar itu angka 10 sampai 50 juta gitu, berapa? Jadi kalau kami bilang 30 sebenarnya juga nggak cukup kan, biaya baby itu banyak susu, banyak apa, banyak ini, jadi masih ada juga. Kami realistik, nggak mungkin kami minta sudah tus gitu juga, kami sadar Andri juga lagi membangun bisnisnya atau usahanya gitu, jadi kami realistik. Roro Fitria kembali mengungkapkan alasan perceraiannya dari Andre Irawan. Roro melalui kuasa hukumnya Asgar Syafri mengungkapkan bahwa kliennya melayangkan gugatan cerai karena suaminya memiliki wanita idaman lain atau Will. Sehingga hal itu membuat Roro Fitria tertekan dan trauma. Alasan itu dikatakan Roro Fitria melalui kuasa hukumnya Asgar Syafri di Pengadilan Agama Jakarta Selatan, Jalan Harsono RM Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Selasa 11 Oktober. Syafri mengatakan kliennya ngotot bercerai dari Andre Irawan karena adanya wanita idaman lain setelah 10 bulan mereka menikah. Asgar menyebut apabila mabuk judi masih bisa dimaafkan, tetapi jika sudah mabuk janda, hal itu tidak bisa dimaafkan oleh Roro Fitria. Lebih lanjut, ia mengungkapkan menurut penjelasan Roro, Andre diduga memiliki will yang terjadi sejak mereka menikah sampai